melihat Yesus? Pertanyaan saya, waktu Anda melihat Yesus, apakah Yesus sudah berpakaian? Oh, Tuhan Yesusku pakai jubah yang mewah, yang indah, yang tidak ada milik keren. siapapun. Berarti sekarang aku tanya kau, Olomu pakai baju nggak? Tunggu dulu. Berarti udah pakai kolor lah ya, udah pakai kolor ya. Oh, udah jelas lah semuanya. Oh, jelas. Sekarang aku tanya kau. Nanya apa? Aku tanya kau, Olomu pakai siapa? Aku nggak tahu, Bu, nggak pernah lihat. Kok bodoh kali kau percaya sama Allah yang nggak pernah kau lihat? Oh, lebih baik aku punya Allah, Bu. Aku punya Allah tidak kelihatan daripada aku punya Tuhan yang lahir, yang ada di dalam kandungan. Daripada aku punya Tuhan yang keluar dari lubang kenikmatan. Daripada aku punya Tuhan yang di TTI. Bu, kau tahu lubang kenikmatan ini, Bu? Lubang kenikmatan ini tahu nggak, Bu? Lubang kenikmatan ini tempat anakku keluar, tahu nggak, Bu? Lubang kenikmatan ini, Bu, tahu nggak, Bu? Tempat beranak cucunya aku, ya kan? Lubang kenikmatan ini, Bu, ini lubang kenikmatan nih, Bu. Lubang kenikmatan inilah gara-gara lubang kenikmatan ini suami ibu naik hasratnya untuk memicu lubang kenikmatan inilah, Bu. Suami ibu. Benar nih, Bang Juma. Kau itu serius ini, Abang. Iya, kau itu nggak usah ngina-ngina, nggak usah ngina-ngina pendeta kami. Kau pakai jilbab, kotor. Harusnya kalau Assalamualaikum, Bang. Mal ditengok aja cara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ini gimana ini? Diskusi apa ini? Kok ada Tuhan dilahirkan? Gimana ceritanya? Gimana Ibu? Tahu, Bang, ngamuk-ngamuk dia, Bang. Mamaknya Gabriel. Tanya aja sama saudaramu itu. Tanya aja sama saudaramu. Iya. Kalau menurut Yesus itu Tuhan itu nggak bisa dilihat. Kok beda ya? Kok dengar ya, dengar. Kalian ini Muslim, nggak ada urusan kalian sama kamu. Mau kami melihat Tuhan kami. Bukan, apa karena gini Bu. Cuma? Ya jelas kami punya urusan karena agamamu itu menggunakan istilah Islam untuk menipu orang. Dari mana kami menggunakan istilah Islam Juma? Bagus. Pertanyaan yang bagus. Dari mana Bible mengambil kata Allah? Dari mana Bible mengambil kata Alkitab? Dari mana mengambil kata Sebelum dunia ini ada Allah sudah ada, bukan Allah Juma. Allah. Dari mana coba? Allah. Dari mana coba? Dari mana Kristen kepercayaan titipan penjajah ini tuh ngambil kata Allah? Dari mana Ibu? Juga sama kau Juma. Coba jelaskan. Bisa masuk karena kau tuh. Dari mana Kristen laknatullah mengambil kata Allah? Dari mana? Kau hanya untuk menghujat. Dia yang menghujat, dibilang saya tanya dari mana Kristen pencuri ini mengambil kata Allah? Dari mana? Juga banyak kali ceritamu. Sudahlah, kitabnya agama Yahudi dicuri, kitabnya agama Yahudi kalian curi, Tuhannya Yahudi kalian tuh curi, kalian curi lagi Tuhannya Islam. Kapan kalian bisa punya Tuhan sendiri? Bangga kali kau dengan kebodohan dan ketololanmu. Kau kira kau hebat, kau kena hebat menghujat. Kristen ini punya jati diri itu kapan? Aku nengok kau Jumang. Kasian kali aku nengok kau. Udah. Jangan banyak ceritamu. Kapan Kristen punya jati diri? Urusanku lah. Sebelum kalian menghapus semua istilah Islam di agamamu, kalian terus akan jadi siksa. Bukan orang yang beriman kau di agamamu. Kalian akan tersiksa. Kalian akan tersiksa dan akan saya gaungkan terus. Agama warisan penjajah itu adalah agama pencuri. Dan kerajaan kalian tidak mencuri dari Islam, kalian tidak punya apa-apa. Agama kalian itu nyata paganisme kalau tidak mencuri dari Islam dan dari Yahudi. Ngerti? Kalian akan kusiksa selama kalian tidak menghilangkan istilah Al-Quran di Bible. Selama itu juga kalian akan kusiksa habis-habisan. Kalian agama penjajah, agama perampas, agama yang suka merampas hak orang. Perjanjian lama itu adalah terjemahan dari agama orang. Kalian rampas. Kata Allah, kata Alkitab, kata malaikat, kata Nabi Rasul, kalian rampas dari Al-Quran. Kenapa kalian tidak punya jati diri? Kenapa harus menjadi agama pencuri itu? Kenapa? Tanya kalian, kenapa kalian tidak punya harga diri, punya agama?
Kalian senang, agamamu besar, agamamu nganut kasih katanya, tapi dari hasil curian. Kalian bangga? Bangga dari hasil curian? Kitabmu itu bahasa Yunani. Kalau mau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang sah-sah sajalah. Jangan curi-curi istilah Al-Quran. Ya, Tuhanmu itu Theos. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan jujur dan benar, artinya dewa. Kenapa lari ke Allah? Dia muncung itu. Kenapa tipu-tipu kayak begitu? Jangan karena agamamu agama warisan penjajah, semuanya dirampas. Nama Tuhannya Islam juga dirampas. Nama kitabnya umat Islam juga dirampas. Kapan kalian punya jati diri? Kapan? Coba. Ayo, kapan? Bicara. Hah? Jangan karena agamamu didirikan penjajah yang tugasnya kerjanya hanya merampas hak orang, agamamu pun merampas istilah dari Islam. Dia muncung itu. Ayo bantah saya, bantah. Dari mana kalian curi kata Alkitab? Coba. Dari mana kalian ambil kata Allah itu? Dari mana? Hah? Kalau bukan dari hasil curian, dari mana? Saya sudah bilang kalian akan kusiksa sebelum kalian itu tinggalkan kata Allah yang kalian baca Allah dengan cara-cara tipuan itu. Kalian menghilangkan identitas Allah dengan menyebut Allah. Pasal pencuri, penipu, agama laknat, penyembah bintang timur, penyembah Lucifer, Yesus palsu yang kau sembah itu. Yesus palsu. Kamu pikir Yesus itu bukan batu? Kisah para Rasul 3 itu, Yesus itu adalah batu pondasi yang ditinggalkan oleh tukang bangunan. Diperiksa mana batunya? Diperiksa di mukanya nggak ada batu, diperiksa di dadanya nggak ada batu. Turun ke bawah pusat, ternyata batunya di situ. Yesus batu katanya. Kalian itu ngamuk-ngamuk, sok-sok hebat. Yesusmu itu batu. Kita baca dalam kitab saudara. Yesus adalah batu penjuru. Yesus itu adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Dia muncung itu dia. Itu dalilnya. Kisah wartawan 4 nomor 11. Yang mana pada diri Yesus itu batu? Ternyata zakarnya. Yang mati di atas tiang salib itu Yesus bersama dengan zakarnya. Apa kau pikir Yesus mati itu zakarnya tidak ikut mati? Karena jasadnya Yesus berdasarkan Kolose 2 nomor 9, jasadnya adalah kepenuhan Theos, maka dosa-dosa kalian ditebus dengan biji zakarnya Yesus. Itu fakta, itu dalil kok. Mau lari kemana kalian? Kolose 2 nomor 9, tubuh Yesus kepenuhan keteosan. Itu dalilnya. Yesusmu mati di atas tiang salib. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Theos berubah menjadi Yesus. Yang digantung di tiang salib itu ikut batu juga, batu zakar. Batu zakar menghapuskan dosa-dosa kalian. Sekarang batu zakar itu kau sembah. Betul tidak? Betul tidak kau sembah manusia bernama Yesus itu yang ada di bintang timur? Betul. Berarti kamu menyembah batu zakar. Sudah gitu nyembah batu zakar, identitas ketuhananmu kau hilangkan dengan menyebut nama Allah. Allah itu berasal dari kata Allah. Allah itu hanya diambil dari Al-Quran. Tak ada bahasa Indonesia. Allah itu bukan bahasa Indonesia. Allah itu nama Tuhan dalam umat Islam. Kalian ambil, kalian curi, kalian masukkan ke dalam Bible untuk menghilangkan identitas dewa yang kau sembah. Paham sampai sini? Paham? Yesus tidak menyembah dewa, hanya Kristen yang menyembah dewa. Paham? Kaburat. Jangan emosi. Itu fakta. Itu fakta. Jadi selama agamamu tidak mencabut istilah-istilah Islam dari Bible, selama itu juga kalian akan menderita, aku buat. Menderita semenderita-menderitanya.
buat kalian emosi, buat kalian jengkel, buat kalian itu kesal, buat kalian itu bunuh diri. Teman-teman Kristen, teman-teman Kristen, teman-teman Kristen, teman-teman Kristen, begini teman-teman ya, teman-teman Kristen, saya Kristen ya, tapi biarkan kedunguannya makin Nggak kelihatan ada kan? yang dungu di sini. Yang makin dungu kelihatan, itu, makin kelihatan yang teman-teman. dungu itu yang menolak Santai saja Tuhannya kita. umat Islam. Santai saja, Tetapi santai nama saja. Tuhannya umat Islam penuh di dalam Bible. Itu Kita yang santai dungu saja itu. teman-teman ya. Saya hanya mengajak Umat dungu itu yang sudah benci kepada Allah, nggak ada ilmu tetapi dia. mengambil kata Allah dimasukkan ke Dengarkan dalam saja. Bible-nya. Kita Habis dengarkan itu dia saja. hujat Allah, Ya. tetapi diambil kata Allah masuk ke dalam Bible. Itu kan dungu namanya, itu tolol, itu bahlul, benci kepada Allah. Tetapi kata Allah diambil, disimpan di Bible. Habis itu supaya hilang identitas Allah dibaca Allah. Itulah kalian, Cuma umat kenapa dungu, kau kesurupan? umat tulul, Kau kesurupan siapa aja? umat Kau dungu, kesurupan umat jin ya? tulul kayak gitu. Ngambil kata Allah, kau kesurupan disimpan di Bible-nya, lalu kemudian Sampai capek lu bicara. disembah Jangan lagi, lu bicara. disebut lagi Allah. Apa itu? kita dengar Itu umat saja. tulul. Kamu ngomong Teman-teman sama ya. siapa? Kita Umat dengar tulul, saja. saya Iya, bicara sama penyembah Kita dengar. bintang timur, Lucifer, paham? Kirain kau menyembah batu. Biarkan. Iya, yang menyembah batu itu kalian. Kisah para Batu Rasul Aswad itu. 4 nomor 11. Yesus Batu Aswad adalah itu apa batu itu? Kita yang dengar saja dia. dibuang oleh tukang bangunan. Begitu diperiksa tubuhnya, apakah di tubuhnya ada batu? Batu. Ternyata zakarnya batu. Kita dengar saja, Batu nggak hitam apa-apa. itu Jadi dalih dicium. kisah para rasul, kisah wartawan Teman-teman, kita 4 diam saja ya. nomor Kita semua 11. sepakat diam saja kita. Ya, diam. Biar saya ajarin. Diam. Bagus. Ya, dengar Jadi gini, saja. saudara-saudara. Gini. Kristen itu berasal dari Katolik. Bukan Yesus yang dirikan Kristen itu, tapi penjajah tanah Israel, ya? Dari yaitu mana Kekaisaran ceritanya? Roma. Agama Katolik inilah yang Ceritanya pertama dari kali mana? melantik makhluk yang datang bernama Bintang Timur menjadi Bisa- Tuhan. Oke. Bisa berdoa saja. Batu Juma. Aswad itu datangnya dari mana? Nah, lalu kemudian Yesus yang Bintang Kita Timur santai, ini dengar saja. Kita dengar dijadikan saja. sebagai Tuhan oleh Ya bisa. kalian. Ini si Suma ini ngomong Nah, terus, bukan Yesus satu-satu yang namanya. asli dia nggak itu bisa, dia galau, anaknya dia galau, Bunda dia galau. Maria. Dia Oke? galau. Yesus yang Dia asli galau. itu anaknya Bunda Maria, ponakannya Om Zakaria, ponakannya Tante Elizabeth, sepupu sekalinya Bro Yahya Pembaptis atau Yohanes Pembaptis. Datang kemudian batu ke hitam itu dari Israel mana? sebagai nabi untuk Bani Israel. 20 tahun kemudian ada orang bertemu dengan Yesus palsu di padang gurun. Batu hitam itu Siapakah bagaimana engkau, bisa dicium? Tuhan? Aku adalah Yesus yang kau aniaya. Itu Yesus palsu itu. 70 tahun setelah Yesus asli terangkat ke langit, muncul lagi Batu hitam itu dari mana, Suma? Yesus Batu yang hitam itu dari bintang mana? timur. Nah, itulah yang kalian sembah. Suma. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat Suma. yang muncul mengaku-ngaku Yesus. Itu diterangkan dalam Lukas 21 nomor 8. Kata Yesus, Suma, batunya itu dari mana, Suma? Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang memakai namaku. Batunya Itu dikatakan oleh Yesus sendiri di dalam Lukas 21 nomor 8. Nah, setelah Yesus terangkat ke langit yang asli, benar-benar muncul Yesus palsu. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa itu? Suara siapa itu? Ada yang bisa jawab? Itu batunya suara dari siapa? mana, Suma? Batunya dari mana? Semua tukang dongeng, Tuh. semua mendongeng. Siapa itu yang datang akulah Yesus yang kau Semua aniaya. Itu suara Semua siapa? mendongeng. Akulah batu itu, sembahlah aku. Gimana? Itu suara siapa? Akulah Batu dari Yesus mana, yang kau aniaya. Suma? Itu suara siapa? Surah semua mendongeng. Enggak, saya tanya. Ceria. Suara yang didengarkan Paulus di padang gurun, akulah Yesus. Itu siapa suara itu? Batu hitam itu dari mana, Suma? Suara siapa?
Batu mana? Batu hitam itu dari mana? Nggak ada pertanyaan saya nggak dijawab, malah dijawabnya lagi. dengan Batu itu pertanyaan. dari mana? Dia nggak bisa jawab. Kenapa bisa batu itu jadi Tuhan? Batu jadi Tuhan. Nenekmu kiper. Ini jamnya sholat. Ada Bang. 7 Itu hotel ada di sini, tempat Bang. itu samping rumah saya. Ya silakan jawab dulu. Siapa yang bisa Berhenti jawab? dulu, ini lagi sholat. Suara siapa yang kemudian terdengar oleh Paulus, aku Yesus, itu suara siapa? Ada yang bisa Kayaknya Bang jawab? Zuma ini bukan Islam deh. Ini lagi azan nih sebentar. Ya udah, kita tunggu azan. Nah iya Bang, gitu lah Bang kan. Bang Juma itu tinggal di Makassar, Nenggolan. Bang Juma sudah sholat di tempat Bang Juma 1:30 baluap. Jadi nggak usah ngatain orang gak Islam. Di tempat Bang Juma ada 1:30. Baluap. Udah kau jawab itu pertanyaan Bang Juma. Apa ya? Kejang-kejang kau isti, taunya kau pengikut Juma. Diam Udah, kau baluap, aku nggak aku turunkan kau. Suara siapa yang datang ke Paulus Kejang-kejang mengaku tahu. akulah Yesus yang kau aniaya? Itu suara siapa? Nih hotel-hotel yang lain nggak bisa jawab. Suara siapa itu? Pagil jawab pertanyaan Bang Juma. Mama Grab, Gabriel, Esther, Yerni, Scorpio. Itu Bang Juma nanya, dijawab. Bujang aku Islam. Udah nggak mampu lagi kau, udah nggak mampu kau lagi stream jawab, makanya kau tuh panggil si. Baluap itu pertanyaan buat kau Baluap. Kau jawab itu. Kau yang baluap minta bantuan kau sama si Juma, Bang. Kita bantuan sama Bang Juma. Ini Abang Juma, ini guruku ya wajar lah. Udah kau jawab aja tuh. Gurumu si Juma. Si Juma kemarin udah ditelanjangi Udah kau jawab siapa? aja Sedi. pertanyaan Bang Juma, gak usah nangis kau. Juma, Sedis itu lagi Coba. live itu. Datangnya ke Komal dia. Lah malah ngomongin itu. Ini hotel-hotel ini gimana ini? Ada 2, 4. Kenapa jadi 5 iklan ini berhala? Esther jawab Esther. Mama Gabriel jawab Mama Gabriel. Apa yang ditanyanya? Enggak dengar. Apa yang ditanya si Juma? Udah, Yang ulangi, saya Pak. Ini tanya- tanya aja nih gak berguna. Apa pertanyaanmu cuma longor? Apa? Ngamuk, cek. Yang saya Ngamuk. tanya, suara siapa yang datang Ketawa kepada pula Paulus? kau, Esti. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu suara siapa itu? Enggak ada suara kayak gitu datang. Enggak ada. Ada. Itu mimpi kau tuh. Mimpi Itu kau di cuma kisah mimpi. para pewarta. Kisah para Di- pewarta 22 Kenapa kali atau kau 9 nomor bohong? 6. Nggak ada di kitab kami kisah para pewarta. Siapakah Kenapa kali kau bohong? engkau, Kau Tuhan? tanya itu. Kau Siapakah buka. engkau, Dari Kejadian Tuhan? sampai ke Wahyu tidak ada kitab para Siapakah pewarta. engkau Longor Tuhan? kau. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu suara Tidak, siapa? Itu si Longor ini mengarang-arang suka, makanya kau Baca suka lagi ngarang, ya. kau apa yang kau bilangin? Kisah para Ya. pewarta nomor bab Pewarta 9 apa? nomor Kau 6. tanya, kau umumkan. Ada nggak kitab kisah para pewarta? Kalau ada nanti, kau penggal leherku ini. Kitab para pewarta, weh. Jadi yang benar apa? Yang benar Ini. apa? Nama kitabmu Ya, apa? maka jangan sok tahu kau. Iya, nama kitabmu apa kalau gitu? Nama kitabmu apa? Kisah para apa? Kisah para rasul. Dasar perampok, agama penjajah perampok. Dari mana Diam kata kau. Rasul itu? Hei, Diam dari mana kau. kata Rasul itu, Kombil? Diam Dari mana? kau. Kata Diam. Rasul itu kau rampok dari mana? Dan nenek moyang kau lah suka kau. Ya, ngaku kau pencuri kan? Hah? Kau lah Hei, pencuri. dari mana kata Rasul itu? Dari mana? Diamlah kau Juma. Diamlah kau Kasihan semua, jangan kali sampai aku. agamaku ketahuan kalau agamaku agama pencuri, kan gitu. Jadi yang Agama benar kami itu itu adalah agama yang benar. kisah Bodoh para kali ya pewarta atau kisah para wartawan, itu yang betul. Iya, makanya bacalah kitab kau itu. Jadi di dalam kisah Bacalah para kitab kau itu kalau memang itu kitab pewarta itu. bab 9 nomor 5 jawab Entah apa yang Saulus, kau bilangin, aku nggak ngerti sama siapakah kau. engkau Kalau Tuhan? ngomong kau, diam Katanya, akulah Yesus yang kau Diam aniaya. kau, Juma, Ini si Pertanyaan Juma ini saya, dikenalkan nama pertanyaan Tuhan, ya. saya,
Pertanyaan Jangan saya. kalian pikir ini sejumlah orang pintar. Suara siapa Nggak yang terlawan datang kau, kepada Saulus apalagi itu? Ada yang bisa hotel. jawab? Ui, nggak terlawan kau Juma. So Ada yang hebat bisa kau. jawab? So hebat kau. Cobalah kau ngomong sendiri kau tentang Al-Quranmu sendiri aja. Berkata-kata kau. Siarkan agamamu. Sok tahu. Justru kau ini kita saya para- siarkan. Nih, dasar pijakannya. Dengarkan ya. Al-Quran mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida. Diam kau. Mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Tuh, kau dibilang menyembah setan yang durhaka. Iya, Untuk membuktikan bahwa yang kau sembah itu setan, kau jawab, suara siapa yang datang kepada Paulus mengaku, akulah Yesus Iyalah. yang kau Jemaah, aniaya. Siapa jemaah. itu? Kalau Kan suara itu Tuhan bisa tidak kau mungkin, bilang berkuasa. suara Yesus Otak tidak kau mungkin. nol. Nah, masih Mana ada dua terlawan kandidat. kau, apalagi Siapa tuh? kami. Itu apalagi Iblis Oten itu. atau dongengnya Paulus. Ayo. Kalau Tuhan tidak mungkin, kalau Tuhan tidak mungkin, kalau Yesus juga nggak mungkin. Jadi hanya ada dua, iblis atau setan. Iblis atau karangan Paulus. Ayo, mana yang betul? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu suara siapa? Suara siapa? Yesus mengatakan dalam Lukas 21:8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu penyesat atau Yesus itu yang bicara itu? Hah? Yesus mengatakan dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Bintang timur itu cahaya atau bukan? Yuk. Gak bisa kan? Kristen bingung langsung kan? Iya ya, itu suara siapa ya yang datang kepada Paulus? Akulah Yesus. Itu siapa itu? Yesus sang bintang timur. Itu siapa? Anak Maria itu yang datang. Ayo. Aku kasih ngomong rupanya kak. Kirain abang itu udah siap ngomong. Ya udah, bicara lah. Aku mau tanggapi, tapi kalau bisa bang, kita diskusi itu kan yang ringan-ringan, yang enak bisa saling memasukkan. Iya kan betul gitu betul. lah. Cuman tadi itu bang, mama setan di atas itu mama Gabriel itu ngamuk-ngamuk tadi hujat Allah. Iya silakan Nggak silakan. usah saling menghujat kita bang kan gini. Ya betul, itu yang saya inginkan betul. Silakan Anda jawab. Baru kita Siapakah diskusi. suara yang datang kepada Paulus itu? Silakan. Tunggu dulu bang, sebelum saya jawab itu. Saya juga, kalau bisa kita on cam kan, kita bisa kenal silaturahmi. Itu dulu yang baik bang. Enggak, orang sudah kenal saya kok. Banyak Gereja-gereja, kali permintaan kau nih, Bulan. video-video saya sudah diputar di gereja-gereja kok semuanya. Iya, karena kelongoran kau dicontohkan sebagai Lucifer kau. Karena kan Bukan memang di- saya Lucifer sama sekali- itu mengaku Yesus. Lukas 21 nomor 8. Ya, tapi dia berkhianat sama Tuhan Yesus kan? Dia mau mengimbangi Tuhan Yesus. Kesombongan betul. Lucifer. Lucifer Akhirnya mengaku dibawa apa? Lucifer. Mengaku Kaulah sebagai salah bintang satu timur penipu kan? Lucifer. Mengaku sebagai bintang Dibawa timur kan? Lucifer, dan kaulah Baca salah satu Wahyu 22 pengikutnya. nomor 16. Akulah Yesus bintang timur. Nah itu siapa? Maaf ya Mama Gabriel, maaf dulu kan. Ini kan kesempatan saya ngomong, tolong dulu kasih. Ya, kita silakan. diskusi ringan aja. Mama Gabriel duduk dulu sambil cari kutu. Maaf juga ya Bang Juma, Abang bilang tadi Ya. Abang juga banyak videonya. Ya saya minta maaf, kebetulan saya juga belum kenal. Saya kemarin tadi cuma lewat. Saya lihat seru diskusinya sebenarnya sih. Seru. Iya silakan dijawab. Siapa suara yang muncul itu? Gini Bang, kalau memang itu saya pribadi aja saya nggak tahu kalau kitab yang saya tahu itu kitab itu cuman adalah sumber inspirasi para nabi yang dituliskan. Adalah sumber inspirasi para nabi. Ya yang dituliskan para nabi dijadikanlah sebuah kitab. Begitu juga Quran, begitu juga Alkitab, begitu juga kitab-kitab lain gitu loh Bang. Cuman kebenarannya itu kan cuman mereka yang tahu. Kita hanya penerjemah dan pengkaji.
Ya, setelah Anda kaji, suara yang datang kepada Paulus itu suara siapa? Tunggu dulu lah bang, kasih dulu kesempatan bang. Kan abang saya tahu abang orang hebat. Nah, saya bukan mau mengapakan, saya bilang, saya juga ndak paham apa sih konteks agama yang kita miliki gitu. Seberapa kuat agama di hati kita, seberapa kuat agama itu manfaatnya untuk orang. Karena katanya orang yang beragama baik itu bisa bermanfaat bagi orang lain bang. Yang saya tahu, gitu kan. Nggak tahu lah menurut abang, karena mungkin abang lebih hebat dari saya, lebih jago lah, luar biasa, karena abang juga kata banyak video-video abang yang luar biasa yang abang bilang. Ya tapi maaf gitu, saya memang sama sekali belum pernah lihat sih, tapi nanti saya lihat bang, saya janji saya lihat video-video abang gitu. Cuman gini loh bang, apa sih yang tujuan kita beragama? Apakah untuk saling menghina kah? Apakah untuk memberikan sesuatu yang bermanfaatkah untuk orang? Coba kita introspeksi diri kita masing-masing bang. Mau ngajarin saya ini ceritanya? Ini introspeksi diri itu bang, bukan ngajarin bang, kita. Nah, kita Anda aja, jangan saya. Ya, bilang aja saya introspeksi diri, jangan bawa-bawa saya. Saya introspeksi diri karena abang begitu sudah di atasnya gitu, udah lebih hebat. Mungkin abang orang paling hebat kok. Saya hanya orang biasa bang, petani sih sebenarnya. Itu saya cuman mengkaji yang memang tak bisa dikaji tentang agama ini. Yang saya tahu gitu, yang saya pahami, cuman saya melakukan yang terbaik sama yang diajarkan agama. Begitu juga mungkin saudara saya juga ada muslim bang, tante saya muslim. Kami lebih akur, lebih bahagia, saling memberi informasi Bang, bahwa kita di sini mau diskusi loh bang, bukan mau curhat bang. Kita di sini mau diskusi, bukan mau curhat. Gak usah bawa keluarga juga. Keluarga saya juga ada yang Kristen. Udah langsung diskusi aja bang, langsung masalah Bible aja, gak usah curhat bang. Kalau enggak abang buka komal, buka room terus abang curhat. Ini kita room diskusi bang, langsung aja. Jawab pertanyaan Bang Juma, silakan. Halo kak, seberapa pentingnya sih menurut Kak Hesti nih ya, aku tanya gitu. Udah jawab aja bang, nggak penting kali sama aku tentang kau. Jawab aja pertanyaan Bang Juma. Ini kita room diskusi. Ini room diskusi bang, langsung jawab aja. Nggak butuh pula ujungmu. Kalau kau mau curhat, kau buka komal, kau curhat. Ini room diskusi. Jawab pertanyaan Bang Juma, jawab. Iya, tadi kan sudah aku bilang loh kak. Kalau bisa, kalau memang kakak mau berbicara, tapi kan kasih kesempatan saya berbicara. Cuman gini kak. Iya, kesempatan Anda bukan bernarasi, bukan curhat bang. Jawab aja isi dari pertanyaan Bang Juma. Itu bang. Saya nggak butuh curhat Anda. Mau keluarga ku ada yang Islam kek, mau enggak kek, ora urus. Ya bang ya. Ini jawab aja pertanyaan Bang Juma, jawab. Saya tadi sudah jawab sebenarnya, tapi kakak mungkin nggak apa. Saya sama sekali tidak paham sebenarnya tentang agama. Jujur aja kak, gitu. Cuman yang saya agama, berarti abang nggak paham kalau abang menyembah manusia. Saya nggak tahu sebenarnya kak, gitu. Seberapa penting sih? Oh abang nggak tahu kalau abang menyembah manusia? Saya bukan nggak tahu loh kak. Gini loh kak. Emang kakak itu tahu sih arti agama itu apa? Agama itu tidak kacau, memimpin manusia, membimbing manusia kepada yang hak, pada yang benar, bukan yang dibenar-benarkan, dipoles-poles supaya tampak kelihatan benar. Itu ada agama yang memoles dirinya supaya nampak benar, agama rasis, agama penjajah, supaya setelah puas menjajah, membunuh, merampok, merampas, membungkus diri mereka dengan slogan ajaran kasih. Itu agamamu tuh kayak gitu tuh. Setelah membunuh, merampas, membuat jutaan manusia menjadi janda, jutaan anak-anak menjadi yatim. Setelah puas cuci tangan, pakai baju baik-baik, habis itu duduk jalan sopan santun, habis itu senyum-senyum kemana-mana. Kami ajaran kasih loh. Itu agamamu tuh. Agamamu itu kayak gitu. Muka-mukanya dipemanis-manis. Kami ini ajaran kasih anak-anak Tuhan. Tuh agamamu. Kamu nggak sadar agamamu itu dari mana? Dari mana agama kau itu? Nyembah Yesus itu ajaran siapa? Ibadah minggu itu yang ngajarin siapa? Makan babi yang ngajarin siapa tuh?
Habis itu kalian semua melanggar perintah Tuhan. Habis itu kalian ngaku, kami ini anak-anak Tuhan loh. Kami ini ajaran kasih. Kemana-mana bawa Indomie. Kasih orang yang sudah punya agama. Itulah agama kalian. Itulah agama kalian. Pertanyaan sederhana, siapa suara yang datang kepada Paulus? Au, au, au. Kemana-mana perginya. Saya buat dia berak nih. Mak, terus mak. Terus Orang bicara agama itu bukan bagaimana kita memperlihatkan yang bagus-bagus, bukan. Hindu, Buddha juga itu lebih bagus dari agama yang menganut ajaran kasih, lebih bagus mereka. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah berbicara mengenai kebenaran hakiki atau hakikat kebenaran yang sesungguhnya, bukan yang palsu-palsu. Kalau yang palsu-palsu agama yang lain tuh jauh lebih hebat. Iya. Seperti otak kau hebat ya. Nah itu kan, menyerang pribadi kan. Iya. Tengoklah ini ajaran Bukan. kasih kayak gitu. Bukan. Kalau kamu mau mempraktikkan ajaran Loh. kasihmu, berbaris di lapangan, praktikkan juga Matius 5. ajaran kami Biar ku benar, tampar ajaran- kalian. dengarlah dia Janganlah kau dulu. membalas orang yang berbuat jahat Udahlah, kepadamu. mencongkong, ngomong aja, Barang kau siapa yang ngomong. menampar pipi kananmu, kasihlah pipi kirimu. Mau kalian loh. berbaris di lapangan, coba. Biar ku tampar Enggak juga. kalian satu-satu. Iya, bukan Mau? begitu. Eh, bukan begitu, bukan begitu. Maksudnya itu hanya Parah kali. perumpamaan. Jikalau orang berbuat Habis kayak jahat gitu sama kita, perumpamaan. jangan balas kejahatan. Kalau ada tapi kayak balas gitu kebaikan. perumpamaan. Itu cuma. Kalau ada kayak kejeduk Otak kayak kau gitu bodoh cuma. perumpamaan. Betul. Semua perumpamaan. Tuhan juga diumpamakan jadi bayi. Semua jadi perumpamaan. Agama cuplis. Sekarang yang kita Banyak bicarakan kali. ini adalah hakikat kebenaran, bukan masalah bermanis-manis. Hakikat apa? Kita ini Agama agama ada itu ya benar-benar gila kok, begini. hakikat apa? Agama itu kan kita harus Hakikat mengenal kebenaran. apa? Gak laku lagi. Itu cuma. Gak laku ini sekarang udah Aduh. internet sudah di mana-mana. Ya, jadi iblis yang bertengger dalam hatimu itu nggak usah bermanis-manis. Nampakkan aja yang iblisnya. datang kepada Paulus itu kau merasa Lucifer. kau bertengger di hatiku Itu nggak? aja. Karena kau iblisnya. Nggak mungkin. Jadi kalau kau merasa Kata Yesus, sekarang lagi bertengger kata Yesus di iblis hatiku, itu mengaku berarti ada Yesus. sekarang iblis Saya nggak hatiku. pernah ngaku Yesus kok. Iya. Ayo. Tapi buktinya kau yang bilang kau ngaku Yesus siapa? Udah gila kami nih ngaku Yesus Yesus. mengatakan bahwa akan datang penyesat memakai namaku. Berarti penyesat itu mengaku Yesus. Itu di mana itu? Ayo. Di Diamlah mana ada kau. makhluk mengaku Yesus? Diamlah Ayo. kau bilang cuma. Suruh diam lagi kan? Ya. Iya, karena mulut kau nggak dijawab juga otak Di kau mana ada bodoh. ajaran Mas Adi Iya dalam kan? Al-Quran? Dengarkan ya, dengarkan ya cuma ya. Yang penting kami nggak sholat di jalan lah, cuma mengganggu orang di lalu lintas. Itu bukan kami. Ya itu. ini negara-negara kami, ini negara kami. Ini negara negara kami. Nenek moyang kami memperjuangkan kemerdekaan. Negara atau Ini negara kami. coba lah kau negara kau. Islam mengusir penjajah yang mewariskan kalian agama. Paham? Hah? Agamamu itu warisan penjajah. Penjajah mewariskan Tuhan untuk pribumi bernama Yesus. Penjajah mewariskan agama bernama Kristen. Penjajah mewariskan rumah ibadah namanya gereja. Sadar kau? Ini negara kami, suka-suka kami, yang penting tidak melanggar hukum. Ngerti kau? Demi koin kau. Ini negara kami. Ini negara kami. Kami bebas melaksanakan ajaran agama kami di negara kami. Wong nenek kami yang memperjuangkan kemerdekaan ini kok bukan nenek kau. Pada saat masa perjuangan, pada saat masa perjuangan kemerdekaan, nenekmu agamanya apa? Tidak. Hei, kutanya kau. Ketika masa perjuangan, nenekmu agamanya apa? Kutanya kau. Nenekmu ada kok nenek apa? Kutanya kau? dulu kau. Nenekmu agamanya apa pada saat masa penjajahan? Hah? Nenekmu Batak bertahu kayak mana cara kalian Islam itu di tanah Batak, di tanah Batak. Yang saya tanya, nenek kau ketika ada penjajah datang, dia sebagai apa? Nenekmu sebagai apa? Kakekmu sebagai apa? Mayoritas Pada saat penjajah beragama Kristen datang, kau punya kakek agamanya apa? Malu. Hei, kan tidak mungkin Kristen juga kakekmu. Masa Kristen melawan Kristen? Kan tidak mungkin. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin kan kakekmu ikut bawa angkat senjata melawan Kristen? Kan tidak mungkin. Kenapa dalam agamamu dilarang
Kasihlah musuhmu katanya. Jadi kakekmu ketika datang Belanda dia rangkulan ciuman cipokan. Agama kau aja Ciuman kontroversi di kudus. Indonesia ini. Ketika penjajah yang adalah penjahat datang ke Indonesia, kakekmu ciuman kudus dengan penjajah. Demi congok Ngerti kau? Yang menjadi babu di gerejanya Belanda siapa? Yang mencucikan pakaian Belanda siapa? Hah? Di Ayo gereja kutanya kau. banyak umatnya. Yang membersihkan Menjadi rumah ibadahnya tukang- gerejanya Belanda siapa pada saat penjajahan? Hah? Kutanya kau. Udah congor aja kau. Oh, Yang menjadi jadi budaknya poin Belanda kau. pada saat dia datang menjajah itu siapa? Belanda nggak Agamanya pernah apa? membawa Ibadah-ibadah kau singgung-singgung. Ibadahnya umat Islam kau singgung. mengajak Gila. Gak sadar kalian. Sadarilah. Agama yang pertama itu Karena agama Indonesia Kristen. sudah merdeka, Juma, sekarang bertobat, Kristen kau itu Juma. ganti wajah. Jangan kau Yang kayak tadinya gitu. penjajah ganti wajah setelah merdeka menjadi agama kasih. Tidak malu kau ya. Bertobat. Paham? Hah? Nggak ada Pada yang saat paham penjajahan agama. yang menjajah agama Kristen, begitu Indonesia merdeka, Kristen ganti wajah jadi ajaran kasih. Nggak malu? Semua kau comot-comot apa dari Saya tanya kau, nggak malu? Nggak malu? Nggak malu? Mana ada kamu yang nggak malu. Bertobat Yang melakukan kamu, bom iblis kamu. Hiroshima, siapa tuh? Agamanya apa? Habis itu kayak aku ke ajaran kasih, kami ajaran kasih. Nenek lu kiper. Juma ini orang gila, jangan dilawan. Ya, terserahmu. Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20 hanya orang gila yang menyembah Yesus, paham? Omongan dia nggak ada yang benar. Baca Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Bawa Markus 5, baca Ah, aja Al-Quran hanya kamu. orang gila dan yang kerasukan Baca setan yang aja menyembah Al-Quran. Yesus. Oh, kasihan kami nengok kamu. Kamu belum kena. Pasti Kena bakalan apa? kena kamu. Kena apa? Iya, kena akibatnya. Lihat aja nanti. Iya, akibatnya Kamu apa? nggak ada malu. Kamu yang gak ada Kamu nggak malu. malu. Kalian Aduh, gak ada udah malu. kasihan nengok Punya kamu, kitab Boy. tapi Poin aja isinya kerjamu. mirip Kamu Al-Quran. iblis dari segala iblis. Kamu lah iblis. Kamu nuduh saya iblis, Makanya banyak tapi sembahanmu teman-teman bintang kamu timur. di dunia. Malu kamu. Cuma Kamu nuduh saya iblis, tapi yang kau sembah hari Minggu itu bintang timur. Kan lucu. Kau nyembah mau nuduh saya iblis, sembahanmu bintang timur. Lucu kan? kamu Ah. malu Bintang dong, timur malu itu dong. setan, bintang timur itu iblis. Kamu setan, Akulah ya, Yesus iblisnya. Semua mengutus omongan kamu ada yang malaikat-malaikatku benar. kepada Dengarkanlah semua omongan dia jemaat-jemaat selama dia tunas ngomong. Pasti Daud ada yang benar. yang bintang Ini bakal timur. Nah, nggak sadar kau? Kau yang Yang kau sadar. sembah itu bukan anaknya Maria. Makanya di dalam kamu tuh Matius nggak tahu 7 tentang isi nomor firman 22 kamu, sampai tentang nomor Alkitab 23 kamu. Yesus yang Baca asli mengatakan apa? Al-Quranmu. Banyak Enyahlah Al-Quran daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Itu di Matius 7 tuh. Orang yang menyembah Yesus itu akan ditolak, diusir oleh Yesus asli. Berarti Yesus yang kau sembah selama ini itu Yesus palsu, bintang timur, Helal bin Zakar yang diceritakan dalam Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Helal bin Zakar adalah Lucifer yang ingin menyaingi Sang Maha Tinggi. Siapa itu? Itulah yang datang dalam agamamu. Akulah Yesus sang bintang timur. Nah, itulah yang kau sembah. Paham? Gila kok, lama-lama udah gila kok Longor. Gila ini Kak. Iya Kak. Lama udah gila ini terus. Nanti Mama Gabriel kamu. Kusiksa kalian, kusiksa kalian. Kusiksa kalian. Hati kalian akan tersiksa. Karena kebenaran akan saya ungkap. Dengar cuma. Kebenarannya akan Tahu ada terungkap. kabel yang sudah Sebelum agamamu menghilangkan semua istilah Al-Quran di dalamnya, selama itu juga kalian akan kusiksa. Paham? dari awal sampai akhir ini Iya memang, makanya pertanyaan saya sederhana. Suara siapa yang datang mengaku Yesus di padang gurun? Akulah Yesus yang Itulah kau suara niaya. kakekmu. Itu suara siapa? Sekarang kamu tanya, suara aku kau lah itu ya. Mirip suara kau. Mirip suara kau. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya.
Nah, itu Hanya suara dua. siapa? Kan? Itu suara siapa? Aku tanya. Ngomongnya busuk itu. Itu ku tanya sama kamu, itu suara siapa? Udah aku jawab, kau tanya lagi. Suara siapa? Ah, suara Kau siapa? tanya lagi suara siapa? Udah aku jawab, Ejen kau tanya lagi, Ejen kau tanya lagi. Suara kakek kau Juma. Ah, berarti kau menyembah Kau kakekku menyembah kan? kakek. Nah. Kakekku. Karena suara itu yang datang kepada Paulus sehingga Paulus menjajakan dan menjual anak Maria ke Roma menjadi Tuhan, menjadi dewa mereka. Para. Akulah Yesus, bintang timur hilang kemuliaan. Nah, itu suara siapa? Suara kakekku katanya. Berarti kau nyembah kakekku. Makanya kau jangan Sakit kebanyakan juga kau ini. keripik aja yang kau makan. Makan yang bergizi. Makan dikit. doda ini makan ini. Iya. Ayo. Ketawa Siapa lagi suara kau, Juma. siapa tuh? Kata Yesus dalam Matius 24, sebab Iya. Yesus palsu Kata kakak itu dan tadi, nabi kau palsu kebanyakan makan dedak. akan datang Dedak yang dikasih melakukan dedak, makanan mujizat babi. Dedak ada untuk makanan menyesatkan babi, banyak dedak, orang. dedak. Ah, Itulah, itu kata inilah Yesus. efek dari kebanyakan makan dedak. Sekarang pertanyaannya, siapa yang datang mengaku Mesias di padang gurun dan di Pulau Patmos? Akulah Yesus Sudah aku bintang jawab tadi Juma. Jangan kau tanya lagi itu suara siapa. Suara siapa. Nah, itu siapa? Suara kakek kau. Nah, itu kan ada gila-gilanya. Masa kakekku ada di abad pertama? Lucu kan? Kan kakek kau kan ajaib. Karena kakek kau kan ada gila-gilanya juga. Ya kan Frustasi kakek dia. si Juma ini ada gila-gilanya Nah, juga. jadi saudara-saudaraku, saudara-saudaraku Kristen, bikinlah kemudian persekutuan Kristen se-Indonesia, tuntut kepada lembaga Bible kalian agar lembaga Bible kalian itu menghapuskan semua istilah Al-Quran di dalamnya. Kembalilah kepada agamamu yang asli, yaitu agama dari Romawi, agama yang menggunakan Yunani di dalam kitabnya. Jangan kemudian menggunakan istilah Al-Quran. Jangan kamu menggunakan kitab ususmu yang di perutmu itu udah berbelit-belit, isinya Juma. Al-Quran. Jangan. Kamu Ayolah nggak malu, saudara-saudara. Sedangkan Kamu nggak malu katakannya menggunakan aja dari kitab perjanjian sampai dari wahyu aja, Yunani, isinya tapi mantap. ujung-ujungnya Dari di penciptaan Indonesia sampai jadi isinya nanti Al-Quran. apa? Hari penghakiman bodoh kau Juma bodoh. Kamu ndak malu punya agama dari Romawi, dari Yunani, dari Barat masuk ke Indonesia kok jadi ke-Islam-Islaman? Gak malu? Islam-Islaman pula kami. Nah, sekarang kita kok sebut Alkitab itu dasarnya apa? Ngapain ke Islam-Islaman kami nggak pernah pun kami singgung. Iya, dari mana kau sebutkan kitabmu Alkitab itu dari mana? Diamlah kau. Ah, diamlah kau. Kenapa? Ketampar wajah kau kan? Karena dijawab pun sama kau Juma. Dijawab pun Dari sama kau, mana? Juma. Dari mana Tetap kitabmu otak kok kau hang. tiba-tiba menjadi Dan ada saja Alkitab? jawabanmu nanti yang enggak. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab Alkitab itu dari Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, sedangkan kitabmu itu apa? Kitabmu itu berasal dari bahasa Yunani. Mana ada kata Alkitab? Juma. Sekarang kok jadi Juma. ke-Islam-Islaman? Ayo. Kok ke Islam-Islaman pula kami? Itu Lah, aja yang kau sampul bilang. kitabmu Ngapain aja kami tertulis ke Islam-Islaman? Alkitab. Kalau kami ke Alkitab itu Islam-Islaman udah pakai nama jilbab lain aku, dari segala Al-Quran. Gila ini. Kitabmu itu awalnya namanya Biblika. Gila kau. Biblika itu dalam bahasa Yunani Biblika. Begitu bilang masuk tadi, ke Indonesia kenapa kitabmu berubah jadi mirip-mirip Alkitab? Kok ke Kristen-Kristen cinta kali pada agama kami. Kalau kami nggak ada kitabmu ke itu jujur, Islam-Islaman. tidak penuh Jujur. dusta, harusnya ketika masuk ke Indonesia diterjemahkan kumpulan buku-buku. Banyak kali Itu baca kok jadi kitab. Alkitab? Kumpulan buku-buku atau clipping? Kok jadinya kemudian Alkitab? Ayo. Kenapa bisa artinya ke Alkitab? Kan Biblika. Biblika artinya apa? Bahasa Indonesia. Ayo. Ayo. Artinya si Juma sudah hang, itu artinya.
Malu kau kan, ketampar kan? Ha? Udah dibilang, kalian itu yang menyebabkan umat Islam bereaksi karena kalian punya agama dari Barat secara masif, terencana, tersusun dengan rapi dan secara lembaga mengambil istilah Al-Quran untuk menyesatkan orang. Dari mana Kitabmu itu kau Biblika, Evangelion katanya. Evangelion itu ketika diterjemahkan menjadi apa? Kabar baik. Tambah. Hah? Surat baik, kabar baik, berita baik. Harusnya kitab kamu ketika masuk ke Indonesia jangan jadi Alkitab dong. Harusnya jadi surat kabar, kabar baik, kumpulan buku-buku atau karangan apa gitu. Kenapa lari ke Alkitab? Ada yang bisa jawab? Karangan emputan tular gitu ya. Ada yang bisa jawab kenapa jadi Alkitab? Apa dengan kami Jumat? Teman-teman Apa? kami bisa melawan kami. Apa alasannya kenapa kitabmu yang dari Yunani ini mengganti sampul menjadi Alkitab? Ada jawabannya? Al-Quranmu baik-baik. Jangan kau baca Alkitab Apa alasannya? Bodoh kali kau Jumat. Kenapa? Di Juma ini mau masuk Kristen sebenarnya, tapi malu-malu jangan curhat. Kudus samamu baru. Ayo, yang bisa jawab kenapa buku dari Yunani dari Barat ini masuk ke Indonesia mengganti nama menjadi Alkitab? Kenapa? Yang lain diam. Cuma kau yang tahu. Lawan diri. Jawab sendiri. Tuh. Apa bahasa Ibraninya? Bible, Ya Bang. Cuma kau Bible jawab itu sendiri kan kau yang bahasa tahu. Ibrani. Parah ini. Iya, Bang. Hah? Biblius, Bang. Hah? Biblius artinya kitab suci gitu. Mati meja. Larinya ke kitab suci ngarang. Alkitab itu pun artinya kalau versi bahasa Indonesia yang KBBI ya, Bang. Alkitab itu artinya kitab suci, Bang, persamaannya. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Itu Alkitab. Coba Bang cek dulu lah di apa KBBI. Belajar lu sejumen. Biar data. Oke, kita cek Alkitab itu di KBBI. Oke. Iya, kitab suci. Ya, kitab suci. Ya. Nah, sekarang kitabmu itu berasal dari mana? Maksudnya, Bang? Berasal dari? Iya. Mana Alkitab di KBBI? Coba. Apa kata Alkitab itu di KBBI? Ada yang bisa tampilkan? Ayo. Tunggu, Bang. Tapi abang nanya, aku jawab. Abang nggak punya nyari lagi. Gimana nya? Enggak. Indonesia Alkitab itu ini sama kan dengan baru kitab suci. merdeka. Kalau bahasa KBBI. Iya. Dengar. KBBI itu kapan dibentuk? Enggak, saya tanya dulu. Ya jangan. KBBI itu kapan dibentuk? Saya tanya dulu. Nggak tahu. Ini saya nggak ikut KBBI itu bentuknya, kapan? Bang, makanya Setelah nggak tahu. Indonesia merdeka, bukan? Apa sekarang Anda mau bahwa kitabnya Kristen itu adalah kitab yang firmannya KBBI gitu? Jangan lari dulu, Bang, dari KBBI berfirman. Setelah KBBI berfirman jadi dah Alkitab gitu. Enggak, abang ngomong kayak gini seakan-akan abang nggak orang Indonesia. Abang bahasanya bahasa Indonesia kok. Kita berdiri Enggak, saya ini kita berbicara mengenai surat kabar yang datang dari Roma itu. Iya kan? Bahasa yang digunakan kitabmu itu kan jelas. Biblika. Bible. Abang dapat bahasa dari mana? Bible artinya kitab suci, Bang. Bukan Bible itu artinya apa? Kitab suci. Kitab suci. Nah, Ya. sekarang kalau kitab suci, kenapa kitabmu tidak disebut kitab suci? Besarkan Sebenarnya bunda. ini Nih, kata dasar disebut Alkitab kitab nih suci. dari mana orang ini dapat ini? Kenapa kitabmu tidak disebut kitab suci? Kenapa disebut Alkitab? Alkitab itu persamaan KBBI-nya. Loh, Bibi apa Kitab bang? suci. Ini guru Tuh, nih. Tuh Alkitab. Berasal dari bahasa Arab yaitu al dan kitab. Penambahan al pada kata kitab itu disebut al-ma'rifah. Orang non-muslim menggunakan kata Alkitab untuk mengganti nama Bible. Jelas ya?
Nah, gini Bang. Nah, ini diskusi ya Bang. Mana siapa ya ini ya Bang apa? Bang Teguh ya. Ya, oke Bang. Nah, kita kan diskusi. Kita kan saya juga pernah dulu diskusi di PGI, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, mengenai bahasa al itu kan dominan dari Arab. Iya, ini Alkitab ini memang diambil dari bahasa Arab untuk menggantikan Bible itu menjadi Alkitab di Indonesia ya. Di luar Gini, Indonesia nggak ada Bible itu Alkitab. Nah, itu, ya Bible. Itu kan keren tuh Bang. Alkitab adalah kitab suci tertentu, ya kan Bang? Iya tertentu memang. Bukan merujuk kepada Kristen Bible nggak. Gini Cuma di Bang. Indonesia menggunakan kata Alkitab menggantikan Bible itu di Indonesia. Emang Karena kalian ini bahasa Arab apa bahasa Yunani sih sebenarnya? Kita diskusi ini bisa dah Bang. Oke lanjut Gurunda. Nah, iya kan Bang? Iya, Udah ya. silakan. Nah, gini kok Bang. Yang saya tahu ya Bang, ya koreksi kalau salah, tentang apa intinya Alkitab, apa kitab suci gitu. Sebenarnya kalau kayak kami, saya sendiri Katolik Bang. Tapi Katolik juga yang nggak paham sih agama sebenarnya gitu. Saya juga pernah bertanya tentang kitab suci itu, kenapa jadi Alkitab gitu. Karena kalau kitab suci itu semua agama punya Bang. Kalau dibilang kitab itu, dia nggak menjurus Bang. Dia nggak menjurus. Saya pernah tanya, itu jawaban Bapak itu waktu itu di PGI, kalau nggak salah di Jakarta Pusat, di samping kampus UI kedokteran. Tepatnya di situ Bang, saya bertanya juga itu, kenapa dibikin jadi Alkitab? Karena memang ketentuan perundang-undangan Indonesia memang mensahkan Alkitab sebagai Bibel atau kitab suci bagi versi Kristen. Berarti kitabmu itu adalah dari Bang, pemerintah, kan gitu. Jangan tafsirkan Berarti juga, pemerintah Bang. menghadiahkan kepada kalian, betul? Oh itu versi Abang. Apa? Loh, tadi Anda ngakui katanya undang-undang mensahkan. Otakmu dipakai. Jangan Katanya kau undang-undang mensahkan. bicaramu. Nah, Nur, berarti sekarang otakmu kalau dipakai, tidak otakmu ada dipakai, undang-undang Nur. ini, Jangan kalau nggak ada pakai undang-undang ini, asalnya kitabmu itu dari mana coba? Saya ingin tahu. seluruh Dari Ibrani. lembaga dunia mengatakan Dari Ibrani. itu adalah firman. Kalau dari Apa Ibrani tuh? itu kitabnya Yahudi. Dongeng mana dongeng? Jadi Anda Dongeng sudah apa mengakui, mana? Anda sudah ingin Dongeng. mengakui bahwa kitabnya orang Kristen adalah hasil yang diambil dari agama Yahudi, betul? Dongeng Salah kamu. ngasih dulu Bang. Cuma Koran, kasih dulu. dari Kan koran. kita ngomong diskusi yang kayak gini loh Bang. Yang saya tahu sih, saya sebenarnya nggak paham. Saya nggak mau tahu. Ini kebenaran, bukan Iya. jawaban pribadi Anda. Yang saya butuhkan itu kebenarannya. Saya tanya, Bibelnya Kristen ini dari mana sih? Kalau kitab pertama Bible itu dituliskan dari bahasa Ibrani Bang, karena bahasa Itu kitabnya siapa? Yang Ibrani itu kitabnya siapa? kitabnya orang Kristen Bang. Nenekmu kiper. Yang Ibrani itu kitabnya orang Yahudi. Hah? Itulah Bang. Dengarkan Inilah kalau beragama tapi tidak ada ilmu. Sejak Iya. kapan ada kitabnya Kristen bahasa Ibrani? Kapan? Nabi mana yang dikirim ke Roma menjadi nabi? Makanya kan Bang dengarkan dulu Bang. Pelan-pelan aja kita Bang, kok kayaknya Yang kita butuhkan di situ ilmu. Di sini ilmu, bukan curhatan, bukan prinsip pribadi, bukan pendapat Enggak. pribadi. Ini nggak prinsip pribadi saya juga. Ya sudah, kamu tunjukkan kepada saya di perjanjian lama kalau nabi diutus untuk orang Roma. Silakan. Satu-satu lah Bang, tadi belum selesai tentang kitab. Enggak, itu aja dulu, langsung ke intinya. Di dalam perjanjian lama ada tertulis bahwa Bang, kitabnya ini Yahudi tadi itu diperuntukkan yang untuk nggak orang-orang Roma, penjajah Yerusalem pada saat itu. Silakan. Di mana Tadi tertulis? Kan? Abang itu nggak satu-satu Bang selesaikan Bang. Saya tadi mengikuti kok agak aneh. Semua Pertanyaan saya, Nah, ya Bang. Apa, Bang, kitabnya perjanjian lama itu kan bahasa Ibrani. Saya tanya sama saudara, oke, sejak kapan kitabnya Yahudi itu diwahyukan untuk orang Roma? Sejak kapan? Mana dalilnya? Silakan Anda tinggal tunjukkan. Jangan mundur.
Coba, mana dalilnya bahwa wahyu kepada nabi-nabi Israel itu diperuntukkan untuk orang Roma? Silakan, mana dalilnya? Gini bang, bahasa pertama yang ada di dunia ini bahasa Ibrani. Ilmu dari mana lagi itu? Coba cari sendiri bang, biar abang penasaran. Ini apaan ini Kristen narasumbernya kayak gini? Bahasa pertama di dunia itu, waktu di zaman itu ada bahasa Ibrani bang. Larinya ke situ, padahal saya tanya loh, mana dalilnya di dalam kitabnya Yahudi kalau Tuhan berfirman kepada para nabi untuk Roma, Romawi, Katolik, Kristen penyembah Yesus pertama kali itu adalah Katolik. Kalau kitabnya Yahudi ini untuk Katolik, mana dalilnya di kitabnya Yahudi di Perjanjian Lama? Ada? Aku sih bingung sih bang sebenarnya. Ya bingung. Mazmur 147 tidak bingung. dikatakan hanya Zuma yang goblok. Firman yang datang kepada Yakub, aturan-aturan yang datang kepada Israel, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Baca itu. Kau tahu dari mana aturan itu? Nah, itu tertulis dalam kitab yang kalian rampok dari agama Yahudi. Rampok dari mana? Itu ajaran nabimu. Kau jangan ngawur kau. Coba, bagus. Kamu Bagus, tunjukkan kenapa kepada bagus? saya Kau, mana dalilnya kitabnya Yahudi Gini, kau jangan diberikan seolah-olah kau lebih untuk Romawi. Mana dalilnya? kau jangan Silakan. seolah-olah kau lebih hebat dari orang Katolik dengan Kristen. Kau Justru karena itu saya minta kepada kalian tunjukkan Kau dalil di minta- dalam kau kitabnya orang Yahudi. Terus Kitabnya agamamu orang ada- Yahudi untuk orang terus agamamu Romawi. ada di abad Tunjukkan. berapa? Agamamu ada di abad berapa? Bukan Agamaku itu yang sedang dibahas. tidak. Agamaku tidak mengklaim bahwa kitabnya Yahudi adalah kitab kami. Terus agamamu ada di abad Kalian berapa? yang mengklaim Kau so tahu, sampai terjemahan Kau so kitabnya tahu. agama Yahudi nempel di agamamu. Kau jangan Pertanyaan so saya tahu. sederhana loh. Kau Pertanyaan jangan saya so sederhana. tahu. Jangan so tahu. Tunjukkan Terus agamamu dalil- ada di abad berapa? Tunjukkan dalil di dalam kitabnya orang Yahudi. Kau kalau kitab buktikan itu agamamu ada di abad berapa? diperuntukkan Zuma, kau jangan untuk cuma bisa orang keluar-keluar, Roma, namun kau goblok. penjajah Yerusalem atau orang Israel pada saat itu. Silakan, saya kasih waktu 2 jam. Silakan, tunjukkan. Mulai dari hitungan ketiga, 1, 2, 3. Yang lain diam. Kau jangan cuma keluar-keluar. Kau mengerti apa tentang Kristen? Hah? Kau mengerti apa tentang Kristen, Zuma? Nah, kan disuruh ngomong bingung kan tuh. Diam. Makanya- Kasih dia 2 jam waktu. Islam jangan bicara. Biarkan Kristen menunjukkan satu Iya, data di sama dalam nantang kau perjanjian sekarang. lama Kau buktikan yang Islam datang ada di kepada abad Bani Israel berapa? itu diperuntukkan untuk orang Romawi. Kau 1, buktikan dulu. 2, 3. Islam ada di abad berapa? Islam ada di abad berapa? Kau so tahu dari kami. Nggak bisa kau jawab, cuma kan di abad berapa kan? Zuma, Islam ada di abad berapa, Zuma? Bilang kau paling hebat di Indonesia tuh. Sekarang saya tanya kau, ada yang pertama jadi Islam? Di abad ke-7 orang ini. So hebat kau, Zuma. Kau cuma menang keluar-keluar, namun kau goblok kayak nabimu. Nggak boleh kayak gitu Pak Anies Rato. Anjing. Ku tanya kau kan, ku kasih kau waktu 2 jam kan, Jing. Ya kan? Kan Yesus memanggil kalian anjing. Anjing Kan kau Yesus juga. memanggil kamu anjing. Bangsat. Di dalam Bangsat kau. Matius Kau tuh kau dengar. 15 Kau tuh ya, suka menyebut Yesus itu kalian itu anjing. Sekarang saya tanya kan, ku kasih kau waktu 2 jam. Tolong tunjukkan legalitas bangsat kau kalian juga. Kau menggunakan kitabnya Yahudi kan, Jing. bangsat. Kamu nggak bisa menunjukkan kan, anjing? Anjing. Saya panggil kau anjing karena dalam tubuhmu banyak anjing. Orang Kristen itu kan makan anjing. Berarti dalam tubuhnya ada daging anjing kan. Kau cuma lebih Di dalam tubuhmu ada anjing Kau paling kan. bahlul, Zuma. Kau dengar. Orang Kristen benar nggak dalam tubuh Kristen ada anjing? Betul nggak? Kau
Benar nggak? Betul. Betul. Kalian Benar. kan makan anjing. Kalau orang makan duren, maka dalam tubuhnya ada duren. Kalau orang makan anjing, maka dalam tubuhnya Seumur ada apa? hidupku nggak pernah aku mau Ada makan anjing. Aku penyayang anjing. Seumur Gitu hidupku ya. ya. Sampai detik Orang ini Kristen ya. makan anjing, udah selesai. Diam kau. Makanya Diam jangan kau. bawa-bawa Nabi, jangan menghujat. Saya sudah kasih kau waktu 2 jam untuk membuktikan bahwa Kristen itu Orang punya Kristen legalitas makan menggunakan anjing. kitabnya Nih, Yahudi. Apa yang saya kalian ngomong lakukan? ini dari orang tua saya tak pernah makan anjing ya, biar tahu kau. Saya penyayang anjing. Au kepala kau, au. Kau yang nggak bisa jawab Saya ulang tadi. lagi. Dapat Saya ulang berapa? lagi. Saya kasih Muncul kalian waktu. agamamu nggak bisa Saya kasih kau kalian jawab. waktu 30 hari. Buktikan bahwa di Lebih dalam cantik anjing perjanjian dari lama ada legalitas Tuhan untuk Ini, kitab yang datang Juma. kepada Yahudi diberikan Juma, kepada Romawi aku punya sehingga anjing berdiri namanya agama si Popi. Katolik. Mumpung ada Lebih Katolik hebat di dia sini. lagi daripada kau, Hitungan Juma. ketiga, Lebih pintar kita diam anjingku selama daripada 30 kau, hari Juma. teman-teman. Si Popi, aku mau kutunjukkan sama kau. dua, Lama kali 30 hari bang. 30 hari, jangan ada bicara. Silakan buktikan mau bahwa bicara. kitabnya orang Yahudi itu ada legalitas kepada orang Katolik, orang Roma untuk mendirikan agama Katolik pakai kitab tersebut. Silakan 1, 2, 3. Yang lain diam 30 hari. Si bocor ini tak apa aja dibilangnya ini. Lebih cantik si pupiku lagi dari kau. Tahu kau lebih pintar. Nah, kali ceritanya ini. Lama kali 30 hari. Kasih moderator Bunda Hesti. Kasih saya moderator Bunda. Lama kali 30 hari. Iya, iya. Ya, karena udah gila dia. Maka tunggu 30 hari kan udah gila deh, hang dia. Lama-lama hang dia itu. Host, kau nggak usah ngikutin dia, host. Bodoh ini, kasihan kau nanti jadi bodoh kau. Abang aku itu, Mama Gabriel jawab aja, abang aku. Iya, tapi cari juga abangmu yang pintar lah. Jangan yang kayak gini loh. Pintar kali abangku. Saking Kalau pintarnya abangku gak pintar bisa. mau- Mama Gabriel Kalau- jawab. Saking Apa pintarnya pula abangku jawabnya pertanyaan si dulu. Longor ini nggak bisa dijawab. Udah ku bilang sama Udah, Abu. Ulangan 33 nomor 4. Ya, hukum Tuhan yang datang kepada Yakub adalah di hak kitab milik Kisah Para kepunyaan Pewarta, Bani katanya kan Yakub. gila ini. Tuh, Yeremia 31 nomor 31, aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin kepada hati mereka. Ayo, itu hukum yang datang kepada Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4. Hukum-hukumku yang datang kepada Bani Yakub adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Oke, sekarang orang Kristen Katolik, Kristen pertama yang menyembah Yesus, pertanyaan saya, apa legalitas kalian sampai kalian menggunakan kitabnya orang Yahudi itu? Saya kasih Ya, waktu sesungguhnya aku ini 3 orang gila. tahun. Hitungan dari 3, Sesungguhnya aku 1, ini orang 2, 3. gila. Silakan. Orang gila. Kalau Sesungguhnya gila jangan aku ini naik orang kemari gila. kak. Kalau gila jangan naik kemari kak. Ke rumah sakit. 3 tahun loh saya kasih waktu. Mana jawaban yang muslim diam? Sesungguhnya aku ini 1, orang 2, gila. 3. Sesungguhnya orang gila. Lama-lama si Cuma ini. Takia. Cuma Koon. kau Membangkitkan bertanya tapi kolesterol kau ku, menjawab kau, melalui benar. Alkitab. Mana kau jawab? Yang Jawab muslim tadi. diam. Biarkan mereka Melebar-lebar 3 kau. tahun Oh. membuktikan. Semakin Baca, mereka celoteh justru baca, tidak membuktikan, baca, semakin baca. terbuka agamanya kalau agamanya itu dari setan. Baca. 1, 2, 3 Dicari Islam logika diam. Kamu. Dicari kau logika ya. Kau dicari. Mana Cuma- jentelmu? Cuma Ya, kau jangan kau takia bilang di mana-mana. Kau bilang tadi Yang bodoh di Kristen. Kau bilang tadi Kristen ya kan? Kamu jangan bertakia di rumah dengan kau. Bodoh semua kalian. Open komunis. Arab aja ada Kristen tahu kau. Duluan yang orang Arab Kristen yang memakai istilah itu. Cuma demi congor kau nggak tahu kau sejarah. Saya ulang pertanyaannya nih. Oh Raja. Tolong tunjukkan dalil di perjanjian lama bahwa kitabnya Bukan Islam. Yahudi itu punya legalitas Bukan untuk Islam. orang Roma untuk digunakan oleh agama Katolik dan Kristen lainnya. Saya kasih waktu kau 300 tahun mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Islam diam. Kita lihat bagaimana aksi mereka. Kita lihat. Yang mencontek Kristen. Nggak malu kau. Abad ke-7 nyontek, abad ke-1. Nyaplok. Tapi perasaan bilangnya nyontek. Malu lah kau Rasanya cuma. sempurna, nyaplok, nyontek,
lebih dulu daripada Islam. Jadi namanya lah istilah bertokoh, namanya lah di Indonesia. Yang ngikuti Indonesia lah, bodoh. Ya Sebenarnya dia ini tertarik sekali gitu. Makanya bodoh ini. Yang ada dalam Makanya- Alkitab, tapi dilarikannya ini karena otaknya ini kayak gini. Iya, Malu di mute-nya bodoh ini memang. Operatornya ini pun gara-gara Kristen di mute-nya biar nggak bisa jawab. Giginya untuk ke depan gitu. Nggak konsisten kalian. Juma, Cara di diskusi Arab bahwa jadi itu sejarahmu. Kristen lebih dulu daripada Islam. Islam datang abad ke-7. Bang Nainggolan, Bertakwa, Bang jadi nggak boleh istilah on itu cam nggak bukan pakai ditiru baju di Bang. Kristen. Bang Nainggolan nggak boleh on cam nggak pakai baju. Nanti kena dari TikTok. Malu. Bang Nainggolan, pakai baju Bang, pakai baju. Ayo yang Islam Kami tidur dulu. Biar Kristen ini pada Ya, panik tidurlah. ternyata mereka Botol menggunakan kayak kitabnya apa? Yahudi tidak ada Jangan kau dasarnya. bilang istilah. Ternyata benar-benar Indonesia agamanya ini Indonesia. adalah agama pencuri Bertakwa. kitab. Dipakai Yang Islam bahasa dia Indonesia. ini kesempatan Bahasa mereka Arab. membuktikan Bahasa Arab satu dalih saja di dalam perjanjian lama. Kalau ada legalitas dari Tuhan kepada Romawi untuk gunakan kitabnya Yahudi. Kita tunggu sampai bodoh. 3000 tahun. Matamu buta, otakmu tertutup. Mampus Bang kau, Juma mampus kena. kau Juma. Kena kau kan. Ya, batu tertutup matamu. Tenang aja, akunnya Bang Zuma banyak. Gini loh, tadi Bang Zuma minta dijelaskan dari Kristen, ya kan? Siapa kira-kira dari Mama Gabriel atau Ruh Tandi atau Andi? Ngapain dijelaskan dengerin dulu. Bodoh. Dengerin dulu. Ini karena Kalau orang Indonesia ngomong tuh, kalau orang dijawab ngomong dengerin kok. dulu. Dengerin dulu. Kakaknya dijawab dulu, Dengerin baru dulu, biasa masuk-masuk. dengerin dulu. Woi. Nggak bisa jawab Monyet, Diturunin aja dulu Bang dengerin dulu Ardiansa. monyet. dulu jawab. Diturunin aja dulu biar dengar di bawah dia. Monyet. Bah, Dengerin Bang dulu. Ardian moderator nggak bisa diemin kan mereka kan tulah. Monyet. Ah. Bisa nih aku dimin. Monyet, dengerin ya. Dengerin dulu Urus ya. aja lah Al-Quran kau itu yang kontroversi itu. Jangan Emang berani urus bahas agama Quran? orang. Ini Bang sudah Nainggolan 3000 aja tahun. diskusinya. Tidak ada yang menjawab. Kalian bodoh kalian. Abad ke-7. Penyembah bintang dan timur bilang ini sudah ada yang abad menjawab. ke-1. Belum ada Gurunda. Belum ada. Tambahin lagi 3 miliar tahun. apa legalitas Kristen Katolik menggunakan kitabnya Yahudi? Ini sampah. bodoh, sampah. 300.000 Yahudi juta itu, tahun. Satu, Gak ada dua, gunanya tiga. jelasin Bodoh. sama kau cuma. Namanya ya- Gak ada gunanya. Sampah. Sekarang kau nggak bisa jawab. Agamamu muncul di abad keberapa? Dari Iya, mana jawab jalannya dulu kau itu. bilang? Kau muncul. Seperti apa sampah? Agama kami Orang muncul. aja pun nggak mengakui. Agama kami muncul pakai kitab sendiri namanya Al-Quran. Tuhannya Ya ampun. Tuhan sendiri Orang namanya aja Allah. beriman. Nabinya sendiri Nabi Muhammad. Kalian sok Tak kali. ada yang Apa ambil aja dan curi bertentang. dari agama lain. Malu kau Juma. Agama kami muncul pakai kitabnya sendiri namanya Al-Quran. Tuhannya sendiri namanya Allah. Nabinya sendiri bernama Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, agamamu muncul kemudian pakai kitabnya Yahudi, itu legalitasnya dari mana? Ku kasih kau 3 triliun itu namanya tahun. 1, 2, 3, Jawab jawab. sama Yahudi. Baca drone. Orang Indonesia kau tanya ya. Jadi bahasa Indonesia. Nggak bisa. Apa aja pun kontroversi sama. Paham kamu itu? Meong demi Yang hidup pasal keluargamu Juma demi koin koke. bangke mati 3 hari. Al-Quran kitabnya umat Islam. Allah Tuhannya umat Islam. Nabi Muhammad Nabinya umat Islam. Mau dia datang abad ke-7, abad ke-5, abad Itu ke-6, bahasa abad Indonesia, ke-100. EGP. Kami punya agama sendiri. Kami punya Tuhan sendiri. Kami punya kitab sendiri. Oke? Sekarang permasalahan itu di kamu. Kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Pertanyaannya, mana legalitas dari Tuhan agar kalian menggunakan kitabnya Yahudi? Saya kasih waktu 3.000 triliun tahun. 1, 2, 3. 1 data saja kalau ada, silakan. Bodoh.
Jadi kata Tuhan Yesus sama umatnya, jadilah garam. Garam, bertahu kau. Ya itulah makanya kami jadi garam. Di mana-mana Teman-teman ada. yang sudah beli ikan di pasar, ini ada garam di sini, banyak garam. Kayak kalian. Ini ada agama garam. Agama garam. Agama garam. Pak Luce lah, garam-garam. Yang saya minta legalitas sampai kalian menggunakan kitabnya Yahudi. Agamamu itu baru ada di abad keempat. Itulah hebat Pertanyaan saya, legalitas agamamu menggunakan kitabnya Yahudi itu mana dalilnya? Garam-garam, merica ketum raja. Agama kok garam-garam? Mana jawabannya, mana? Kan? Sadar kau kan? Sadar, oh ternyata agama saya ini memang suka merampas. Sadar kau kan? Sadar kan? Mana dalilnya? Bahwa Katolik agama pertama yang menyembah anaknya Tante Maria itu punya legalitas dari Tuhannya Yahudi untuk menggunakan kitabnya Yahudi. Mana? Tunjukkan. Saya kasih waktu 500 triliun tahun. Hitungan ketiga. 1, 2, 3, Islam diam. Tepuk tangan dia host biar dia Maluku. Kasih tepuk tangan perusahaan Maluku, jabaran Maluku dia, biar tutup kemaluan mukanya itu. Nggak tahu malu, berkoar-koar, nggak punya etika. Orang gila mana ada etikanya, Bu? Orang gila mana ada etikanya, Bu? Ini si Juma ini kan gila ini. Sekolah. Mana ada Sekolah etika? di sana Otaknya aja nggak ada. Kalau si Juma ini kemana-mana otaknya Nggak dipakai. Belajar cuma memalukan umatnya. Teman-temannya bilang memalukan dia itu. Tidak ada etika dan tidak ada bermoral. Cuma ketawain sama temen-temennya. Sekarang Tidak merasa waktunya tidak diskusi loh. Ibu disuruh jelasin loh, Bu. Hebat. Ibu disuruh Jawab jelasin dulu loh, yang bisa nggak? tadi, kamu datang di abad keberapa? Oh, kalau nggak bisa jelasin, Ibu turun aja. Lah tanya lo, kamu dia aja punya belum hak apa? jawab. Ya udah, silakan Mama Gabriel dijelaskan. Dikasih waktu 3 tadi tahun. kan saya bilang dari mana jalannya Alkitab mencuri ayat-ayat dari Al-Quran. Abad keberapa muncul? Dia nggak jawab ini. Dia maunya dijawab punya dia. Punya orang nggak dijawab sama si Juma ini. Nggak boleh begitulah. Jawab dulu. Kalau masalah jawab itu, si Juma dikasih dijawab pun nggak kan dia terima ini. Diam dia kan. Ngomong kau Juma. Oke, saya jawab. Kalau itu habis ini kau jawab ya. Aku jawab. Al-Quran datang di abad ke-7. Katolik pertama kali itu kemudian melantik Yesus kisaran abad keempat 325 Masehi. Dilantik dia anaknya Tante Maria jadi Tuhan oleh Katolik. Oke, kitabnya itu berbahasa Yunani. Perjanjian Lama menggunakan bahasa Septuaginta. Lalu kemudian sampai ke kerajaan Belanda dan juga Jerman. Jerman masuk ke Indonesia membawa Bible. Begitu juga Belanda masuk ke Indonesia membawa Bible. Oke? Jerman sebelum kitabnya, dengar. Jerman sebelum kitabnya masuk ke dalam bahasa Melayu tak ada kata Alkitab, tak ada kata Allah. Begitu juga kitabnya Belanda sebelum masuk ke bahasa Melayu tidak ada kata Allah. Belanda masuk ke Indonesia tahun 1800-an. Jerman masuk 1600-an. Islam muncul di abad ke-7. Lebih dulu menggunakan kata Alkitab dan lebih dulu menggunakan kata Allah. Nanti setelah Kristen menerjemahkan kitabnya dalam bahasa Indonesia, barulah muncul kata Allah dan kata Alkitab di kitabnya Kristen laknatullah alaih. Paham? Paham? Oke, udah paham. Sekarang pertanyaan saya. Kitabnya Nabi Musa itu ada di sekitar abad 1400 sebelum Masehi. Orang Katolik mendirikan agama resminya di abad keempat. Jadi ada selisih 1800 tahun lamanya. Kenapa ada terjemahan kitabnya Nabi Musa di dalam agama Katolik?
selama rentang waktu 1800 tahun. Mana dalil pembenarannya, mana dalil legalitasnya bahwa Tuhan berfirman kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa harus menyampaikan firman-Nya itu juga kepada orang Roma Katolik penyembah pagan. 1, 2, 3, saya kasih waktu 3 hari 3 malam. Silakan. Silakan Bu, kok malah diem? Dikasih waktu sama Guru Ndazuma untuk berbicara, untuk menjelaskan. Silakan Bu. Sebenarnya kata Allah itu kalau kulihat di Wikipedia ini berasal dari bahasa Ibrani. Bang Ardiansa izin sholat ya, Abang moderator Kak. Oke Bunda Hesti, siap. Gantian ya nanti kalau udah Bunda Hesti aku ya. Oke. Kata Allah itu sebenarnya ada dipinjam dari bahasa Syria atau Ibrani yang artinya Tuhan, Bang. Cuman dibikin penelitian selanjutnya memang dia bukan berasal dari bahasa Arab. Enggak, pertanyaannya bukan itu, Bang. Tadi coba pertanyaannya Guru Ndazuma. Karena dibilang Abang itu Allah itu memang harus dari Quran gitu. Saya coba di Wikipedia nih, saya lagi lihat. Wikipedia itu data sampah, Bang. Oh. Abang kok bisa menentukan nih itu sampah? Bang, jangan. Kenapa kok bilang bisa data sampah? Karena Wikipedia itu open source. Abang tahu nggak apa open source? Oh, nggak tahu Bang, ajari Bang. Betul. Open source itu semua orang bisa mengedit itu, Bang. Oh, semua orang bisa. Tapi berarti bisa. Itu tertulis abad keberapa tuh nanti saya rubah abad keberapa itu bisa, Bang. Katakanlah di situ. Terus itu bisa itu. Berarti di sini dijawab dulu aja, Bang. Pertanyaan dari Guru Ndazuma dijawab dulu aja. Silakan. Apa tadi legalitas menggunakan kitab perjanjian lama itu tadi Guru Ndazuma, pertanyaannya itu tadi. Legalitas orang Romawi menggunakan kitab perjanjian lama yang berbahasa Ibrani itu legalitasnya dari kitab perjanjian lama itu di mana? Betul ya Guru Nda ya? Iya. Ya itu. Silakan, Bang. Kalau legalitasnya sebenarnya Bang, kan saya bilang tadi dari awal, sebenarnya kisah-kisah para nabi itu hanya dituliskan dengan jalan ini setahu saya sih. Kata Bang itu cari kebenaran, saya nggak tahu benarnya karena saya cuma mengikutkan para leluhur nih Bang. Saya beragama ini juga per aja gitu istilahnya. Memang saya mengikutkan para leluhur saya, orang yang di atas saya, keturunan saya gitu. Yang saya tahu kitab itu kan ada terbagi dua. Mungkin Abang tadi selalu bilang ada yang Matius lah, Ulangan. Tapi saya terima kasih Bang, Abang bacakan. Selama ini saya nggak pernah baca kitab sebenarnya. Nah, tapi saya terima kasih Bang. Banyak jadinya pengetahuan saya tentang kitab Alkitab itu dari Abang sebenarnya. Terima kasih kali Bang. Ini masih bisa disembuhkan Guru Nda. Lanjut. Iya, cuman kan gini Bang. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kayaknya saya sakit ya Bang Ardiansa. Bisa disembuhkan. Jadi gini, Bung, kalau orang Kristen tokoh-tokoh kalian yang lebih tinggi pemahamannya sampai sekolah teologinya itu sampai S5 dan seterusnya, sampai profesor, mereka tidak akan pernah menemukan legalitas dari kitabnya Yahudi untuk bisa dipakai oleh orang di luar Yahudi. Itu tidak akan pernah ada. Tapi nubuatan akan adanya keturunan Yakub yang merampok lalu membagi-bagikan hasil rampokannya keluar Yahudi itu ada. Kejadian 49 nomor 27. Yakub memanggil anaknya yang bernama Benyamin. Setelah Yakub menubuatkan ke-12 anaknya satu-satu, tibalah dia menubuatkan Benyamin. Apa kata Yakub kepada Benyamin? Benyamin, lakumu kelak, keturunanmu itu seperti serigala, merampas lalu membagi-bagikan hasil rampasannya ke orang lain. Paulus itu mengaku dirinya sebagai keturunan Benyamin. Paulus inilah yang kemudian membagi-bagikan kitabnya orang Yahudi kepada non-Yahudi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda mengatakan bahwa di dalam kata Allah itu berasal dari Ibrani, betul. Kalau Allah ya, Alef, Lamet, He, betul.
Karena di dalam Mazmur 10 nomor 3, nomor 7 di situ dikatakan bahwasanya mulutnya penuh dengan sumpah serapa. Sumpah serapa dalam bahasa Ibrani itu adalah Allah. Alif, Lamet, He, Allah. Berarti selama ini yang kau sebut Allah itu adalah sumpah serapa. Kalau Yesus dikatakan anak Allah, berarti Yesus adalah anak sumpah serapa gitu. Kalian kan membacanya Allah, dan saudara mengatakan Allah itu berasal dari bahasa Ibrani, berarti sumpah serapa dong. Berarti Yesus ini adalah anak sumpah serapa. Kalian mengaku anak-anak Allah, berarti kalian ini adalah anak-anak sumpah serapa. Betul? Oke. Kalau terjemahan bahasa Ibraninya Allah itu kan Tuhan. Aduh, bahaya ini. Orang berbicara mengenai data tapi tak ada ilmu, bukan berdasarkan ilmu, bahaya itu. Ya gitu ya Bang. Jadi saya simpulkan, orang Kristen dimanapun di atas muka bumi ini tidak akan mampu menunjukkan data akurat. Kristen Katolik punya legalitas untuk menggunakan kitabnya nabi-nabi Yahudi. Itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Padahal kitab-kitab yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu, kata Tuhan di dalam Ulangan 33 nomor 4 dan juga di Mazmur 147, hanya berlaku untuk keturunan Yakub saja dan Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Dah, selesai. Silakan Dinda Diansa. Saya sapa dulu Gurunda ya. Ini Panglima. Jadi gini, kalau Gurunda Zuma masih berbicara, alangkah baiknya ya kan ya, itu dihormati dulu beliau sampai selesai, kemudian abang baru masuk. Jangan sampai ada orang ngomong terus dipotong-potong gitu kan, kesannya kan nggak sopan gitu Bang ya. Oke, kalau mau menanggapi diskusi santai, insya Allah sangat siap gitu kan berdiskusi dengan bapak-bapak sekalian gitu. Tapi ya tolong gunakan sopan santun etika yang beradab gitu ya. Oke, silakan kalau mau nanggapi. Sorry. Silakan kalau mau nanggapi poinnya ya. Silakan. Tadi kan Juma bilang, tadi kan dibilang katakan orang Kristen itu mencuri kitab orang Yahudi. Nah, kami tidak pernah mencuri kitab orang Yahudi. Karena yang kami percaya Yesus Kristus dan Rasulnya itu orang dari Yahudi. Dari mana kami itu mencuri kitabnya? Padahal orang Yahudi asli itu tidak. Jadi rujukan kami itu dari Yesus Kristus sama dengan Rasulnya. Ya, jadi kalau diistilahkan orang Kristen mencuri itu salah besar, ya, karena kami ini tidak pernah mencuri kitabnya bangsa orang Yahudi. Kami malah apa yang dikatakan dalam kitab Yahudi itu tidak pernah satupun kami ubah, gitu. Tidak ada kami satu ubah, satu ayat pun tidak ada, gitu. Kayak contohnya. Ibrahim ingin menyembeli Isa, itu nggak ada kami ubah, nggak ada. Apa yang dikatakan orang Yahudi itu yang kami anggap benar, karena itu sudah dibuat oleh nabi-nabi gitu loh. Jadi nggak apa yang dibuat oleh nabi-nabi dari Yahudi itu tidak pernah kami memplesetkan gitu loh. Tidak ada kami yang memplesetkan satu ayat pun, satu kata pun nggak ada. Oke. Kedua, enggak, yang ditanya tadi, mohon maaf saya potong. Yang dia tanya Gurunda Zuma, apa legalitasnya? Ya legalitas apa gitu loh yang Anda, itu pertanyaan dari Gurunda kami. Itu dari Yesus Kristus. Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami gitu. Dan legalitas kami juga itu dari rasul termasuk Rasul Paulus. Nggak ngerti ini orang. Ya silakan Gurunda Zuma, ditanggapi Gurunda. Udah ada diem ya, gantian ya. Gini. Yang mencuri itu justru dan udah cukup. Silakan Gurunda Zuma.
Ditanggapi Gurunda. Potong dong. Tadi kan kata Udah pakai adab. cukup, udah lama. Anda lama cukup. ngomong nggak Ini- pakai ayat. Kan tadi udah saya kasih waktu. Anda nggak ngomong ayat, ya berarti salah Anda. Udah cukup Ya, gantian. bentar dulu. Udah, saya moderator di sini. Dikasih Saya moderator. Woi, ya sampai diam bisa dulu. menjelaskan. Diam dulu. Kenapa di Silakan Gurunda. konsisten? Riansa konsisten dong. Gurunda monitor nggak ini? Sudah bisa diam? Sudah bisa? Sudah bisa Gurunda. Lanjut Gurunda. Oke. Ya, saudara mengatakan Yesus itu orang Yahudi. Emang Yesus orang Yahudi, ente orang apa? Yahudi. Mereka punya hak membaca kitab tersebut. Ini orang apa juga? Diam dulu, kuculuk. Di Al-Quran Islam itu tidak menempelkan terjemahan kitabnya Yahudi di Al-Quran. Sekarang permasalahannya Yesus orang Yahudi, Kristen, Katolik bukan orang Yahudi. Nabi-nabi diutus kemudian kepada Yahudi dengan kitab untuk Yahudi. Dalilnya Ulangan 33 nomor 4. Yesus bukan orang Jelas Yahudi. itu. Yesus bukan orang Yahudi lagi. Jadi orang mana dia? Yesus itu orang Nazaret, Bang. Alamak. Udah. Adik ini benar-benar harus banyak belajar. Jadi Betul dia. Tuhannya orang Yahudi disebut dengan Adonai, Elyon, Elohe, El Olam, El Roy, El Shaddai, Emmanuel, Yotefave, dan bla 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 bla. Anda mengatakan tidak dipelintir, tidak dirubah-rubah. Begitu masuk ke dalam kitabnya orang Roma berubah menjadi Theos. Theos itu dewa. Kok Tuhannya Yahudi jadi dewa? Coba Anda baca di Markus 12 nomor 29. Apa yang dikatakan di sana? Ayo. Megaliteri entoli enal eko Israel kurios o Theos mas. Kok jadi Theos? Kok jadi Theos Tuhannya orang Yahudi dibuat? Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad. Kok dia jadi Theos mas? Kenapa bisa kayak gitu? Theos itu dewa. Tuhannya orang Yahudi seketika menjadi dewa. Kok bisa? Kalian memplesetkan bukan hanya Bible, bukan hanya kitabnya Yahudi, tapi Tuhan yang disembah orang Yahudi pun kalian plesetkan menjadi dewa. Itu fakta itu. Itu fakta. Makanya Theos itu bukan Tuhan. Theos itu artinya dewa. Kalau Tuhan dalam bahasa Yunani artinya namanya akontas. Tuhan itu dalam bahasa Yunani. Kalau Theos itu hanya dewa. Makanya Tuhannya orang Romawi itu 3 pribadi. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. 3. Kenapa? Karena orang Katolik itu nenek moyangnya sebelum beragama Katolik, mereka menyembah banyak dewa. Mereka menyembah banyak dewa, sehingga mereka mengawinkan antara terjemahan kitabnya Yahudi dengan kitabnya yang disebut Perjanjian Baru. Jadilah agama Katolik, dilantiklah Yesus menjadi anak dewa. Gitu ya. Jadi tolong ya, banyak belajar. Orang Kristen ini kalau ditanya larinya ke Al-Quran malah. Sekali lagi, Al-Quran itu kitabnya orang Islam. Tuhannya Allah, nabinya Muhammad. Ambil kitabnya orang atau Tuhannya orang masuk ke dalam Islam. Tak ada. Tidak mengambil nabinya orang Yahudi lalu dilantik menjadi nabinya Islam. Tak ada itu. Sedangkan Katolik ngambil kitabnya agama Yahudi, ngambil Tuhannya orang Yahudi, diganti menjadi dewa. Kemudian apalagi nabi yang datang kepada Yahudi diambil juga dijadikan sebagai dewa, Tuhan, sembahan. Itu fakta. Makanya muncul pertanyaan, legalitas dari agama Katolik, dari agama Yahudi untuk Katolik itu mana? Ada enggak? Enggak ada. Ya udah, lanjut deh, lanjut. Siap Gurunda, kita sapa dulu ya Pak Bastian. Halo, Kristen apa Islam Pak? Pak Bastian? Islam Pak.
Oh Islam, oke. Waalaikumsalam. Oke, izin menurunkan ya Pak, gantian sama teman-teman Kristen ya. Makasih ya. Oke, assalamualaikum Pak Bastian. Oke, silakan Bang Nainggolan ditanggapi dari narasi gurunda kita. Silakan. Kan tadi udah saya bilang Bang, maaf ya Pak Juma, saya juga kurang paham tentang agama ini. Yang saya tahu gitu, saya lagi belajar tentang kesadaran diri, bahwa ilmu itu jadi berkat untuk orang lain. Ya, terima kasih juga sama Bang Juma ini, banyak mengajarkan beberapa dari Alkitab yang memang saya juga nggak kurang memahami tentang Alkitab, tapi saya bersyukur Bang, Abang bacakan saya itu tentang Alkitab, kok jadi ada kemauan mau belajar baca Alkitab. Kalau tentang legalitas yang Abang bilang, sampai sekarang ini saya juga belum paham. Yang saya paham itu, keimanan itu nggak butuh legalitas, karena kepercayaan kita sama yang Maha Kuasa aja Bang. Apa yang mau kita benarkan, sedangkan diri kita itu orang yang berdosa Bang. Kalau aku menghakimi seseorang misalnya Bang, apa lantas aku itu orang suci, kan enggak kan Bang? Saya enggak paham agama gitu. Yang saya yakini itu bahwa agama yang menyadarkan saya bahwa akal saya sehat tentang Tuhan saya. Saya kembali ke situ aja Bang. Kalau agama mungkin Abang jauh lah dari saya, di atas rata-rata, bahkan Abang lintas agama pun Abang hafal luar biasa. Saya salut saya Bang. Jempol saya sama Bang Juma ini, jempol luar biasa. Angkat tangan saya 2. Karena saya juga kurang memahami Bang tentang agama saya, tapi saya terima kasih Bang. Abang bacakan itu menyadarkan saya Bang bahwa memang kesadaran berpikir saya yang harus saya tingkatkan, bukan kesadaran beragamanya Bang. Ya, oke. Cukup Bang Nainggolan. Cukup Bang Nainggolan. Oke ya, Bang Nainggolan bisa belajar banyak kepada gurunda kami, asal Bang Nainggolan memang niatnya niat belajar. Itu ditata dulu niatnya. Jangan niat untuk menyalahkan ya, tapi niatlah untuk belajar ya. Oke? Nah, silakan Gurunda Zuma. Insya Allah beliau masih bisa diberikan obat Gurunda. Tafadhol Gurunda. Guru Zuma. Guru apaan Zuma? Gurunda Zuma? Iya. Jadi gini, Saudara Nainggolan, kalau kita ingin berbuat baik nih ya, tanpa identitas agama, betul orang itu bisa, siapapun bisa berbuat baik. Orang yang tak beragama pun bisa berbuat baik. Tapi ketika kita sebagai orang beragama melaksanakan kemudian rutinitas kita, rutinitas ritual maksud saya, maka rutinitas itu harus ada dasarnya. Harus ada dasarnya. Seperti menyembah Yesus anak Maria, ada nggak dasarnya? Kalau nggak ada, berarti apa pijakannya kita untuk melakukan itu? Ada nggak perintahnya kemudian Yesus untuk menyembah dirinya? Kan nggak ada. Ada Bang di kitab Petrus kalau nggak salah Bang. Kitab Petrus di mana itu dikatakan? Saya rindu ingin mendengarkan ada perintah beribadah menyembah kepada Yesus. Di mana itu tertulis di kitab Petrus? 1 Petrus, 2 Petrus atau yang mana? Kalau tepatnya saya nggak tahu, cuman saya pernah dengar sih dari para orang yang paham agama, karena dibilang pergilah dan Bang sebarkan. Ardiansa, udah Bang Ardiansa. Oke, lanjut. Sembah itu cuma iblis. Itu kan diskusi, saya kan gitu. Saya juga pernah dengar gitu, pergilah dan sebarkanlah apa yang kuajarkan padamu. Hanya itu. Cuman kalau kitabnya pastinya saya nggak tahu Bang. Saya baik jujur kan Bang. Cuman ada saya pertanyakan tentang Abang yang memang jadi yang bisa mengganggu pikiran saya tentang gini Bang. Ada pertanyaan gitu. Gimana yang lebih baik kita lakukan tentang berbuat baik tapi tidak mengerti agama, atau punya agama baik yang tidak berguna Bang? Kalau menurut Abang gimana? Menurut saya jelas, berbuat agama yang benar.
yang betul. Daripada berbuat baik tapi agamanya agama yang tidak benar. Kalau yang menentukan benar itu memang kita kah atau siapa gitu? Inilah gunanya kita beragama dan gunanya kita diberi akal. Sebab dengan akal kita bisa memilah mana yang baik, mana yang benar. Baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik. Contoh, ketika kemudian ada orang mengatakan sesuatu tanpa dasar yang mengikat sesuatu itu untuk dijadikan sebagai panduan, maka orang itu berarti mengikuti sesuatu yang tidak punya dasar. Nah, sedangkan kita ini orang beragama. Orang beragama itu berlandaskan kepada kitab yang kita anggap suci. Kenapa orang itu mengimani agamanya, mempercayai kitab sucinya? Karena yakin. Nah, sekarang untuk yakin harus membedakan antara baik dan benar, antara hak dan yang batil. Maksudnya akal ini menjadi pola tolak ukurnya. Di dalam Al-Quran diperintahkan, diajarkan menyembah kepada pencipta alam semesta, di mana pencipta alam semesta itu bukan makhluk, tidak serupa dengan makhluk. Di dalam kitab saudara diperintahkan katanya menyembah kepada Yesus, Roma 10 nomor 9. Nah, sekarang Yesus ini anak orang, dia manusia, maka kembali kepada akal. Kalaupun ada perintahnya menyembah kepada Yesus, tapi kan Yesus manusia, bukan pencipta alam semesta, maka kembali kepada beberapa item. Yang pertama, tanya pada diri kita, apakah betul pencipta alam semesta berubah menjadi bukan pencipta, tetapi ciptaan? Yang kedua, apakah Yesus pernah mengajarkan dirinya adalah pencipta yang menjelma menjadi manusia? Yang ketiga, apakah benar informasi dari Bible ini pernah mendapatkan legalitas dari Tuhan? Yang keempat, yang kelima, apakah benar Yesus ini pernah mengajarkan dirinya untuk disembah? Itu jadi apa yang kita temukan hari ini. Islam menyembah kepada hakikat yang bernama Allah, Kristen menyembah kepada hakikat yang bernama Yesus. Akal yang kita pakai. Tuhannya orang Kristen, kalau dia dilempari batu kepalanya pecah, mati dia. Sedangkan Tuhan tidak mungkin seperti itu. Nah, coba kita pakai akal dulu. Dari aspek ini aja dulu kita mikir. Apakah pencipta alam semesta yang begitu dahsyat, yang begitu maha besar, yang begitu maha kuasa, tiba-tiba muncul di abad pertama ada wanita melahirkan anak bayi, dan itu adalah pencipta alam semesta yang begitu luas ini? Itu aja dulu. Jawab Bang Negolan. Iya, silakan. Oh ya, makasih Kak SD Sinaga. Tadi saya bilang kan, kalau tentang kan dosa, sebenarnya saya sudah bilang gitu. Saya tidak bisa jawab yang memang abang ini kan minta data dan legalitas. Nah gitu, saya tidak bisa jawab gitu, karena yang saya yakini itu sebenarnya kepercayaan saya sama Tuhan itu tidak perlu legalitas, tidak perlu. Menurut saya ya. Menurut saya, kan saya bilang, kalau abang ini minta data, apa yang mau saya jawab? Mau minta legalitas, apa yang mau saya jawab? Yang cuma saya yakin itu kepercayaan sama Tuhan itu sifatnya pribadi. Kalau bahasa saya yang keren itu, kita nggak bisa berboncengan ke surga, tapi kita bisa saling mendoakan. Itu menurut saya keren sih. Itu jadi prinsip saya dalam menjalankan saya hidup, bukan beragama sih gitu. Kalau seagama saya sudah bilang sebenarnya berkali-kali, cuman kayaknya Kak Esti sama Bang Ardiansyah ini maksa saya jawab. Saya tidak bisa menjawab
seperti yang Bang Zuma bilang tadi, makanya saya mengakui abang itu orang yang luar biasa. Dia belajar kitab lintas agama loh. Harusnya kita salut sama abang ini. Salut saya sama abang ini gitu. Kalau memang saya dibilang untuk menjawab dengan data, ya maaf saja bang. Saya memang nggak bisa. Yang saya yakini itu cuman agama itu saya yakini hanya urusan pribadi saya sama Tuhan. Kelakuan baik buruk saya Tuhan yang menilai. Saya tidak perlu juga abang percaya sama saya untuk enggak tentang legalitas saya, enggak. Itu aja yang saya jawab ya Kak Isti ya. Terima kasih banyak Kak Isti. Tetap semangat Kak Isti. Komalnya keren nih. Diskusinya keren. Keren. Kalau ke surga itu nggak berboncengan. Emang kau udah dijamin masuk surga? Gini loh kak, makanya saya bilang gitu, yang bisa menghakimi saya ya Tuhan saya sendiri gitu. Saya nggak bisa bilang saya nggak ada jaminan masuk surga atau enggak, kan saya bilang. Tapi kan harapan ada. Kakak juga kan harapannya kan masuk surga. Nggak mungkin harapan kakak masuk neraka. Kan aneh kakak itu. Kalau kami udah dijamin bang, kalau kami udah dijamin, ada ayatnya. Nah kalian di mana ayat mengatakan Yesus menjamin kalian masuk surga? Pasti kamu bilang nggak tahu, karena itu hak pribadi saya sama Tuhan. Kalau kami dijamin, nah kamu di mana dijaminan kamu masuk surga? Jangan membahas surga seakan-akan kamu bakalan masuk surga dengan kebaikanmu. Sementara Yesus tidak mengajarkan kalian tentang surga. Saya bilang kan gini loh kak, maaf ya kak. Kalau kakak minta data sama saya enggak paham data kak. Saya cuma petani biasa gitu. Kakak selalu minta data. Yang saya yakin itu ya hanya berarti abang iman buta bang, abang iman buta. Jadi ya, kakak bilang juga saya iman buta. Ya nggak apa-apa, itu kan hak kakak sih. Saya nggak menyalahkan. Iya. Terus kau di atas mau ngapain? Di atas mana kak? Kau masuk ke sini mau ngapain? Saya senang lihat diskusinya ini, pemahaman saya tambah tentang manusia-manusia. Saya meminta itu kan bukan saya pengen berdebat kak, enggak. Saya pengen belajar tentang karakter manusia. Oh ini yang baik. Bang, gini, abang kan nggak ngerti tentang agama abang. Nah, Bang Zuma ini lebih ngerti agama abang daripada abang sendiri gitu lah. Iya, terima kasih. Ya, makanya biar abang silakan belajar sama Bang Zuma. Ya, kalau mau belajar itu kan sama siapa aja pun kita bisa belajar. Ya enggak apa-apa juga, Bang. Saya belajar sama Bang Zuma tentang agama Kristen juga saya enggak apa-apa. Ya, silakan Gurunda. Ya, silakan tanggapi Gurunda. Tapi ya maaf Bang, saya potong satu, Bang. Ada yang mau saya tanya sama Bang Zuma ya, maaf ya. Aku tertarik kan gini, abang itu selalu bilang tentang Kristen itu tidak baik, Kristen itu yang mencuri segala macam ya. Saya satu yang mau saya tanya, apakah pernah abang melihat kitab Kejadian sampai Wahyu itu, ada nggak satu pun ayat itu yang menyatakan yang baik? Itu aja yang saya tanya. Yang menurut abang itu baik. Silakan Bang Zuma, ayat dari Kejadian sampai Wahyu mengatakan hal yang baik katanya bang. Hal yang baik itu banyak di dalam kitab Anda itu, hal baik itu banyak. Contoh misalnya, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Eloa Abraham, Eloa Ishak dan Yakub, dan mengenal Yesus yang adalah utusan. Itu baik, nggak ada yang baik. Yang tidak baik itu di Matius 7 nomor 22, nomor 23. Orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dilemparkan ke neraka. Itu yang tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena orang-orang Kristen sudah membacanya tapi tidak mempan. Percuma matanya tertuju kepada kitab itu. Percuma kemudian mereka membaca dalil itu. Kenapa? Tidak berfaedah untuk mereka. Tetap saja menyembah Yesus, EGP. Itu yang tidak baik itu. Karena memberikan sinyal dan memberikan kemudian indikasi kuat bahwa Yesus mewariskan neraka untuk yang menyembah dirinya.
Matius 7 nomor 22, nomor 23. Itu yang tidak baik. Yang baik tadi ayat berapa bang? Saya mau cek dulu. Siapa tahu Yohanes saya... 17 nomor 3. Oh, Yohanes 17 nomor 3. Terima kasih bang. Terima kasih banyak. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan yang maha tinggi tidak serupa dengan apapun. Nah itu yang bagus. Kalau Tuhan serupa manusia, serupa binatang, serupa domba, apa-apaan. Kita diperbodoh itu namanya. Tuhan kok pencipta alam semesta serupa domba. Gimana ceritanya? Otak mana yang bisa pakai itu? Tapi kalau Tuhan dikatakan tidak serupa dengan makhluk, Tuhan pencipta alam semesta ini tidak serupa dengan apapun. Nah itu baru betul. Karena ketika Tuhan itu serupa dengan makhluk, maka pasti punya sisi kelemahan. Pasti punya kelemahan. Misalnya Tuhan serupa dengan manusia. Manusia itu kekuatan pendengarannya hanya berapa mili, hanya berapa jaraknya kemudian. Penglihatannya punya batas penglihatan, jarak kemudian. Tidak bisa mengetahui apa yang ada di belakangnya kalau tidak nengok. Bagaimana Tuhan ada seperti itu? Tuhan punya kelamin berarti. Tuhan punya lambung. Tuhan punya usus. Tuhan punya anus. Tuhan punya nonot. Gimana itu? Tuhan kalau tidak sikat gigi dalam sebulan, gimana dong? Jadi itu tidak bisa disifati oleh Tuhan. Jadi dalil-dalil baik di dalam Bible itu ada. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Tuhan itu maha tinggi. Tuhan maha suci. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Itu Yesus Kristus tergantung di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itu yang tidak bagus. Dosa kita yang melakukan, orang lain yang ditanggung, orang lain yang menanggung. Digantung pula secara terkutuk. Itu yang tidak bagus. Dosa kita harus kita tanggung masing-masing. Jangan kita berikan ke orang lain. Gitu bang. Silakan. Iya, silakan Bang Nenggolan, gimana? Udah tercerahkan? Saya cuma nanya apa yang baik tadi, cuman udah disampaikan. Terima kasih, udah saya cek juga. Terima kasih ya bang. Udah terbantu saya melihat kitab saya yang memang selama ini saya juga nggak pernah lihat bang. Iya, silakan. Wah, itu Yohanes 17:3 aja Anda nggak tahu. Wah, Tuhan Anda netek pun pasti Anda nggak tahu. Gini Waduh, parah Bunda, ini. Bang Nenggolan ini dikasih kesempatan bertanya aja sama Gurunda apa yang kira-kira perlu Udah bertanya sama Bang Jumat, tanya sampai mati. Nanya. Nanya sampai mati. Hostnya agak lembut sedikit host, kok kasar kali host, burusin agak pula. Memang betul kan bertanya sama Bang Jumat, tanya sampai mati lah. Salahnya di mana? Artinya kok bebas bertanya kok sampai mati kok bertanya aja. Salahnya di mana? Salah kakak, nggak pernah salah kak. Yakin lah. Ya udah bertanyalah kok sepuasnya, ada bertanya kok sepuasnya. Udah. Aku. Udah lah dipindahkan yang lain aja. Ustaz selamat siang, ini agama apa Ustaz? Halo, selamat siang. Ya agama apa Bang? Selamat siang. Iya Bang siang, agama Iya, apa? Agama Buddha. Oh Buddha. Kristen masuk Ya. masuk. Ya Kristen juga. Islam. Oh Kristen. Yaudah Ya. silakan Abang mau menanggapi pernyataan Bang Juma atau Abang mau bertanya di luar silakan. Ya, saya cuma bertanya tadi masalah berdebat tadi itu masalah seperti yang tadi semua mengatakan bahwa di ayat Alkitab Matius 7 ayat 22 sampai 23 itu kan orang yang dibicarakan tentang di neraka. Coba baca baik-baik itu di Matius 7 ayat 22 sampai 23. Mungkin Bang Sukma itu tidak terlalu paham dengan masalah begitu, tidak mengerti. Coba bagaimana dijelaskan?
Bang cuma tidak terlalu. Silakan Bang. Ngomong apa barusan? Sorry, saya baca chat tadi dari Pak Jokowi. Kenapa Bang? Bang Yusuf. Pak Jokowi atau Bagaimana Pak Suma? Iya, apa Bang? kalau mau tafsirkan Alkitab itu ya pakai Kalau mau tafsirkan itu ayat itu yang pakai akal, Bos. Oh gitu. Jangan begitu. Coba bantu saya Bang. Bantu saya. Ya, ketika dikatakan di dalam Roma 3 ya. Bukan Roma, Bos. Matius 7 ayat 22. Oh, Udah Matius kawannya 7. aja suruh ngomong Bang. Kawannya aja, gak usah meli. Kawannya kasih Matius HP-nya ke 7. kawannya. Nggak usah. Oke, cuma saya Matius jawab. 7. Oke. Matius 7 ya. Ya. kenapa itu? Kenapa bagaimana ayatnya? Saya belum mengerti itu, Bang Suma. Jadi gini, Yesus pada saat itu berbicara kepada orang-orang yang bukan pemakan babi, yang bukan yang ibadah minggu, yang tidak mempertuhankan dirinya, yang kitabnya adalah kitab Tanak, dan mereka ini orang-orang yang bersunat. Artinya, diam dulu. Anda kan minta saya menjelaskan. Artinya Yesus pada saat mengucapkan kitab Matius 7 ini, Yesus sedang berbicara. Anda mau belajar atau bagaimana ini? Ya, terus lanjut. Yesus pada saat itu sedang berbicara dengan murid-muridnya orang Yahudi, bukan orang Kristen. Kata Yesus kepada orang Yahudi, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang datang kepada murid Yesus. Nyamar seperti domba, tetapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Ini ucapan Yesus kepada muridnya yang seangkatan, yang sesaman, yang ada di depannya. Kata Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar domba padahal mereka serigala. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Berbulu domba itu Bang Zuma itu yang dimaksudkan. Jadi kita sebagai orang Kristen ini Bang, itu berhati-hati dengan Bang Zuma. Itu yang diibaratkan domba itu Bang Zuma. Pantas aja Anda sesat. Yesus itu berbicara kepada orang Yahudi, bukan berbicara kepada Kristen. Itu ajaranmu, Bang Suma, ajaranmu. Ajaran kita kan tidak seperti begitu. Jangan cuma kita semua yang dibicarakan, Bang Suma. Nah, sekarang umat Islam mana yang memanggil Yesus Tuhan? Sekarang saya cuma perbedaan, Bang Suma, saya cuma lihat begini saja. Saya tanya dulu. Tuhan, ini kan tertulis di sini. Iya, banyak bahwa yang diusir ke neraka, adalah yang memanggil Yesus Tuhan. Di mana orang-orang Islam memanggil Yesus Tuhan itu di mana? Ini orang Kristen atau orang Islam yang memanggil Yesus Tuhan? Ya namanya orang Kristen lah, nggak mungkin orang Islam. Berarti yang diusir di sini siapa? Berarti yang diusir di sini siapa? Ya orang-orang yang bukan orang Kristen. Kenapa harus orang Kristen ditujukan? Yang memanggil Yesus Tuhan orang Kristen atau orang Islam? Ya, Kristen lah. Nah, yang diusir Yesus di sini yang memanggil Yesus Tuhan. Berarti yang diusir adalah yang diusir adalah itu Bang, kalau baca yang diusir adalah yang Bang Zuma yang diusir adalah orang Yahudi, Islam. Tidak begini, Mas Zuma. Ada yang menyebut Yahudi, ada yang menyebut Islam. Nah, inilah kalian kan. Tengoklah. Sekarang begini. Cuma satu kata, Bos. Ini dulu nih. Matius 22-nya nih. Pada hari terakhir banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat banyak demi namamu? Ini siapa ini yang melakukan ini siapa? Islam atau Kristen? Iya, makanya kalau Anda tidak tahu, kalau Anda tidak tahu ini saya sedang bertanya ke Anda yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, itu agamanya apa?
Agama Kristen karena dia ada Kristen. Agama Kristen. Anda sudah jawab. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kamu. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Kamu semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang diusir? Itu orang yang memberontak sama Tuhan Yesus. Orang yang memberontak sama Tuhan Yesus. Orang yang memberontak. Bagaimana mungkin orang memberontak loh? Orang mengusir setan pakai namanya kok memberontak? Karena dia Allah. Karena Orang dia bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, kok memberontak kok Yesus? Gimana sih orang ini? Jadi yang diusir oleh Yesus adalah orang Kristen. Tuh. Itu mulutmu itu yang Kenapa jadi mulutku? Ini Yesus yang mengusir, bukan saya. Terlalu banyak Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Dari buahnya kau bisa mengenal mereka. Buah-buah dari nabi palsu itu adalah memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir bom-bom pakai namaku. Itu buah-buah dari nabi palsu, dan itu hanya ada di Kristen. Berarti Kristen yang akan diusir oleh Yesus. Kalau tidak tahu Bang Sukma, kan kau sekolah pintar kau, kok harus pakai logika kau. Jadi harus pakai apa rupanya? Pakai hikmat. Coba saya cuma bertanya sama pakai Bang Sukma. hikmat. Oke, pakai hikmat. Nah, sekarang dengarkan. Gunakan hikmatmu ya. Gunakan hikmatmu. Sekarang saya tanya. Yang bermujizat pakai nama Yesus, agamanya apa? Kristen dong. Ya mungkin Islam. Kristen. Yang mengusir setan pakai nama Yesus? Ya, agama Kristen. Agama Kristen. Orang-orang inilah yang diusir oleh Yesus. Berarti yang diusir oleh Yesus agamanya apa? Begini Bang Sukma, Orang Kristen. Namanya orang itu yang jawab ini pengikutmu yang jawab Kristen. Bos. Tuh, saudara pengikut aja sebagai Kristen menjawab yang diusir Kristen. Kan lucu. Orang Makassar, dengar, orang Makassar berkata, orang Makassar berkata, tiada kemilau seindah sangsil. Ayat selanjutnya, barang siapa yang berkata tiada kemilau seindah sangsil, maka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Pertanyaan saya, yang diusir, yang mengatakan tiada kemilau seindah sangsil itu orang Makassar atau orang Jawa? Saya mau tanya, tidak mungkin orang Jawa. Enggak mungkin orang Jawa. Bagus, berarti yang diusir adalah orang yang memanggil Yesus Tuhan. Itu orang mana? Islam atau Kristen? Yahudi Bang. Yahudi lagi. Ini begini bos. Saya cuma apalagi orang kalau sudah jatuh dalam. Aku mau orang Kristen Bang. Bang diusir. Saya mau bertanya, orang yang sudah jatuh dalam dosa. Tunggu dulu. Kalau orang sudah jatuh dalam dosa, berarti kita harus bertobat. Bukan dengan cara bagaimana mau diusir. Nggak usah cerita babel-babel, nggak usah. Sekarang kita berbicara di tempat hal yang baru ini. Nggak usah terlalu banyak bicara begitu. Kita tidak mengerti. Ini kitab yang Anda pegang mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan dan akan kuusir dengan tendangan penalti. Ini Matius 7. Mau jadinya kemana-mana. Coba lihat, itu saya mau bertanya bos. Ini saja mulutmu sudah kotor bicara tentang orang punya keyakinan. Saya mau bertanya bos. Begini. Kan Anda bertanya kepada saya tentang Matius 7 tadi, Cak Ayu. Secara yang baik dong, bukan mau ditendang-tendang bagaimana dong. Masih bagus ini. Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan, dan orang yang membuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Matius 13 nomor 50. Masih bagus. Iya, sekarang begini saya mau tanya sama bos. Saya gitu dong, aku dong. Halo, yang saya mau bertanya ulang yang satu kali saya mau tanya. Begini, apa perbedaannya yang punya iman dengan tidak punya iman? Yang orang punya iman yang bagaimana dan orang yang tidak punya iman yang bagaimana? Itu saya mau tanya, bagi orang Kristen. Coba. Oke. Iman itu adalah kepercayaan orang per orang. Iya, betul. Ya. Iman yang benar harus selaras dengan akal. Iman yang tidak benar itu tidak selaras dengan akal. Pertanyaannya,
Pertanyaannya, lebih bagus mana orang beriman tanpa akal, orang yang tidak beriman tapi tidak pakai tapi menggunakan akal? Lebih Oke. bagus orang tidak beriman pakai akal daripada beriman tapi tidak pakai akal. Oke, saya tahu itu, saya tahu. Sekarang yang punya iman kok bicara yang tidak punya akal siapa? Yang tidak punya akal itu, tidak punya akal itu, Yang orang beriman, yang yang menyembah manusia, anaknya Tante Maria, itu orang yang tidak berakal. Oh, salah bos, bukan Kok bos. salah? Itu. Kok salah? Saya jawab. Masuk saya akal jawab. tidak? Dengar. Saya jawab, Masuk saya jawab. akal tidak? Saya jawab. Masuk akal tidak? Saya jawab. Tuhanmu itu dilahirkan manusia. Nah, Masuk akal? saya jawab. Silakan. Perbedaan antara orang yang punya iman dengan tidak punya iman beda ya. Orang yang punya iman berarti orang yang sabar, yang soleha, yang apa. Tapi yang itu bedanya. Orang yang soleh, yang tahan. Tapi kalau orang yang tidak punya iman berarti orang yang binatang seperti kau. Kontak-kontak semua. Itu maksudnya. Tengoklah. Tengoklah kan. Bagaimana Anda ingin membersihkan orang lain dengan menggunakan air comberan sementara Anda sendiri cuci muka pakai air kemenyan? Ada begitu. Susah itu. Itu saja perbedaan antara yang punya iman dan yang tidak punya iman. Orang yang punya iman berarti dia itu sabar, soleha, rajin bertobat. Sabar, itu kalau tidak punya iman, itu yang punya iman. Tapi orang yang tidak punya iman berarti dengarkan. Di Kristen itu tidak ada kata iman. Di Kristen itu tak ada kata iman. Kristen itu tidak punya kata iman. Di Kristen itu menggunakan kata iman hanya dari bahasa Quran. Oke, Kristen itu hanya punya kata percaya. Kata iman itu adalah hasil curian dari Islam. Jadi jangan ajarin saya iman. Jangan ajarin. Original teks kitab saudara tidak akan pernah muncul kata iman. Kalian hanya curi-curi kata soleh, kata iman dari Islam. Paham? Oke, jadi kamu itu cuma akal-akalan. Orang Kristen itu tidak sampai kepada level iman. Orang Kristen itu hanya sampai level percaya. Tidak bisa. Tidak ada level iman. Dirimu sendiri. Tidak ada level iman di Kristen. Kristen cuma punya level kepercayaan. Banyak bilang sekolah pintar padahal bodoh juga kau itu. Itulah mulutmu. Kalau sudah keok, malu, ngamuk, emosi. Padahal diajarin kebenaran. Di Kristen itu tidak ada level iman. Kristen itu levelnya mentoknya tertinggi adalah kepercayaan saja. Atas dasar apa orang Kristen percaya Yesus itu Tuhan? Atas dasar apa? Tuhan Yesus memberkati Bang Zuma. Coba. Atas dasar apa? Sementara Yesus menerangkan dalam Matius 7 mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Dalilnya ada pun ditanya, yang memanggil Yesus Tuhan Islam atau Kristen? Kristen. Yang bermujizat pakai nama Yesus Islam atau Kristen? Kristen. Yang mengusir setan pakai nama Yesus siapa? Kristen. Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Kristen. Yang diusir oleh Yesus siapa? Islam. Lucu ente. Bang Zuma. Kalau baca ayat itu jangan cuma satu ayat, dua ayat. Baca judulnya Bang Zuma, itu ditunjukkan kepada siapa? Itu ditunjukkan kepada nabi-nabi, nabi-nabi palsu. Iya, dari nabi palsu itu muncul pengikutnya. Dari pengikutnya kelihatan nabi itu palsu atau bukan. Dari buah. Dari buah. Pintar ketawa lihat Bang Zuma ini. Dari buah pengajaran nabi palsu. Bang, begini saja Bang. Masuk di rumahnya RKDN Jose Bang, kalau berani. Suruh dia ke sini, suruh mereka ke sini. Kenapa? Suruh mereka ke sini. Kalau jago memang sebentar malam Bang ke RKDN Jose. Suruh dia ke sini. Bang saya sudah berapa kali masuk di komal dia, di kick, diturunkan, di mute. Suruh dia ke sini. Kalau dia berani. Saya juga undang dia kok. Apa bedanya? Oke lah Bang Musma. Oke. Ya, pahami ya Matius 7 15 sampai 23 ya, bahwa yang diusir ke neraka oleh Yesus itu adalah isi
Baca satu kitab, mau baca 2 kitab, 5 kitab, 10 kitab, tetap aja yang diusir adalah Kristen. Gak ada cerita. Iya. Kalau nggak tahu tafsiran Alkitab, bang, nggak usah bang. Al-Quran aja, abang barangkali mungkin nggak tahu. Udah, itu jawaban orang yang putus asa itu. Tuhan memberkati abang, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati nenek Nukiper. Ya kapan Yesus jadi Tuhan? Tuhannya Yesus yang memberkati. Kalau Yesus yang kau maksud Tuhan itu, mungkin maksudmu ini bintang timur. Oke, pasien selanjutnya silakan naik agama Kristen. Silakan naik. Oke. Ayo ya agama Kristen. Pasien selanjutnya yang harus dirawat. Yokem, selamat sore agama. Kabur. Belum apa-apa udah kabur. Ini dihapus dulu ini semua ya. Saya mau itu ya. Oke, pasien selanjutnya. Sekali datang banyak-banyak, sekali nggak ada. Paulina, selamat sore. Agama apa, Kak? Saya yang tadi, Kak. Mingguan. Loh, ganti. Walah, Bandua. Bang Nenggolan ini kayaknya masih mau belajar, Bang Nenggolan. Apa yang kalau mau ada pertanyaan lagi silakan ya, Bang. Tunggu dulu, tanya dulu ini. Rebaleko, selamat sore. Agama apa? Kristen. Agama apa? Kristen. Kristen. Oke, silakan. Mau nanggapi apa Bang Jumat tadi atau mau bertanya di luar, dipersilakan. Ya ulang pertanyaan. Bang Juma katanya ulang pertanyaan, Bang. Yang diusir di dalam Matius 7 itu siapa, Bang? Orang ya kan Yahudi, Bang. Baca perikopnya. Ya, tadi saya sudah baca perikopnya. Kalau di Islam kan jelas, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, Baca Alkitab cuma sepotong. sesembahan itu akan menjadi musuh mereka, dan apa yang mereka sembah mengingkari pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Nah, ini Al-Quran mengatakan itu. Ternyata Matius, betul, Yesus menjadi musuh bagi Kristen, dan Yesus menolak pemujaan yang Kristen lakukan. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu jelas tuh. Yesus menolak sembahan mereka. Yesus mengingkari penyembahan mereka. Yesus menjadi musuh bagi mereka. Al-Quran sudah mengatakan itu. Nah, kalau Anda mengatakan yang diusir Yesus ini bukan Kristen, lalu siapa? Yahudi, Bang. Yahudi mana yang kemudian menyembah Yesus? Yahudi mana? Yahudi Abang mana tahu yang itu memanggil tidak? Yesus Tuhan? Coba cari data yang dia Bang bilang tadi Matius itu, ada nggak dibilang situ orang Kristen? Ya, Bang. Yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Yesus itu nama, Bang. Bang Suma. Ya, Aku coba aku tanggapi. Ya, coba Bang Suma cari di mana ayatnya kalau itu Yesus usir orang Kristen. Itu tadi kubacakan, Bang. Enggak, di situ tidak ada nama orang Kristen. Lalu Kamu yang cari. memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Bukan, tidak. Kamu cari nama, di situ ada tulisan orang Kristen yang diusir. Mana? Oke. Di dalam Bangsa kisah Yahudi, para Bang. rasul, kisah para rasul 24 nomor 5 Paulus. Jangan kemana-mana, jangan tahu kemana. Di situ mana orang Kristen? Kau suruh saya cari dalilnya kan? Iya, di situ ada tulisan orang Kristen di atau kisah tidak? para pewarta 24 nomor 5 Tidak Paulus ada, itu jangan adalah tokoh kemana-mana, dari Kristen. jangan kau kemana-mana. Di situ ada tulisan orang Kristen atau tidak? Ada.
Kalaupun tidak disebut, ini dengar. Ini adalah nubuatan. Yang namanya nubuatan itu tidak nyebut merek. Makanya kau pakai otak. Di situ tidak ada Sekarang kau tulisan pakai orang otak Kristen coba. yang diusir. Sekarang kau pakai otak coba. Yang memanggil Yesus agamanya apa? Lihat. Mana dalilnya di Kutanya situ? kau, Mana ayat kutanya itu kau, disuruh? saudara. Mana ayat Saudaraku, itu kutanya disuruh? saudara. Yang Mana ayat memanggil itu disuruh? Yesus. Tuhan Yesus usir orang Kristen. Mana? Yang memanggil Yesus Tuhan orang mana? Islam atau Kristen? Bangsa Yahudi, Mana? Bang. Mana Nggak ada dalilnya? agama di situ, Bang. Mana Yang dalilnya? memanggil Yesus Tuhan itu agamanya apa? Orang Yahudi, Iya, Bang. mana ayatnya? Orang percaya. Yang bermujizat Orang percaya. pakai nama Yesus itu agamanya apa? Pakai otak itu orang percaya, bukan orang percaya yang percaya Yesus yang pakai Yang Yesus. memanggil Tuhan. Yesus Tuhan itu agama. Ada agama, Bang. Di situ bukan agama, pakai otak kau. Oke. Itu orang yang percaya Yesus. Kalau Kristen ini memanggil Yesus dengan panggilan apa? Kakak, Nggak. opo, abang, nabi, atau Tuhan? Mana dalilnya? Kalau orang Kristen di situ. Abang kan Ini cerita nubuat. Kau lari, jangan kau Cahayu. lari kemana-mana. Mana dalilnya? Orang Kristen Cahayu, itu ini Yesus nubuat. mengusir orang Kristen. Cak Ayu ini nubuat. Mana dalilnya? Saya orang Papua. Iya, siapa bilang kau orang Cina? Ya, Kau bilang juga kelihatan dari muka. Barangkali kau. Kau ini mengada-ada Terus kalau saja. kau orang Papua kenapa? Kalau kau orang Papua kenapa? Jangan kenapa? rasis. Kenapa kau bawa sukumu? Kenapa sukumu kau bawa? Saya tidak Kau bawa sebutkan suku. barusan tadi saya Tapi orang Papua. kau Dia bilang kau orang Cina siapa? Muka sudah kayak gitu. Comot ayat sini jadikan sesuai dengan pikiranmu yang buta itu. Ya sudah. Oke, mungkin saya salah. Oke. Mana dalilnya itu Yesus mengusir Tapi orang Kristen? coba kamu Jangan kau katakan kepada angkat saya. sembarang. Coba kau Jangan kau ajari angkat saya, sembarang. ajari saya. Yang bermujizat pakai nama Yesus itu agamanya apa? Di situ belum ada agama, Bang. Cuman bangsa. Ini nubuat pada hari terakhir. Hari terakhir itu kapan? Terima kasih. Iya, so ini dia juga. Sekarang saya tanya, orang yang memanggil Yesus Tuhan itu dari kelompok mana? Hindu, Buddha, Kristen atau Islam? Jawab. Bang, dia ngoceh-ngoceh dari tadi bang, tapi dia nggak tahu dia di mute. Coba dibesarin. Saya mau lihat mukanya benar kok dia orang Papua, karena saya lihat dari sini kayak orang Mute-nya Barat. dibuka. Oh iya betul. Mute-nya dibuka dulu. Mute-nya dibuka dulu, Bang. Dia ngoceh-ngoceh, dia nggak tahu di mute. Mana dalilnya? Sekarang Kalau saya bilang tanya. Yesus mengusir orang Kristen. Ya ini yang memanggil Kau tanya. Tuhan kan Kristen. Tidak ada dalilnya orang Kristen bilang memanggil Tuhan itu Kristen, orang Kristen. Kau harus tahu itu. Jadi yang memanggil Tuhan kepada percaya Yesus itu orang mana? Dengar. Yang percaya Tuhan Yesus itu yang memanggil Tuhan. Yesus itu Tuhan. Orang yang percaya dan Bukan berarti orang memanggil Kristen saja. Dengar. Orang yang percaya memanggil Yesus Tuhan itu nama agamanya apa? Tidak ada. Di situ tidak ada nama agama. Jangan kau nama agama. Orang percaya memanggil Yesus Tuhan di Indonesia dikenal agamanya dengan agama apa di KTP-nya? Tidak ada. Yesus bukan datang untuk orang Kristen saja. Kau harus tahu itu. Saya tanya sama kau. Tidak yang ada. Mana memanggil dalilnya? Yesus Tuhan itu agamanya apa? Sekarang saya tanya kau bilang agama apa? Mana dalilnya? Kalau di situ ada tulis yang memanggil Tuhan Yesus itu agama Kristen. Saya Mana tidak dalilnya? Kau katakan tunjuk. di sini ada tertulis Iya. Kristen. Yang saya tanya, yang memanggil Yesus Tuhan itu agamanya apa? Iya, mana dalilnya kalau bilang agama Kristen? Tidak ada tertulis Kristen di situ. Nggak ada tertulis Iya, Kristen. tidak ada. Tapi yang saya tanya, yang memanggil Yesus Tuhan itu, yang memanggil Tuhan Yesus itu berarti dia panggil apa? Tuhan. Yang percaya kepada dia. Sekarang di negara kita ini, orang yang percaya dan memanggil Yesus Tuhan itu agamanya apa? Di Indonesia ini agamanya apa?
Tidak ada. Yesus datang bukan agama Kristen. Semua umat yang percaya dan tunduk kepada Dia. Agamanya apa kalau sudah percaya ke Tidak Tuhan ada. Yesus? Kalau kau bersikeras kepada agama Kristen, mana dalilnya? Sekarang kalau bukan Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, mana dalilnya? Itu kau punya maksud. Kau punya maksud. Kau bilang satu-satunya kelompok di atas muka bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan itu, kalau kita mau deteksi mereka, lihat KTP-nya, agamanya Kristen. Suma kau dengar, orang Kristen juga ada yang tidak percaya. Dengar itu semua. Jadi Yesus tidak datang percaya ada orang Kristen yang tidak percaya Yesus. Dengar, semua. Tapi bukan orang ada Kristen yang itu percaya. namanya. Itu bukan orang Kristen semua. itu. Tidak semua orang Kristen percaya Yesus. Semua harus tahu itu. Lucu saudaraku ini, lucu. Bukan lucu. Lucu dong. Kalau orang yang percaya Yesus, dia benar-benar percaya Yesus, berarti dia berbakti kepada Yesus. Dia taat ibadah, dia taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Itu mereka yang percaya Yesus. Kalau mereka yang tidak percaya, berarti orang yang diusir ke neraka itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dah selesai kan? Siapa bilang? Apalagi? Masa orang percaya ini Yesus baru usir ke neraka? Ini dalilnya. Ini dalilnya. Orang bermujizat, orang mengusir setan, bernubuat. Betul? Itu bukan, kau baca konteksnya, jangan ikut akalmu, pikiranmu. Ngeles, saudaraku. Tidak les. Terus lidahnya, puter. Orang yang percaya kepada Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan kepada Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, adalah orang yang percaya kepada Yesus. Maka yang diusir ke neraka adalah orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Oke, itu kesimpulannya. Demikian. Semua simpul yang kamu simpul pakai otak kamu aja. Jadi siap-siap orang yang bermujizat mengusir setan, memanggil Yesus Tuhan, siap-siap diusir ke neraka. Dah, selesai. Semua tidak. Nggak mau jujur dia. Kesimpulannya begitu dalam Bible. Kamu tidak percaya Bible? Percaya dong. Nah, kalau percaya berarti orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, itulah orang-orang yang akan diusir ke neraka. Paham? Iya, saya paham. Tapi kamu baca konteks dari ayat itu. Kamu Ini baca konteksnya konteks dari sudah. ayat itu. Nomor 15 sampai nomor 23. Ya, judulnya hal apa? Pengajaran yang sesat. Kepada siapa? Hal pengajaran yang sesat itu buahnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Lalu apa? Itu kepada orang-orang yang sesat, yang tidak percaya Yesus. Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus. Jangan siapa itu? Itu orang-orang Kristen. Lalu siapa? Nama orang Kristen. Lalu siapa? Ya, orang yang tidak percaya Yesus. Bagaimana tidak percaya? Bagaimana tidak percaya? Sedangkan dia mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Berarti dia percaya. Benar. Gitu dong. Benar. Gitu. Orang yang dia pakai usir jadi setan pakai nama Yesus. Jadi kalau Anda tidak mau diusir oleh Yesus, segera keluar dari Kristen. Sederhana kan? Luar biasa Gurunda, Masya Allah. Iyalah, kalau Anda tidak mau diusir oleh Yesus, mulai hari ini jangan memanggil Yesus Tuhan. Siapa bilang? Lah ini dalilnya. Mana ayatnya? Ini dalilnya. Syarat untuk diusir, satu, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itu 4 syarat untuk dilemparkan ke neraka menurut Matius 7. Itu bagi mereka yang tidak taat, itu saya. Lah, ini sudah taat saudaraku. Saking taatnya sampai dia bisa bermujizat. Bang Suma,
kita taat itu kita melakukan, tapi kehidupan kita sehari-hari tidak melakukan perintah Tuhan, itu mereka-mereka itu yang dilemparkan kepada api neraka. Mereka sudah sampai pada level Seperti bermujizat kalian. loh saudara. Dengar Bang Suma, kalian juga kalau seandainya lakukan sholat 5 waktu, tetapi kehidupannya sehari-hari tidak sesuai dengan perintah Allah, ya kalian di neraka. Seperti begitu. Paling tidak perintah sholatnya ada, perintah ibadah minggu menyembah Yesus ada nggak? Maksudnya kita sholat, tapi kehidupan kita sehari-hari tidak sesuai dengan ajaran Wih, ditanya Allah, perintah ibadah ya kita minggu. masuk. Wih, ditanya Minimal perintah ibadah minggu. Minimal perintah sholatnya ada. Nah perintah ibadah menyembah Yesus ada nggak? Ya kita ibadah hari Minggu ya. Hari Sabat, Bang. Ya ada nggak perintahnya? Sabat bukan Minggu. Ada, ingat dan sucikanlah hari Sabat, Bang. Sabat itu Sabtu. Ya, memang makanya Anda diusir. Makanya saudara diusir. Gitu. Karena Anda menyembah Yesus, ibadah minggu bukan kehendak Bapak. Begitu saudaraku. Enggak, Mas Suma, kamu pakai akal kamu aja. Saudaraku ini saya ini hanya memberi peringatan saja, Bung. Anda mau terima silakan, Anda tidak mau terima tolak dengan cara baik. Itu aja. Tolak apanya? Ya itu pertanyaan Gurunda tadi loh, Bang. Bang, pertanyaan Gurunda, ada nggak perintah untuk menuhankan Yesus ibadah hari Minggu, ada nggak? Enggak ada. Nah itu tanda-tanda nabi palsu itu dideteksi dari itu. Coba Anda baca. Karena kalian bilang perintahnya menuhankan Tuhan pada hari Minggu. Enggak, tapi disuruh pada hari ke-7. Ya hari ke-7 ya hari Minggu. Sabat kucluk. Hari Sabat itu hari Sabat itu hari Sabtu kucluk, kok Minggu. Saudaraku inilah. Aduh, parah. Jadi kesimpulan saya nih ya, bahwa saudara-saudara Kristen kalau tidak mau diusir ke neraka, mulai hari ini berhenti memanggil Yesus Tuhan. Itu aja kesimpulannya. Mana? Demikian. Mana dalilnya? Matius 7 tadi. Itu asumsi kamu aja. Oke, saya ulang lagi saudara. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat pakai namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian. Ya, itu dalilnya yang benar bagi mereka yang tidak lakukan perintah Tuhan. Kucluk. Kayaknya harus dilihatin ini Itu bagi yang memanggil Yesus Tuhan, Bang. Bagi yang memanggil Yesus Tuhan. Benar, semua Baca pada dulu, memanggil baca Yesus dulu, Tuhan. baca Dengar. dulu, HP-ku baca. lagi, Hen. Baca dulu. Oh, Aku HP-nya lagi bikin pecah. HP-ku. HP-nya Enggak, pecah. ini lagi hand. Lagi hand. Tapi saudara saya ini ganteng Ini, loh, Bang. ganteng beliau. Dibaca Saudara siapa namanya? Reba Leoko. Reba. Saudara baik. Dari mukamu itu cerminkan seperti orang Islam loh, Bang. Wajahmu itu. Aku di sini punya saudara-saudara banyak, saudara-saudara Nah, itu dia. Muslim, semua kami. Wajahnya Kami- bercahaya kayak orang sering wudhu. Ada ciri-ciri Cuma mau bisa mualaf aja. ini. Saya serius, saya bisa lihat orang, wajah orang. Auranya Bisa jadi 10 tahun, 15 tahun ke depan bisa jadi Anda itu mualaf, menjadi Muslim, ikut Gimana Bang? Kapolda. Gimana Bunda Esti? Enggak, aku bilang Bang Juma, tapi lebih cantik aku kan Bang dari dia kan Bang. Mana dia kan ganteng, dia laki-laki lah. Oh iya. Aduh, ini Bang Suma pintar rayu juga ini. Saya serius Bang, saya serius. Wajah Anda itu tidak mencerminkan Kristen, wajah Anda itu seperti orang Islam. ngabalin ya. Serius. Kayak orang sering wudhu, sering ini cuci muka pakai wudhu. Nah itu bacanya Bang, itu ada dalilnya tuh. Kita apa ini? Lah ini Matius 7 23 Matius. sampai 23 ya.
Mana perikopnya? Loh. Coba cari di poinnya di sini, Bang. Harus ada perikopnya. Oh, harus ada perikopnya. Kasih Alkitab Sabda, Iya. kasih Alkitab Sabda. Alkitab Sabda. Baik, sebentar. Iya, perikopnya kita baca Iya, perikopnya. setuju ya. Iya, setuju. Bang Reba ini gantengnya minta ampun loh. Jangan-jangan terganteng se-Papua ini. Enggak, saya kita serius, beliau diciptakan bukannya kayak semua orang segambar Islam. dan serupa. Ini dari ini. Ingat teman-teman Papua saya yang kalau ngaji, Masya Allah. Ini perikop dari Matius 7 ya. Dari ayat 1 ya, hal pengaji. Bukan ayat 1, bukan ayat 1. Kita lanjut bukan ayat ke 1. Iya. Di bawah Bang, 15. Hal pengajaran sesat. Nah itu toh pengajaran sesat. Langsung poinnya dibuka di Poinnya 21. di 21 apa 22 Gurunda? Di 21 tadi Bang ini. Lo diklik aja di situ tadi, Bang. Bang, diklik aja tadi. Oh, yang tadi ya. Ngapain lah? Diklik aja tadi. Tadi kan judulnya pengajaran sesat toh? Iya, Judulnya aja pengajaran sudah. sesat. Iya, sudah dari judulnya sudah kita tahu bahwa yang memanggil Iya. Yesus Tuhan adalah sesat. Enggak, dengar. Itu judulnya pengajaran sesat. Begitu kok. Iya, tapi bukan isinya maksudnya apa? yang memanggil Memanggil Yesus Tuhan. Tuhan itu sesat. Enggak. Jangan kau artikan ikut kemauan kau. Iya, saya tahu berhadapan dengan saya Anda masih ngotot. Habis ini Anda pasti akan renungkan baik-baik. Benar juga ini dikatakan Bang Suma. Lama-lama nelpon Bang Suma ganti nama saya menjadi Abdullah. Lanjut. Coba Bang tuh. Coba. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sebenarnya mereka itu adalah serigala yang buas. Iya. Dari buahnya kamu akan melihat dia, mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arak dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon. Pohon itu nabinya, ajarannya yang baik menghasilkan buah yang baik. Buah ini adalah pengikutnya. Di sini Yesus tekankan kita di akhir zaman ini, kami hati-hati dengan pengajaran sesat. Oh, salah. Salah. Berhati-hati kepada aduh, saudaraku ini salah. Pengajar sesat. Bisa orangnya dengar, bisa pendeta yang mengajar juga ada yang mengajar tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Itu yang dimaksud dengan ayat itu. Besarkan dia, Bunda Hesti. Saudara, jadi gini saudaraku ya. Yang disebut domba itu Bani Yakub. Yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Ini dulu. Di dalam Yeremia 50 nomor 17, yang disebut dan yang digelari domba hanya keturunan Yakub saja. Jadi maksudnya menyamar seperti domba artinya menyamar seperti Yahudi, menyamar seperti Bani Israel. Padahal sesungguhnya itu adalah serigala. Jadi maksud daripada Yesus kepada muridnya pada saat itu adalah waspadalah kepada orang Romawi yang datang kepadamu nyamar-nyamar Yahudi. Itu maksudnya, Bung. Jangan Anda larikan ke zaman sekarang. Bukan. Maka murid-murid Yesus dikasih tanda. Wahai muridku, apabila orang-orang Roma itu datang, tanda-tandanya bahwa mereka itu masuk ke kenabian kita adalah mereka memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka ini pengikut daripada serigala itu tadi. Kalian. Iya kan tadi ayat itu kan judulnya apa? Pengajar-pengajar sesat. Artinya mengajarkan kita bahwa kita berhati-hati bahwa ada pengajar-pengajar sesat. Bukan kita di sini, ini pengajaran Yesus kepada muridnya Bani Israel.
Jangan kejadian yang ada pada saat itu sampai kepada kita juga. Nah, yang sampai kepada kita ini adalah pengikut serigala domba yang menyamar domba. Kalian itulah Kristen yang adalah pengikut serigala tadi. Loh. Sekarang saya tanya kepada saudara. Yang mengajarkan Kristen atau Katolik di Indonesia ini orang Yahudi atau orang Barat? Menurut semua apa? Kalau setahu saya belajar, sepanjang saya belajar, Kristen dan Katolik masuk ke Indonesia itu dari Belanda dan Jerman. Tak ada orang Yahudi yang datang. Ya memang. Memang berarti kalian ini pengikut orang Barat, pengikut orang Romawi, bukan pengikut Yahudi. Yahudi itu domba. Dengar, dalam firman kan bilang beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Jadi maupun dia orang Barat atau orang apa, yang penting firmannya itu sampai kepada kami. Bukan kami percaya orang Barat itu, tidak. Kami percaya Yesus. Oke, saudaraku dengarkan saya. Lembutkan hatimu ya. Di dalam Yehezkiel 5 nomor 15, Tuhan marah kepada Bani Yakub sampai-sampai Tuhan menghambur-hamburkan kemudian Bani Yakub ke seluruh penjuru bumi. Makanya di dalam Yohanes 10 nomor 16 Yesus mengatakan apa? Masih banyak juga dombaku di luar dari kandang ini. Siapa domba di luar kandang? Bani Israel yang sudah berserak ke seluruh penjuru bumi. Makanya di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6 Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Jadi kalau umat Israelnya ada di Papua, maka murid-murid Yesus harus ke Papua mencari umat Israel, bukan mencari warga pribumi dari kita Indonesia, bukan Bang. Jadi kalau Bani Israelnya ada di Jepang, maka murid-murid Yesus harus sampai ke Jepang. Kemana saja Bani Israel itu diserahkan oleh Tuhan, kesitulah kemudian murid-murid Yesus harus pergi. Tapi bukan kepada kita orang Indonesia ini, bukan. Yesus diutus hanya kepada domba. Bang, Yesus waktu terangkat kan Yesus berkata bahwa pergilah dan sampaikanlah firmanku kepada semua umat yang ada di bumi. Oh, enggak ada. Bukan umat Israel. Enggak ada Yesus gitu Bang, datang enggak ada. sudah merubah. Yesus datang sudah merubah, bukan untuk umat Israel saja. Saudaraku, enggak ada itu. Di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu penegasan Yesus. Adapun perintah pergilah jadikanlah seluruh murid, ya, maksudnya di situ kalau dipaksakan itu adalah perkataan Yesus. Maksudnya pergi ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh keturunan Yakub menjadi pengikutku, menjadi muridku. Bukan kepada seluruh manusia, bukan. Makanya Yesus Matius 10 nomor 5 nomor 6. Janganlah pergi ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau umat Israelnya ada di seluruh penjuru bumi, maka orang-orang Yahudi harus keliling dunia untuk mencari mereka, bukan mencari kita. Itu Bang Suma ada yang bilang kau ke sana itu. Maksudnya Bang? Itu ada yang sampaikan Bang Suma, ayo ke sana. Ke sana mana? Sana mana? Itu saudara sudah kelihatan kayak ada hitam jidatnya kan? Udah banyak sholat ini orang. Cocok untuk sujud seperti Yesus. Matius 26 nomor 39. Yesus sujud dalam beribadah. Ayo sujud. Hitam dia. Hitam dia jidatnya. Itu. Masya Allah. Ini lama-lama dipanggil Ustadz ini abangku ini. Iya. Ustadz Muhammad Reba. La haula wala quwata illa billah. Dia jadi tokoh besar nanti di Papua sana, jadi kiai. Amin. Lembutkan hatimu, Bang Reba. Lembutkan hatimu. Untuk memberitakan Injil. Aku untuk memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan Allah kami. Itu bukan Injil yang kamu beritakan itu. Kalau Yesus itu Tuhan, itu bukan Injil, itu kitab Wahyu yang diterima di Patmos. Kalau Injilnya Yesus selama 3 tahun mengajarkan la ilaha illallah. Coba Anda lihat ya, hidup kekal itu adalah mereka
Tuhan dan mengenal Yesus yang engkau utus. Berarti ada dua yang harus dikenal. Yang pertama Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu harus kita kenal. Yang kedua Yesus harus kita kenal sebagai utusan. Kalau di Islam la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Itu di Islam. Nah, kenapa di Kristen justru Yesus itu menjadi Tuhan? Kok bisa bertentangan dengan Yesus, Bang? Bang Suma, kau sudah lari kemana? Tadi kita bahas topik apa? Oh ya sudah. Oke, kembali ke topik berarti. Dah, ini aku udah jam absen. Mau Aku sholat absen. asar? Mau sholat Enggak, asar? absen. Aku mau absen. Kerja di mana, Kau Pak sudah C? lari- Iya, iya. Kau sudah lari dari Pak C, topik. kerja di mana, Pak C? Ya, nanti lain kali naik lagi sini, Bang ya, sampai kita sholat berjamaah, Bang. Antum jadi imam, Siap. saya jadi makmumnya di belakang, oke? Di sini sudah jam absen sore. Ya, kerja di mana, Bang? Oke. Makasih ya Bang. Kantor Nanti kita KUA. sering-sering Nggak lagi. dengar dia. Pak C kerja di mana? Pak C kerja di mana? Nggak dengar dia bahas. Aku kerja di Papua. Iya, di mana? Di PT apa? Aku jaga-jaga di hutang. Ngeri kali jago. Tapi itu Bang Reba itu jenggotnya itu sunnah Rasulullah loh. Ah, Sunnahnya iya, Masya itu. Allah. Ah, enggak. ah, sunnahnya. Bang Juma juga berjenggot kok. Bang Ya, Juma juga orang berjenggot. Papua itu kan mirip-mirip Bunda. Timur Tengah memang orang Papua itu. Bunda, Orangnya kayak orang-orang kami Arab. iya. di Papua. Ya kan? Banyak Ya. juga yang piara jenggot, bukan berarti kami muslim. Enggak, tampilannya kayak Enggak. Muslim, Bang. Iya, itu Nggak apa-apa, sunnah mantap sunnah kali. Rasulullah. Ya, Sunnah. ya. Makasih. Ya, Ya. sering-sering kesini, Bang ya. Sering-sering ya. Ayah. Sering-sering Oke, masuk ke sini. Bang Iya. Reba tunggu dulu. Abang jomblo nggak? Abang jomblo nggak? Ya jomblo. Mati nih, ya. Aku juga jomblo Bang. Iya kan? Ayo. Siapa tahu jodoh kan Bang? Abang kalau ke Iya, Makassar jodoh di kontak-kontak Bang ya. hatimu. Bang, kalau ke Oke. Makassar kontak Abang ya. Kita Iya, ketemu Bang. aku biasa singgah di Makassar, tapi hanya di bandara aja, makan pulang lagi. Kita Rumah saya dekat jalan-jalan dinas. bandara, Bang. Nanti jumpa-jumpa Oh, iya. kita. Iya. Oke, baik. Sip. Oke, Nanti sip. ajak aku Bang, Oke. Bang Reba. Nanti kalau Iya, kalau sama-sama. ketemu Bang Juma, ajak aku kita pergi berdua. Mati meja. Oke ya, Bos. Oke. Iya, iya. Iya. Iya Aku Bang. lompat atau turun tangga ini? Terserah Bang. Boleh Abang boleh lompat tapi jangan lompat ke hatiku ya. Iya. Lompat ke lain hati orang. Ya, oke Pak C, makasih ya. Pak C, makasih. Aduh. Oke. Ini Nih Gurunda Paulina. Paulina ini perlu diberikan obat yang mungkin dosisnya agak sedikit tinggi sedikit, Gurunda. Saya sholat dulu, Dek. Lanjut aja dulu. Asar saya dulu ya. Siap, Gurunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sini belum asar soalnya sini. Oh iya sih, Gurunda kan di timur ya. Bang Juma kan Makassar. Udah jam 4 ya. Tempatku Iya, yang paling iya, lama. Gimana Bang Paulina? Nah, iya Bang. Gimana? Apa yang dibingungkan gitu loh. Sementara gini Bang Paulina, di dalam Kristen itu saya mau tanya deh, ada nggak siapa yang memerintahkan Bang Paulina untuk menyembah Yesus? Perintah dari siapa itu? Ini versinya Bang ini nanya di dalam Versinya Kristen dong, sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan Bible. Jangan ngarang-ngarang sendiri, sesuai dengan Bible. Ada nggak perintah dari Yesus untuk menyembah Yesus? Dia kalau di secara langsung menyembah Yesus sih tidak ada, tapi saya baru buka ini kebetulan, terima kasih juga. Saya tadi lihat di Markus 16 atau ayatnya 15, pergilah sebarkanlah firman. Itu ayat tambahan itu Bang. Itu ayat tambahan itu. Wah, abang kayak abang tukang tulis kitab sini. Oh ini aku tunjukin. Aku tunjukin. Besarin Aku Bunda, tunjukin. Bang Ardiansa Bunda. Aku tunjukin Bang. Gedein Bunda, gedein woi, gedein. Udah. Woi, udah dari tadi, woi, udah tengok makannya Oh. HP-nya. Oh iya, sorry.
Ini aku sambil nunggu Gurunda. Nanti kalau Gurunda udah monitor, oke ya. Kita buka dulu di sini. Kita buktikan bahwasanya narasi saya nggak ngawur gitu kan. Nah ini kelihatan kan ya? Udah kelihatan belum? Dari aplikasi apa, Bang? Alkitab nih. Alkitab nih. Oh. Ya, kita cek dulu di Markus 16. Aku tahu itu Markus 16 itu kajian saya memang. Markus 16. Ini Markus 16 ayatnya sampai 20, benar nggak, Bang? Kurang tahu saya, Bang. Ya ini loh. Coba di poin yang 15. Poin pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini ada di poin ke-15, betul ya? Ya. Oh iya. Nah, ya. kita cek dulu. Ini kita cek manuskrip. Abang tahu nggak manuskrip tertua? Jadi manuskrip Bible Anda ini ada. Saya punya ini. Namanya kodeksnya itu Codex Sinaiticus. Ini manuskrip tertua. Kita cek chapter 16. Ya, Markus. Kelihatan nggak ini Markus? Tunggu. Aku mundur dulu mundur dikit. Bentar dulu. Markus. Ini 16 kelihatan, Bang? Chapter 16. Oh iya, Bang, ya. Oke, ayatnya hanya sampai berapa, Bang? Coba ya, kita cek. Ini ayat kan, verse. Ayatnya berapa, Bang? Maksimal mentok di berapa nih? Mentoknya berapa ini ayatnya? 8. 8. Mari kita cek ya di sini. Ini manuskrip nih, Bang. Ya, ini Markus 16 1 2 3 4 5 6 7 8. Berakhir di Oudeni, Ouden, Epon, Epo, Buntogar. Kita cek ya. Oudeni. Nih. Taruh dulu. Nah, ini Bang. Mana ya? Ini. Nih, Bang. Oudeni, Ouden, Epon, Epo, Buntogar. Selesai di Epo, Buntogar ayat berapa ini, Bang? Ayat 8. Ayat 8. Ayat 9-nya kemana, Bang? Tutup kan ini? Ini garis penutup ya? Bener nggak? Garis penutup ini. Betul? Garis penutup ini selesai. Lalu pindah ke Lukas. Ini Lukas. Yang sebelah sini Lukas. Ini Markus. Tuh. Selesai di sini nih. Epo Buntogar. Mari kita cek Epo Buntogar. Betul nggak Epo Buntogar di Markus 16 ayat 8? Kita cek ya nih ya. Ini Markus 16 ayat 8. Ya, aku klik Markus 16 ayat 8, aku cek di Greek-nya, bahasa Yunaninya ya. Oudeni, Ouden, Epon, Epo, Buntogar. Aku klik. Apa bacanya, Bang? Gar. Ya, betul ya. Jadi berakhir di Epo, Buntogar. Saya itu selesai, nggak ada kan? Oke. Selesai, nggak ada kan? Nah ini Epo Buntogar selesai. Tapi kenapa aku kok di sini kok kenapa kok ayatnya sampai 20 nih? Padahal di kodeks tertua ini selesai di Epo Buntogar. Ayat 8 berarti nih maksimal 8. Ini kalau kita scroll ke bawah, ini langsung kata Lukan. Lukan ini Lukas. Berdasarkan ini bahasanya ya, kata Lukan ini berdasarkan Lukas. Nah, udah Lukas 1 ayat 1 aja nih. Lukas 1 ayat 2, Lukas 1 ayat 3. Padahal ini berhentinya di apa? Ayat 8. Pun demikian di Kodeks Vatikanus ya, aku akan buka di sini. Aku punya kodeks, 2 kodeks tertua. Yang
Yang satu Sinaiticus, yang kedua adalah Vaticanus, kodeks tertua juga ya. Kita cek ya. Ini kodeks DVL, Digital Vaticanus Library. Kita akan, nah ini manuskripnya Bang. Ini manuskripnya ya, Digital Vaticanus Library. Kita cek di Markus tadi. Halaman berapa ini Markus ini? Tunggu. Markus 1303. Oke, 1303. Halaman 1303. Nih. Nih ya, sabar ya. Nah ini. Ya, halaman 1303, betul ya? Nih. Kita cek di sini. Di sini. Kai Oden Epon Epo Bontogar. Selesai kata Markonnya. Kata Markusnya selesai kan? Nggak ada kan? Tuh nggak ada lagi. Tuh nggak ada lagi. Habis. Berarti dua kodeks tertua tidak menunjukkan bahwasanya Markus 16 ini ada. Ternyata nggak ada. Tambahan itu Bang. Ditambahi abad keberapa? Ditambahi abad ke-5. Mana ayat, mana dalilnya, mana datanya ini? Ini namanya Kodeks Bezae. Ini abad ke-5. Di sini ditambahkan tiba-tiba ada ayatnya Markus 16. Ayatnya tiba-tiba ada ayat 9. Setelah nih ya setelah Kai Oden Ipan, ini ditambahi Epon ya sebenarnya, Epo Bontogar, Anastas de Proi dan seterusnya. Ya, tuh tiba-tiba ada ayat 9, ayat 10, kelihatan nggak? Ayat 11, ayat 12, 13, 14, 15 dan seterusnya. Tiba-tiba ditambahin gitu loh di sini. Di abad keempat Sinaiticus gak ada, di abad keempat Vaticanus gak ada, tiba-tiba muncul di abad kelima. Pertanyaan saya, yang sebelumnya nggak ada tiba-tiba menjadi ada, sebutannya apa Bang? Apa ya? Ya, sebelumnya nggak ada nih. Nih sebelumnya nggak ada. Ini sebelumnya nggak ada nih. Tiba-tiba ada. Apa sebutannya? Revisi Bang. Ditambahi bukan? Direvisi. Loh, sebelumnya nggak ada. Kalau sebelumnya ada dirubah itu namanya direvisi. Sebelumnya nggak ada. Terus ada apa namanya? Ada penambahan dan pengurangan, bukan revisi Bang. Bukan pengurangan, penambahan itu. Iya, kalau revisi itu kan adanya penambahan. Iya, revisi kan penambahan pengurangan. Oke, revisinya penambahan atau pengurangan? Penambahan. Penambahan. Berarti ditambahi kan? Ditambahi Bang. Ya. Boleh nggak firman Tuhan ditambah-tambahi? Kalau di versinya, kalau boleh enggaknya saya nggak tahu Bang. Saya Enggak, secara naluri boleh nggak firman Tuhan ditambah-tambahi oleh bukan Tuhan? Naluri. Gini ya, iya, secara naluri manusia, secara manusia normal, waras, boleh nggak firman Tuhan, firman yang dikatakan firman Tuhan, boleh nggak yang nambah-nambahi bukan Tuhan, boleh nggak? Jadi kalau menurut Abang Len nih, aku nanya susah balik. kali Mak, boleh atau enggak gitu, susah kali, kenapa? Boleh nggak gitu loh? Saya tak ada hak menentukan boleh atau enggaknya Bang, karena saya bukan wilayah saya, itu bukan ranah saya gitu. Yang mau saya tanyakan gini. Ya ayatnya ya. Aku kasih tahu ayatnya. Saya enggak. Ya ini aku kasih tahu. Aku kasih tahu. Ini ya. Saya tak bacakan dulu. Ulangan 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu mengurangi. Ulangan 4 ayat 2. Kemudian mana lagi nih? Amsal 30 ayat 6. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Boleh nggak firman Tuhan ditambahin Bang?
Yang abang baca itu kan mungkin dari perjanjian lama, Bang. Oke, mau Makanya perjanjian kan baru nih, perjanjian baru. Perjanjian baru. Oke, Wahyu 22. Aku bersaksi ini. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Boleh nggak ditambahi kesimpulannya? apa tadi, Bang? Nggak nampak tulisannya. Abang dengar nggak suara saya? Macet-macet di sini, Bang. Hujan mungkin. Astagfirullahaladzim. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada mereka, perkataan ini, Allah akan menambahkan malapetaka. Boleh nggak berarti? Ya kalau dari konteks itu bukan masalah boleh, siapa yang menambahkan dapat malapetaka. Itu lah ya boleh nggak ditambahi? Boleh nggak berarti? Nggak hak kita yang wah, menentukan boleh menambah. siapa yang berani pemahaman abang ini, Bang. juga nih orang. Aduh. Yang namanya sudah diberikan malapetaka, Bang. Itu tuh otomatis tidak diperbolehkan menambah-nambah, Bang. Iya. Otomatis boleh, Bang. Ya kan gini loh, Bang. Malapetaka sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah? Malapetaka sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk? Malapetaka itu. Malapetaka ya. Malapetaka sesuatu yang baik atau buruk? Hah? Loadingnya lama ini. Sesuatu yang baik atau buruk? Iya. Sesuatu yang baik atau buruk. Susah kali mak orang Indonesia memahami malapetaka, susah kali mak. Aduh, gimana ini, Bang? Gimana katanya mau belajar tapi otaknya nggak dipakai loh, heran saya ini. Maka benarlah kata Al-Quran di surat Al-Baqarah. Malapetaka itu sesuatu yang buruk, Bang. Oh, gimana? Loh, lah iya enggak? Tadi abang jawabnya iya sih. Enggak, menurut abang malapetaka sesuatu yang buruk atau baik? Saya nggak mengartikan itu malapetaka. Nah kan susah kali kan? Abang ini kenapa nggak nyambung sih, Bang? Karena dulu, memang berat. Berat untuk mengakui bahwasanya kitabnya udah dirubah-rubah, kitabnya udah ditambahin. Ini ya malapetaka nih, aku kasih tahu nih malapetaka. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Malapetakaan, kesengsaraan, musibah. Baik atau buruk ini? Tapi kita tadi nggak usah pakai KBBI. Mampus, mampus. Nggak nyambung ditanya baik atau buruk kok. Pertanyaan saya sesuatu yang baik atau buruk malapetaka itu. Saya tidak berani menilai, Bang, itu buruk apa baik. Sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, malapetaka itu suatu kecelakaan atau keselamatan. Jawab. Saya juga bukan ahli bahasa, Bang. Nah ini saya tunjukkan ini loh. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Malapetaka itu sesuatu kecelakaan atau keselamatan? Sesuai dengan kamus. Ya, yang abang lihat. Baca. Kecelakaan. Oh, kecelakaan. Nah, kecelakaan ini keselamatan atau bukan? Ya nggak tahu. Keselamatan. Kan menurut kamu. Loh, ya kan bahasa Indonesia ini kan kamus emang. Gimana sih? Oh, berarti kitab Anda tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia gitu. Saya nggak bilang gitu, Bang. Abang sendiri yang ngomong gitu. Enggak, ya saya tanya, kitab Anda sesuai atau enggak dengan kaidah bahasa Indonesia? Saya nggak bisa menilai, Bang. Saya tanya, kitab Anda sesuai atau tidak dengan kaidah bahasa Indonesia? Ini pertanyaan bukan penilaian. Ya saya nggak bisa jawab karena saya nggak tahu itu sesuai apa enggaknya. Karena saya bukan ranah saya ini di situ. Lemot ini, Bang, lemot. Gini loh, Bang, kalau emang abang itu mau belajar, itu
apa ya namanya, otaknya itu dipakai, manusianya tuh digunakan 100% manusia gitu loh. Udah jelas-jelas malapetaka ini adalah sesuatu kecelakaan. Orang yang menambahi firman Tuhan itu akan mendapatkan kecelakaan atau malapetaka. Artinya sesuatu tersebut tidak boleh dilakukan. Paham? Paham nggak? Saya ajarin abang ini, paham nggak? Nggak paham, Bang. Nah, ini kuculuknya ini. Saya sini mau belajar. Dah, Abang kau ini turun sekolah nggak aja sih ke neraka, kau turun ke neraka ya. Kau turun ke neraka ke Hades. Nah, biar ketemu kau sama dewa Hades ke sana tuh. Ya, saya nggak mengajari orang-orang yang di bibirnya mau belajar tapi otaknya nggak dipakai. Wah, kacau. Naikkan lagi Bunda Esti. Gurunda Zuma kalau udah monitor ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, sponsor dulu, silakan Bang Riko. Ya, assalamualaikum semua yang di atas maupun di bawah. Salam kenal bagi yang di bawah yang belum kenal. Saya Riko dari Tanjung Pandan, Pulau Belitung. Sedang berjualan aneka cemilan. Ada pempek sutra tenggiri, ada kerupuk tenggiri, ada abon tenggiri, ada pasel mini abon tenggiri, ada peletek cumi-cumi, ada stik cumi-cumi. Yang berminat membantu kami silahkan untuk japri kami melalui WhatsApp kami, ada di akun bio ini, yang akun TikTok ini ada nomornya di situ. Kami akan kirimkan melalui line parcel secepat JNT ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura. Insya Allah amanah dan halal dan tidak bisa COD. Tambahin dikit Bang Ardi. Langsung dijapri ke WhatsApp. Jadi nggak usah DM lagi ya. Langsung ambil aja di save, barangkali suatu waktu mau pesan nggak apa-apa. Bang Ardi tambahin dikit. Nah ya kan, bilangin juga. Ya, tambahan dari saya adalah silakan teman-teman muslim pesan ya kepada beliau, enak kok. Apalagi apa namanya, empek-empeknya enak banget. Minimal kalau nggak mau beli sendiri ya silakan dibelikan teman-teman yang menurut Anda orang yang Anda sayang, atau mungkin kepada guru kami, ada Gurunda Zuma, banyak kok yang membelikan gitu ya. Itu aja dari saya. Oke, udah Bang Riko ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Riko. Waalaikumsalam. Tidak bisa COD. Bunda sih tidur ya? Oke, aku yang naikin kalau gitu. Kita akan naikin satu per satu. Ratu Mami, halo. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, ada yang mau disampaikan Bunda? Iya, tadi cuman mau bilang turunin aja itu yang tadi. Oh Cuman iya bilang ya. gitu aja. Siap, makasih karena ya Bunda. Nggak ada ilmu yang kita bisa ambil dari dia gitu. Betul, betul Bunda. Iya, makasih Bang Adi. Makasih ya Bunda ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau minta naik? Teman-teman Kristen dulu ya. Di sini sudah ada Bang Teguh dan Gurunda Zuma. Oke. Ini Kristen apa Islam nih? Halo Bang, Kristen apa Islam? Bang? 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 Lah dia turun ya. Ya. Ya udah. Bang, Kristen apa Islam? Bang Titik. Oi. Dia Islam.
Lagian teman-teman yang Islam nanti dulu minta naik napa? Kita mau Kristen dulu. Oh, Islam. Iya dari Oke, Islam. makasih ya Bang Ahmadi ya. Sama-sama. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bosnya tidur, aku nggak tidur lagi angkat telepon. Yup, selamat sore. Agama apa Yup? Agama Kristen, Bun. Oh, silakan. Ya. Jadi boleh Mau bertanya nih, menanggapi Bun? yang tadi? Mau menanggapi yang tadi? Enggak, ini mau bertanya ulang lagi. Oh, nggak mau menanggapi yang tadi? Enggak. Kenapa? Terlalu berat. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah Ya, silakan kita Pak. dari yang lain aja pembahasannya. Gini, mau Ya tanya. saya tahu itu pembahasan yang berat itu, saya paham itu, nggak apa-apa. Oke, yang lain silakan. Tapi kalau mau bahas itu nggak apa-apa juga. Jadi gini tertuliskan. Mak, tenggelam pula dia. Tenggelam pula dia. Nih yang minta naik ini aku hapus dulu ya. Nih yang Kristen yang mau diskusi silakan naik yang Kristen ya. Yang minta naik ini dihapus dulu yuk. Dihapus yang Kristen aja teman-teman ya. Kita utamakan dulu Kristen ya. Ini dihapus dulu semua. Banyak yang minta naik. Bang Yub kalau lagi googling nggak kedengeran dari sini, Bang Yub. Kalau lagi googling nggak kedengeran suaranya. Abang aja yang dengar suara kita. Tuh, nggak kedengeran, Bang. Halo. Bang jangan ke perpustakaan Bang. Iya nggak kedengeran kalau abang buka Google, terus ngomong di situ nggak kedengeran. Harus masuk TikTok sini. Mak. Bang, kalau kau Google cari datanya, abang ngomong kami nggak denger. Bang, udah. Bang Yup, udah jadi berhala lah kau situ. Pikir selamat sore, agama apa? Pikir. Woi, Pikir. Yup, gimana Yup? Yup. Mana sih pengikut? Gak ada loh si pengikut. Mana? Gak tadi dia ada. Yup. Oh. Iya. Apa? Gimana tadi yang Markus tadi ya? Markus 16 ayat 9 sampai 20 nggak ada ayatnya. Nah, jadi di situ tertulis Bang katanya memang dari Bang, kalau Google, aduh, astagfirullahaladzim. Bang, abang kalau Google nggak kedengeran suaranya, dikasih tahu juga. Hei, ngey. Mental kan? Udah lah. Dibilangin kok. Ngeyel ini Atau loh. gini, teman-teman gini ya, kalau kalian mau naik ke diskusi, coba korek kuping dulu. Mungkin banyak tungkian kan. Jadi tungki itu penghalang kalian mendengarkan kami bicara. Jadi korek kuping dulu dalam-dalam. Baru kalian naik, kita diskusi. Dalam kali peka kalian. Brutal Foundation ini Kristen apa Islam, Bang? Coba typing di bawah, Bang. Kalau Kristen saya naikkan. Banyak domba hari ini. Ya Bang Jum aja baru rehat. Udah 4 jam ngomong. Mawar Berduri, selamat sore. Agama apa? Oh, Kristen. Brutal Foundation Kristen Bunda. Ya udah, kau minta naik Brutal. Kau minta naik. Namanya brutal, nanti brutalnya di atas. Nah, gimana? Kristen, Bang? Halo Bang, selamat sore. Sore, gimana Bang? Mau nanggepin yang tadi? Ini aku mau lanjut aja bahasnya tentang itu Bang. Kita jangan keluar dari konteks ya, konteks yang awal tadi ya Bang. Terkait dengan Iya, Markus 16 tadi loh, nggak ada ayatnya. Enggak Bang, yang tadi itu yang Matius Bang. Loh, enggak, kenapa memang kalau Markus 16? Saya kan ngomong itu tadi. Yang Matius tadi kan Gurunda Zuma, Gurunda udah turun tuh. Iya maksud
mau bahas terkait dengan Matius Bang. Yang tadi yang Abang Suma pertanyakan itu Bang. Berarti Markus gak berani? Bukan, aku mau dalam ini aja, Matius aja Bang. Oh, Markus gak berani ya intinya ya? Bukan gak berani Bang. Oh, berarti berani. Berarti berani Markus. Pelan-pelan aja dulu Bang. Ya udah saya ngalah. Aku ikut sesuai dengan konsep kan Bang. Temanya apa? Ya. Tema awal aja Bang. Tema awal apa emangnya? Yang terkait tadi dengan yang kalau siapa yang menyebut nama Yesus sudah pasti masuk neraka ya kalau nggak salah ya. Ya itu Matius 7 ayat 21, 22 apa bunyinya? Matius 7 ayat 2 ya, 22 23 ya. Jadi 21 dong bacanya dong. Iya. Di sini perikopnya kan terkait dengan hal pengajaran yang sesat. Yang tadi dipersoalkan terkait dengan ayat ini yaitu ketika siapa yang menyebut nama Yesus otomatis dia dipastikan masuk neraka, iya kan? Yang dipersoalkan itu kan? Diusir sama Yesus. Nah, diusir sama Yesus. Betul nggak pernyataan Yesus itu? Coba dibaca. Tidak betul, tidak betul. Oh, berarti pernyataan Yesus tidak betul? Bukan pernyataan Yesusnya yang tidak betul. Oh, yang saya tanyakan pernyataan Yesus. Ya, tidak ada pernyataan itu, tidak ada pernyataan Yesus bahwa ketika menyebut nama Yesus pasti diusir atau akan diusir. Tidak ada. Oke, yang diusir oleh Yesus itu ciri-cirinya apa aja? Satu. Apa ciri-cirinya? Maksud saya gini. Di Matius 7 itu yang diusir oleh Yesus itu ciri-cirinya apa aja? Coba dibaca di Matius 7. Gak perlu mau baca panjang lebar lagi. Lu kok nggak perlu dibaca? Abang ini mau diskusi apa enggak sih? Ya, dengar dulu. Bang, kalau nggak mau diskusi, saya juga nggak mau loh ya. Bukan maksud aku gitu Bang. Maaf, bukan maksud aku gitu Bang. Jadi intinya kita cuma pahami perikop saja Bang. Berarti kita sudah paham. Perikop di sini dibaca dulu. Nih, aku buka nih. Oke, sudah. Nanti aku baca di sini aja, Bang. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Nih, Tuhan, Tuhan. Pertanyaan saya, yang berseru kepada Yesus Tuhan itu agamanya A. Islam, B. Kristen, C. Hindu, D. Buddha. Yang mana? Yang terkait dari pernyataan ini. Jawab dulu. Yang mana agamanya apa? Kristen Bang. Oke, Kristen. Berarti ini untuk orang Kristen. Oke. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Pertanyaan saya, yang bernubuat demi nama Yesus agamanya apa? Jawab. Kristen, yaitu nabi-nabi Kristen. Dan mengusir setan demi namamu. Siapa agamanya apa? Yang mengusir setan demi nama Yesus agamanya apa? Siapa yang menyebut nama Yesus otomatis mengikut Kristus. Kristen. Enggak, pertanyaan saya ini loh, dengerin. Kristen. Yang mengusir setan demi nama Yesus siapa? Apa agamanya? Kristen. Oke. Yang mengadakan banyak mukjizat demi nama Yesus siapa? Agamanya apa? Kristen. Oke, kita baca ayat 23 ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka ini orang yang apa? Orang yang pada waktu itu yang ayat 23 ya Bang? Loh, astagfirullahaladzim. Orang yang apa? Mereka ini loh orang yang apa? Berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Astagfirullah, ditanya apa, jawabnya apa? Pertanyaan saya, berterus terang kepada mereka. Mereka ini siapa yang dimaksud Yesus? Ini saksi-saksi palsu Bang. Saya tanya mereka ini siapa?
Jadi maksud abang ini orang Kristen? Astagfirullah, ditanya mereka. Mereka ini loh siapa? Mereka ini. Mereka ini kan kata ganti, betul? Iya. Kata ganti untuk orang siapa? Hoi, Kristen. Iya, Kristen. Iya, ayat 22 berbunyi begitu. Mereka ini adalah orang yang berseru Tuhan, 1. 2, orang yang bernubuat demi nama Yesus, 2. Mengusir setan demi nama Yesus, 3. Dan mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus, 4. Ini yang disebut mereka, paham nggak? Paham. Oke. Dan Yesus berkata begini, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku yang diusir. Ini yang diusir ini siapa? Itu nabi palsu, Bang. Kok ke nabi? Ini bukan ke nabi, ini bukan ke nabi. Makanya Bang, gini Bang, mengartikan sebuah begini Bang, maaf. Ini ayatnya nyambung dari 22, 1, 22, 23. Kok malah Bang, nabi ini loh? Bang, nyambungnya itu dari ayat ke-15 Bang. Dola iya, ayat 15 sampai 23 kan gitu. Perikopnya itu pengajaran terkait tentang pertanyaan saya, yang menyeru Yesus sebagai Tuhan orang apa agamanya? Kristen Bang. Yang bernubuat demi nama Yesus orang apa agamanya? Kristen Bang, Kristen. Terus mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus orang apa agamanya? Kristen juga Bang. Pada waktu itulah Yesus berterus terang kepada mereka dan berkata begini, enyahlah daripadaku. Dia diusir sama Yesus, orang Kristen. Maksudnya ini Bang, nabi palsu. Loh kok nabi palsu itu loh? Ini udah jelas. Kata ganti mereka, ini saya tanya ya. Kata ganti mereka ini yang diusir Yesus kan, betul? Iya Bang, iya. Kata ganti mereka ini merujuk kepada siapa? Ini loh, di ayat 23 kan ada mereka nih ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka ini siapa? Pengikut Kristus atau orang Kristen. Loh ya sudah, berarti mereka ini diusir sama Yesus kan gitu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada pengikut Kristus, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah ya, selesai kan? Boleh aku jelaskan sedikit Bang? Udah selesai, ngapain dijelaskan? Bosnya boleh aku jelaskan sesuai dengan pemahaman aku, boleh? Emang pemahaman kamu di mana? Nabi? Ya maksudnya gini Bang. Tunjukkan di mana ada nabi di sini. Tunjukkan. Ya. Sini Bang. Waspadalah itu terkait dengan yang 15 ya. Duh. Apa sih? Maksudnya Matius 7 ayat 15. Bacanya dari perikop Bang. Ya oke, terus. Penggalan di bawah Bang, nggak bisa. Itu ya, konteksnya terus. dari atas ke bawah, bukan di bawah aja diartikan. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buah-buah nabi palsu itu kamu akan mengenal mereka. Paham? Ya, jadi gini. Ya oke Bang. Jadi gini. Jadi orang ini adalah buah-buah dari nabi palsu. Belum? Belum. Sudah? Sudah Bang. Ya, berarti orang yang menyebut Yesus sebagai Tuhan, orang yang bernubuat demi nama Yesus, yang mengusir setan demi nama Yesus, itu adalah hasil dari buah nabi-nabi palsu, paham? Iya Bang. Iya. Ya sudah, berarti Kristen itu yang menyebut Tuhan Yesus, yang bernubuat demi nama Yesus, Kristen, mengadakan mujizat demi nama Yesus, Kristen. Artinya Kristen itu adalah buah daripada nabi-nabi palsu, paham? Paham Bang. Ya sudah, selesai. Paulus nabi bukan? Saya tanya, Paulus nabi bukan? Rasul Bang. Bukan nabi? Bukan Bang, rasul. Oke, kita buka ayatnya. Oke. Nih. Bang, jangan loncat dulu, di sini dulu. Sabar dulu, saya buka ayatnya dulu. Sabar dulu. Nih ya. Loncat dulu Bang. Sabar. Astagfirullahaladzim nih orang. Sabar ya.
Tunggu. 1 Korintus. Tunggu ya, bentar ya. Ini 1 Korintus. Oke. Nih aku buka 1 Korintus ayat 13, pasal 13. Mak, kok tidak bisa membuka data? Ini nih. Tunjukin aja bang. Sabar. Ini ya. 1 Korintus, kisah para rasul. Sabar ya. Aku buka data dulu. Kau udah aku bantu buka data, harusnya bersyukur loh. Nih. Intinya begini bang, kalau aku ya sabar dulu. Aku enggak sabar. Nih. Kisah para rasul 13. Anda tadi bilang Paulus bukan nabi kan? Betul? Nah, nih. Rasul Paulus, bang. Sabar dulu. Pada waktu itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu 1. Barnabas, 2. Simeon yang disebut Niger, 3. Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes 4. 5. Siapa ini? Ini kayaknya rival palsu ini Bang Ardiansah. Iya, Riva palsu ini. Ini bukan Uni Riva ini. Walah, suka nyamar-nyamar. Iya, nyamar. Ini siapa ini Bang? Tulisannya ini siapa ini? Saulus. Saulus Paulus bukan? Iya bang. Ini tulisannya nabi atau rasul? Selesai kan? Korelasinya dengan ayat yang tadi apa bang? Loh, kan buah ajaran nabi-nabi palsu. Gimana sih, abang sendiri yang bilang nabi? Abang sendiri yang bilang nabi, betul nggak? Gini bang, yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, siapa yang menyamar domba dan ternyata dia adalah serigala? Siapa? Saya tanya. Abang bilang Kristen. Duh. Lalu nabi palsu. Gini dulu bang. Yang menyamar seperti domba, tetapi dia adalah serigala, itu siapa coba? Bang, jangan loncat dulu. Jawab dulu. Jawab dulu. Coba. Saya Kristen Protestan bang. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau abang mau menyangkut pautkan saya dengan Paulus, saya tidak ada di situ. Saya percaya dengan ajaran yang ada di dalam Alkitab. Tapi terkait dengan Rasul Paulus, ya itu di luar konteks Protestan bang. Loh, saya nggak ngurus Anda Protestan atau Katolik, saya nggak ngurus. Iya. Itu urusanmu. Saya bahas, di sini bahas dulu bang. Di sini bahas terkait dengan Matius 7 ayat 15 dulu sampai Matius 7 ayat 20. Kan tadi yang bilang nabi-nabi palsu Anda. Iya, kan ya sudah. Nah, sekarang pertanyaan saya, nabi palsu yang dimaksud itu siapa? Gini bang, yang saya tekankan satu saja bang. Jawab dulu. Oke, saya jawab ya bang ya. Jawab dulu. Yang dimaksudkan dengan nabi-nabi palsu itu gereja-gereja setan bang. Berarti nabi, orang di gereja itu nabi. Itu pendeta-pendeta bang. Itu mana ayatnya pendeta adalah nabi? Mana ayatnya pendeta adalah nabi? Bukan maksudnya bang. Artikan Alkitab tidak seperti begitu bang. Lah terus gimana? Berarti nggak pakai dalil? Berarti ngartikan nggak pakai dalil gitu? Bang, konteks pemahaman Alkitab. Gini bang. Jadi di atas ini kan di Matius 7 ayat 15 ini waspada terhadap nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ini dia yang mengatasnamakan pendeta, lalu mana ayat, mana dalilnya? Oke, dalilnya mana? Bang. Oke, dalilnya mana? Kalau saya bisa pakai dalil. Nah, sekarang Anda jawab dulu, dalilnya mana? Sekarang dalilnya abang terkait dengan ketika Kristen berkata bahwa ditanya kok tanya balik. Ini pertanyaan saya loh.
Pertanyaan saya dijawab dulu. Jawab dulu, pertanyaan saya dijawab dulu. Jawab dulu pertanyaan saya. Iya bang. Ya. Waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyabar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Maksud dan tujuan ayat ini bang, maksud aku gimana ya mau jelaskan konsepnya untuk tunjukkan dalil juga, aku juga gak terlalu ini bang. Aduh. Mana dalilnya bang? Aku butuh dalil bang. Ya Allah. Yang jadi persoalan ini bang, aku butuh dalil bang. Mana dalilnya? Lalu sekarang yang tadi dalilnya apa? Astagfirullah, ditanya apa, jawabnya apa? Udah, oke. Itu nggak ada, oke. Sabar Bang Ar, ini ujian. Abang ditanya apa lo, jawabnya apa? Ini gimana ini? Ya, aku ikuti arusnya abang. Aku ikuti kok arus ini bukan arus laut ini, bukan arus sungai. Ya, oke. Aku ikut cara berpikir abang aja ya, oke. Yang tadi abang persoalkan terkait dengan pertanyaan pertama itu apa? Nah, lari lagi dia. Enggak, pertanyaan saya nabi palsu itu siapa? Luga Tambunan bang. Bang, ya Allah. Nanti aku jawab, nanti dijawab, ditanyakan dalil lagi bang. Duh, karena ini kalau diskusi itu ya pakai dalil bang. Lalu abang tadi ngomong saja nggak pakai dalil loh. Lah ini apa bukan dalil? Dari tadi bawa. Ini apa bukan dalil? Dari tadi tuh bawa dalil. Astagfirullah. Makanya aku bilang korek kuping dulu, korek kuping kalau mau naik. Aduh, korek kuping korek. Terus tadi abang mempertanyakan terkait dengan ketika siapa yang mengakui apa Yesus adalah Tuhan, maka ditendang ke api neraka, iya kan? Oke, pertanyaan ini kan dalil nih. Matius 7 kan? Di mana? Ya ini kan dalil kan? Gitu loh. Oke, Matius 7 kan dalil, betul? Ini kan dalil, betul? Ah, ini kan dalil nih. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku, ini Yesus, akan berterus terang kepada mereka. Ya, astagfirullahaladzim. Nabi Pak, lalu ayat 21 bunyi buka. Ayat 21 ini lo baca. Ayat 22 dibaca. Pada hari terakhir banyak orang nih. Banyak orang akan berseru. Ini loh yang disebut mereka, yang saya blok ini. Ini yang disebut mereka. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, mereka yang aku blok ini. Berarti siapa mereka ini? Kristen. Ya, pengikut Tuhan palsu itu. Kristen pengikut Tuhan palsu. Tuhan palsu. Ini Yesus ini. Maksudnya bukan Tuhan palsu, pengikut Tuhan. Ini Yesus ini bang. Gimana sih? Berarti orang yang mengusir setan demi nama Yesus, berarti Yesus itu Tuhan palsu gitu? Yang bilang Tuhan Yesus Tuhan palsu siapa bang? Loh, yang abang sendiri tadi bang. Pengikut Tuhan palsu katanya. Katanya pengikut Tuhan palsu tadi katanya. Bukan maksud aku gitu bang. Bukan maksudnya gitu bang. Yang aku maksud tadi itu mereka itu. Mereka ini yang aku blok ini loh. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhanku. Ini siapa? Yesus kan? Iya bang. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu Yesus, mengusir demi namamu Yesus, mengadakan banyak mujizat demi namamu Yesus? Kemudian Yesus ngomong gini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka ini siapa? Ya yang ngomong ini.
Yang Berseru nyebut kepadaku Yesus Tuhan, Tuhan. 1. 2. Bernubuat demi nama Yesus. 3. Mengusir setan demi nama Yesus. 4. Mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus. Ini yang dimaksud mereka. Paham gak sih ini bahasa Indonesia lulus? Nilainya berapa sih ini orang? Paham Bang. Jadi maksud terkait dengan Bang, mereka ini merujuknya kalau bahasa ya, dengerin ya, aku kasih tahu bahasa Indonesia ya. Mereka ini adalah kata ganti. Sekarang saya tanya, mereka ini kata ganti apa? Coba jawab. Orang. Orang apa? Orang banyak. Orang apa? Orang Indonesia. Orang apa ya? Kata mereka ini kata ganti orang apa? Orang Indonesia. Orang banyak. Orang ketiga jamak. Aduh, Mak, susah kali, Mak. Hah. Orang ketiga jamak. Paham nggak? Iya, terus? Nah, banyak orang. Ini banyak orang ini orang satu orang atau orang banyak? Lebih dari satu. Lebih dari satu. Berarti layak nggak disebut sebagai mereka? Iya, mereka. Karena Nah, ya sudah. Berarti yang dimaksud mereka, kalau di sini ada mereka, berarti merujuk kepada sebelumnya. Kalimat sebelumnya, sebelum mereka apa? Oh, kita gas. Hoi. Iya, Bang. Iya, sebelum mereka, kalimat sebelumnya ini apa? Baca 24-nya lah, jangan 23-nya aja. Aduh. Sampai 24. Orang Kita sok mainkan. tahu. Udah diem dulu. Udah diem dulu kau. Kalau nggak bisa tertib 3 kali, kalau nggak bisa tertib kirim ke neraka host. 2 kali host. 2 kali kalau nggak bisa tertib, 3 kali kalau nggak bisa tertib kirim ke neraka. Oke, saya lanjut ya. Gimana? Mereka ini merujuk kepada orang-orang sebelumnya, betul? Ya, di ayat 22. Ayat 22. Itu bahasa Indonesia, Bang. Itu kaidah bahasa, paham nggak? Iya, paham, Bang. Ini saya nggak ngomong iman ya, ngomong kaidah bahasa Indonesia sesuai dengan linguistik, paham? Iya, Bang. Oke, mereka ini merujuk kepada apa? Kepada orang yang sebelumnya disebut. Apa orang yang sebelumnya disebut? Orang yang berseru kepadaku Tuhan. 1. Orang yang bernubuat demi nama Yesus. 2. Orang yang mengusir setan demi nama Yesus. 3. Orang yang mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus. 4. Ini yang disebut mereka. Paham nggak? Paham, Bang. Ya sudah, enyahlah daripadaku, kata Yesus. Nih, Bang, gini Bang. Bang Teku masuklah, Bang Teku masuk. Udah pusing aku kepalaku. Ya gini Bang. Gimana Bang? Kalau dirujuk dari ayat 5 pasal 7 ayat 15 yang itu sudah masuk Bang, yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Jadi ini orang yang datang itu dia punya yang maksudnya itu terkait dengan orang yang datang dan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dia siapa itu, nyambung Bang? lagi dia. Siapa itu, Gak Bang? nyambung lagi ke saya. Nggak, Abang, gini, Bang. Abang tadi kan mau bilang itu bahwa itu ada nabi kan, nabi palsu orang yang kan. sudah mempercayai Yesus Kristus, Bang. Apa? Gimana? Orang yang datang menyamar, orang baru datang menyamar. Pasien lagi susah. Gini bang, orang baru datang menyamar dan mengakui bahwa dia percaya Yesus. Itu. Gini Bang, ini aku Bukan runut ya orang Kristen ayatnya yang Bang. sudah Ya. percaya kepada Yesus Kristus. Gini bang, gini. Aku bacakan ayatnya biar Abang paham ya. Dari 15, Abang minta dari 15 ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Domba di sini pengikut Yesus bukan? Iya. Artinya ada orang yang datang kepada pengikut Yesus mengaku menyamar, mengaku menjadi pengikut Yesus padahal dia adalah serigala kan gitu Bang? Iya betul. Nah kita lanjut ayatnya ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau dari buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ini pengajar palsu, ini nabi palsu. Nah, nabi palsu ini merujuk kepada siapa, Bang? Paulus. Jelas Paulus ya. Menyamar sebagai
sebagai domba. Dah. Apa yang diajarkan Paulus? Dia yang diajarkan Paulus mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kan gitu, Bang. Coba Bang Teguh buka dulu 2 Korintus 11:26 coba. 2 Korintus 11. Itu takia Korintus itu. Coba dibuka dulu. Korintus. Aku capek buka data, abang aja, Bang Teguh aja lah. Baik. 2 Korintus 11:26 itu. 2 Korintus 11 ayat 26. Aku bacakan aja lah ya. Ya, bukain aja biar enak, Bang. Bukain. Boleh. Sebentar. Mana dia ini? Nah, ini. Nampak nggak ya? Nampak ya? 11:26. Korintus 11 ayat 26. Sorry. 1 Korintus. Kok 2 Korintus? 1 Korintus. sorry. 1 Korintus. Udah pusing kali mak aku. 11:26. Yang ini aja deh, yang kelihatan ya. Sebab setiap kalian kamu makan roti ini dan minum ini Korintus 2 Korintus 12:16. Jangkrik. 2 Korintus 12:16. 12 ayat 16. Nah, kalau ini pas ini. Kayak ini aja ya. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan satu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Oke, stop dulu. Di situ ada tanda strip kamu katakan, betul nggak? Betul. Coba dicek di Alkitab Sabdanya, ada nggak itu kamu katakan? Kamu katakan original teksnya ada nggak? Kok nggak bisa dibuka nih Alkitab Sabdanya? Bisa. Coba cek lagi. Oh, abang pakai DNS ya? Yes. Dirubah dulu DNS-nya, Bang. DNS-nya dirubah dulu. Pengaturan privasi. Pengaturan. Coba tampilin aja. Aku kasih tahu di sini, Bang. Setelan. Bentar, Bang. Privasi dan keamanan. Bentar. Gimana dia? Ini dipakai iPhone soalnya. Iya. Privasi dan keamanan. Setelan. Bukan setelan HP, setelan browser. Iya, setelan browser kan. Coba mana? Sebentar. Privasi dan keamanan. Coba. Setelan, nah itu setelan. Coba cek privasi dan keamanan. Privasi. Nah itu. Terus dicek sampai gunakan DNS aman. Mana? Ada nggak? Hapus data penjelajahan. Bukan. Selalu gunakan koneksi aman. Gunakan Mana? GPS jika ini. Bukan itu. Turun. Nggak ada lagi. Kok cuma itu sih? Gunakan DNS aman nggak ada? Nggak ada. Kok aneh? Tahu nih. Biasa bisa buka sih yang Alkitab Sabda. Itu pakai DNS itu soalnya, Bang. Coba ntar aku matikan WiFi lah. Ya udah, aku bukain dari sini deh. Nah, bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa, Bang. Ya udah, aku bukain dari sini nggak apa deh. Oke. Ini harusnya ada aturan, ada pengaturannya, kok nggak ada ya? Di sini ya kan. 12:16 nih. Ini Paulus nih. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi ini ada tulisan seret-seret kan, kamu katakan ini kan. Artinya Paulus ini merujukkan kepada orang lain karena kamu ini kata ganti orang kedua. Jadi bukan Paulus sendiri ya. Maksudnya gini. Dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Kalau ini dihilangkan, kamu katakan ini nggak ada kamu katakan ini nggak ada ya, mana ya? Jadi sama sekali nggak ada kamu katakan nih, nggak ada sama sekali. Walaupun bagaimanapun nih nggak ada. Kamu mengatakan ini nggak ada, kamu mengatakan ini di apa namanya di bagimu kamu mengatakan aku licik. Ini nggak ada ini teman. Coba kita cek tuh. Nggak ada original teksnya, nggak ada.
dibuat begini supaya apa? Supaya kamu katakan ini terkesan bukan Paulus yang ngomong. Paham? Bukan Paulus yang ngomong ini. Tapi ini adalah Paulus yang ngomong. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Ini yang benar. Nah, ini LAI nih, kamu katakan. Ya, ada kamu mengatakan, ini LAI nih, kerjaannya LAI nih. Itu. Jadi, siapa yang menipu di situ? Dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Siapa yang ngomong? Paulus. Paulus. Ya, lanjut Bang Teguh. Gimana Bang? Mau ditanggapin dulu nggak? Lanjut Bang. Nah, ini aku lanjutin tadi ya. Jadi Iya, Bang, siap. yang Abang maksud tadi kan di ayat 23-nya pada waktu itu mereka aku berturang kepada mereka. Abang merujuknya kepada nabi kan. Nah, pertanyaan saya, apakah masih ada nabi di hari terakhir? Ini kan nubuatan ini. Nubuatan di hari terakhir. Detik-detik mau kiamat lah istilahnya. Hari terakhir itu tidak ada lagi nabi. Maka yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan, itulah nabi-nabi palsu yang dikatakan oleh Yesus. Nah, makanya di ayat 21-nya, maka Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, nah itu kan ada kalimat itu Bang, pada hari terakhir, nanti ya setelah kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Nah, mereka inilah yang bernubuat atas nama Yesus. Selama ini siapa? Agamanya apa? Mereka ini. Nah, di ayat 23-nya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, kepada kalian, kepada yang menuhankan Yesus, yang bernubuat kepada Yesus. Aku tidak mengenal engkau, pergilah, nyala daripadaku kalian sekalian pembuat kejahatan. Kan jelas ayatnya Bang, kenapa Bang harus masih bingung? Bang, bisa minta dijelaskan ulang terkait dengan ini Bang? Ayat 15 ke 16 itu terkait tentang asumsi Abang yang menyatakan bahwa kok asumsi itu loh, itu berdasarkan data, kok asumsi itu. Yang mana? Yang ayat 16? Iya, 15 ke 16. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Nah, ya kan? Itu yang terkait dengan Paulus, nabi palsu. Nah, sekarang siapa yang datang Bang? kepada Korelasinya di mana Bang? Atau dalil yang tepat lah Bang? Dalil yang tepat untuk yang tadi kan Abang mengarahkan ayat ini ke nabi palsu yaitu Paulus. Yes. Ya kan? Tapi sebenarnya yang tadi sebenarnya bukan loh. Ya coba jelaskan Abang kalau memang itu bukan. Terus kalau memang itu bukan kepada diarahkan kepada Paulus. Sekarang saya tanya, kepada siapa diarahkan nabi palsu itu? Coba jelaskan. Ini nubuatan yang dikatakan oleh Yesus harus tergenapi. Berarti ada nabi palsu yang datang kepada murid-murid Yesus, mengaku sebagai murid Yesus padahal dia serigala. Nah, sekarang kalau bukan itu merujuk kepada Paulus, sekarang kepada siapa? Coba Bang jelaskan. Matius kitab Perjanjian Baru atau Lama Bang? Perjanjian Baru lah Bang. Sesuatu yang berbau dengan Perjanjian Baru berarti tidak ada keterkaitan dengan ini Perjanjian Lama. Berarti dia menjelaskan yang ngomong Perjanjian Lama baru, siapa Bang? Iya Bang. Jadi yang dijelaskan ini bukan menjelaskan terkait dengan nabi palsu yaitu Paulus Bang. Iya, oke, saya anggap itu bukan Paulus. Nah, menurut Abang siapa nabi palsu yang dimaksud Yesus ini, yang datang kepada muridnya mengaku sebagai muridnya Yesus? Coba siapa yang mengaku sebagai domba? Domba ini kan pengikut-pengikut Yesus nih. Oke, Bang. Iya kan? Nah, yang mengaku sebagai pengikut Yesus, nabi palsu yang datang kepada murid Yesus mengaku sebagai pengikut Yesus padahal dia itu serigala. Siapa? Kalau bukan itu merujuk kepada Paulus, menurut Abang siapa? Siapa? Harus ada karena ini nubuatan Yesus. Yesus mengatakannya. Kan begitu, Bang? Oke, Bang. Oke, siap. Aku jelaskan ini sesuai dengan ajaran yang aku dengar ya, Bang ya. Terserah lah mau dari mana atau kurang atau gimana. Jadi yang selama ini aku ikuti ibadah sembahyang yang aku dapat ilmu itu
nabi-nabi palsu ini adalah orang yang berada pada gereja-gereja setan. Gereja-gereja Mana setan. itu tertulis, Bang? Iya, maksudnya kan aku tadi bilang, Bang, yang aku diajari. Terus? Oke, nah. Jadi nabi-nabi palsu ini adalah pendeta-pendeta yang buat penyembuhan-penyembuhan ya. Penyembuhan-penyembuhan di jalanan-jalanan. Ada pendeta-pendeta separuh yang mengatasnamakan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan. Nah, itu yang disebut nabi-nabi palsu. Tetapi kami ini tidak tahu pasti bahwa kata itu yang mana nabi palsu. Yang Tuhan katakan ini, kita berjaga-jaga. Enggak, gini Bang. Sejak kapan para pendeta itu disebut nabi, Bang? Bang, berarti menurut Abang konteksnya nabi dalam ayat ini bukan berarti bahwa kata nabi seperti nabi yang terdahulu, bukan, Bang. Jadi nabi-nabi ini ada nabi-nabi yang dimaksudkan ayat ini yaitu penginjil-penginjil yang sekarang ini, Bang. Penginjil-penginjil palsu, Bang. Izin sholat ya. Iya. Jadi nabi yang dimaksudkan dari ayat ini adalah penginjil palsu, Bang. Bukan nabi-nabi yang secara harfiah bahwa kata nabi asli yang seperti dulu-dulu ya. Bukan, Bang. Bang, gini Bang ya. Di ayat 15 ini, Bang, Yesus berkata ini kepada muridnya, Bang. Artinya di zaman itu, di zaman pada saat Yesus berbicara itu, bukan sekarang, bukan atau nanti. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di situ, itu kan murid-muridnya Yesus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan datang nabi palsu yang datang kepada kalian, mengaku sebagai pengikutku. Kan begitu, Bang? Itu konteksnya di hari itu, di zaman itu, bukan di zaman sekarang, Bang. Artinya nabi itu ada di zaman itu, di zaman Yesus itu. Paham nggak? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti berdomba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Artinya di zaman para pengikutnya Yesus itu, bukan di zaman sekarang ini perkataannya. Nah, yang nanti nubuatannya nanti baru di ayat selanjutnya itu yang dia katakan pada hari terakhir. Nah, itu dari buah pengajaran nabi-nabi palsu itu yang mengajarkan Yesus itu Tuhan, menyembah kepada Yesus. Ya, bernubuat atas nama Yesus, itulah hasil pengajaran dari nabi-nabi palsu itu. Maka Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau, pergilah, enyahlah daripadaku. Akibat dari pengajaran nabi-nabi palsu itu, Bang. Itu konteks ayat ini. Ya, berarti ujung-ujungnya nanti Kristen masuk neraka. Lah, memang iya. Karena Kapan Kristen, itu, Bang? Yesus Berarti dan konteksnya Kristen, kapan itu? gini Bang, Yesus dan Kristen ini nggak ada hubungannya. Yesus juga tidak pernah mengenal Kristen. Makanya kenapa dibilang serigala berbulu domba? Ya, maksudnya Yesus ini kan, para pengikut Yesus ini kan orang Yahudi, praktisi Torah yang menjalankan hukum Torah. Nah, ada di luar Yahudi ini yang mengaku dia pengikut Yesus, mengambil kitabnya Yahudi, sementara tidak diikuti ajarannya. Membuat sekte sendiri. Apa sekte yang di luar agama Yahudi? Ya Kristen. Nah, Kristen inilah yang dimaksud serigala. Paham gak sampai di situ, Bang? Mengaku pengikut Yesus, padahal ajaran Yesus sendiri tidak pernah diikutin. Sementara Yesus dan para pengikutnya ini praktisi Torah mengikuti hukum Taurat. Kalian ikuti hukum Taurat enggak? Enggak kan? Kalian orang Yahudi enggak? Bukan kan? Mengaku pengikut Yesus. Sementara pengikut Yesus adalah orang-orang Yahudi, orang kaum Bani Israel. Nah, yang mengaku sebagai pengikut Yesus ini sekarang siapa? Kan Kristen yang mengaku pengikut Yesus. Kristen ini kapan adanya? Selama Yesus ini ada di dunia, selama Yesus mengajari, dia tidak pernah menyebut kata Kristen. Dan pengikut-pengikutnya juga bukan orang Kristen, pengikutnya orang-orang yang bersunat, nggak makan babi, nggak ke gereja hari Minggu. Kan gitu, Jadi Bang. gini, Bang. Jadi gimana? Kristen ini ada untuk mengumpulkan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kristen ini ada, Bang, 325 Masehi setelah Yesus sudah terangkat, Bang. Konsili Nisea itu 325 Masehi itu pertama kali disebutkan jemaat itu Kristen. Itulah pengikut Paulus. Yesus tidak pernah mengenal orang Kristen, Bang. Saya tidak bilang bahwa kata Yesus mengenal orang Kristen atau tidak. Tidak, Bang. Jadi kita ini mengatasnamakan Kristen dalam artian biar tidak bercerai-berai gitu. Biar dalam satu kelompok
yang ada dalam naungan naungan Kristus. Abang ini ngomong apa sih, Bang? Jadi gini bang. Gimana lagi? Ya, Kacau. Ngarangnya luar biasa. Memang kebenaran, Bang, kebenaran itu memang pahit, Bang. Memang pahit. Memang itu pahit banget, Bang. Bahkan Bang, gini, Bang. bahkan Kalau perintah untuk menyembah Yesus, bahkan dengerin dulu, perintah untuk menyembah Yesus itu tidak pernah ada loh, Bang. Bener nggak? Ada nggak Bang perintah untuk menyembah Yesus? Coba saya tanya. Ini kan Kristen kan menyembah Yesus. Saya bilang apa, Bang? Saya bilang, Di mana tertulis perintah untuk menyembah Yesus di mana? intinya jangan abang persoalkan terkait dengan Trinitas ya. Saya jawab, tetapi jangan Saya persoalkan tanya tentang perintah. Trinitas, ya. Saya tanya perintah untuk menyembah Yesus. Karena Abang bilang Kristen tadi kan. Kristen itu iya, adalah kelompok dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, Kristen itu nyembah Yesus kan? Nyembah Yesus? Nah, ada nggak perintah dari Yesus untuk menyembah Yesus? Ada nggak? Ada, saya bilang ada. Ah, di mana perintahnya? Coba. Tetapi Ayatnya di mana? Tetapi dengan perjanjian jangan keluar konteks lagi ke Trinitas. Oke? Ya udah. Oke lah. Lukas 4 ayat 8. Baca. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Salahnya di mana, Bang? Bukan menyembah aku kan? Salahnya di mana? Salahnya di mana, Bang? Pertanyaan saya, di mana bukan menyembah Allah. Yang saya tanyakan, di mana perintah? Ini perintah ya. Perintah untuk menyembah Yesus. YE tulisannya gini, YESUS. Nah, itu tulisan Yesus tuh. Itu kan nanti lari. Enggak, biar gak lari-lari. Gini Bang, biar gak lari-lari. Coba buktikan perkataan Anda. Di mana perintah untuk menyembah YESUS? Saya minta dari YESUS perintahnya. Coba. Saya akan tunjukkan Lukas 4 ayat 8 aja, Bang. Itu bukan YESUS. Coba saya tanya, itu ALLAHMU atau YESUS? Coba jawab. Jawab dulu. Ya, itu Allah yang ditulis Allah. Enggak, saya enggak ngomong Allah. Pertanyaan saya, itu tulisannya hurufnya apakah ALLAHMU atau YESUS? Coba. Allah. Loh. Nah, bukan YESUS berarti. Allah kan? Bukan YESUS berarti. Ya, bukan tulis Yesus, tulis Allah. Pertanyaan saya, di mana perintah dari Yesus untuk menyembah YESUS? Yang saya tanyakan itu YESUS. Abang bisa nggak? Abang tahu nggak hurufnya Yesus itu apa aja hurufnya Yesus, Bang? Coba tahu nggak? Oke, Bang. Oke. Nggak, jawab dulu pertanyaan saya. Abang tahu nggak hurufnya Yesus? Dibaca Yesus itu hurufnya apa aja? Tahu, Bang. Siap. Apa aja? Jangan dibuat seperti anak kecil lah, Bang. Jawab dulu. YESUS. Ah, di mana itu? Di mana tertulis perintah dari Yesus untuk menyembah YESUS? Di mana? Jadi kalau sesuai dengan tulisan huruf yang Abang minta, memang tidak ada yang tulis. Oh ya sudah, berarti nggak ada. Ya udah, selesai. Konsep Trinitas ada. Kok katanya tadi nggak usah ke Trinitas lagi. Ketampol sendiri dia. Yang bilang nggak usah ke Trinitas. Nggak, sabar. Yang tadi bilang nggak usah ke Trinitas lagi siapa tadi yang bilang gitu? Aku mau jangan sampai nanti abang mempertanyakan kenapa sampai Trinitas begini gitu. Enggak. Yang tadi dengerin. Yang tadi bilang nggak usah ke Trinitas lagi, siapa tadi yang bilang gitu? Aku bilang supaya ya sudah, Abang yang bilang. Abang yang bilang. Oke, sekarang nggak usah ke Trinitas ya. Pertanyaan saya, di mana tertulis perintah dari Yesus untuk menyembah Yesus? Yesus itu Tuhan Allah loh.
Ya Yesus. Saya nggak usah ngomong Allah. Saya tanya Yesus. Kok Allah lagi? Itu pemahaman Iya abang dan agama abang. Saya nggak tanya pemahaman. Saya tanya tertulis. Untuk pemahaman itu nanti masing-masing silakan. Anda mau memahami, Tuhan Yesus itu pohon Allah, itu jadi Yesus itu atau sudah. apa? Saya nggak peduli. Pertanyaan saya, di mana tertulis? Saya butuh tertulis tuh. Tertulis artinya secara dengerin dulu. tertulis. Iya, kalau kita otak manusia, pemikiran luas, itu pasti bisa dibalik. Jadi Enggak. Dengerin pertanyaan saya. Dengerin. Di mana tertulis perintah dari Yesus untuk menyembah Yesus? Di mana? Memang tidak ada atau Oke, stop. Sekarang pertanyaan saya. Ya, Bang. Siapa? Kalau siapa itu berarti merujuk kepada apa tuh? Siapa tuh? Orang. Subjek kan? Oke, subjek. Pertanyaan saya, siapa yang memerintahkan Anda untuk menyembah YESUS? Ingat ya, harus YESUS. Itu pertanyaan saya kan Yesus. Nah, coba. Gimana bang? Siapa yang memerintahkan Anda untuk menyembah YESUS? Firman Tuhan sendiri bang. Oke. Di mana tertulis firman Tuhan mengatakan begini? Lukas 4 ayat 8 bang. YESUS kok ALLH lagi? Saya nggak tanya ALLH, saya tanya YESUS. Iya kan bang, maksudnya saya kalau... Udah abang diem aja, abang diem aja, udah. Sekarang silakan Pak Randu silakan. Tunjukkan ayatnya. Siapa yang memerintahkan Anda untuk menyembah YESUS? Artinya siapa itu adalah subjek. Siapa subjeknya? Artinya siapa itu adalah... Ini kok dinaikkan lagi sih? Kenapa sih host? Turunin aja. Aku nggak tahu, udah tadi ya. Aku baru monitor doh. Aku nggak tahu. Sorry. Oke. Lu ngomel terus. Ada orang ngomong masuk terus. Mak, gue tampol juga palanya dia. Lanjut bang. Tunjukkan perintah dari Yesus untuk menyembah YESUS. Abang bilang nggak ada. Oke, pertanyaan saya kedua, siapa yang memerintahkan Anda untuk menyembah YESUS? Tadi perintah dari Yesus nggak ada. Sekarang pertanyaan saya, Bapak. Di mana? Bapak Allah. Bapak, oke. Di mana tertulis Bapak untuk memerintahkan menyembah YESUS? Di mana? Mengibadahi ya, menyembahnya kalau menjadikan Tuhan atau menghormati, karena menyembah itu bisa menghormati teman-teman. Yang saya tanyakan menyembah ini adalah mengibadahi, bukan menghormati. Menyembah dalam konteks mengibadahi, karena menyembah itu bisa dalam artian itu menghormati, bisa. Yang saya tanyakan bukan menyembah menghormat atau hormat gitu, enggak. Yang saya tanyakan adalah mengibadahi, ibadah. Kalau sujud sembahku kepada Tuhan, nah, itu bisa. Sujud, apakah kalau iblis disuruh bersujud kepada Nabi Adam, artinya Allah memerintahkan setan untuk menyembah Nabi Adam? Enggak. Sujud di situ bermakna adalah penghormatan, hormat. Ya. Menyembah itu bisa juga menghormati, tapi yang saya tanyakan bukan menyembah menghormati, tapi menyembah mengibadahi, ibadah. Nah, yang saya tanyakan ibadah. Di mana perintah untuk mengibadahi Yesus? Ada Pak. Ini Santo ya? Iya Pak. Ya Santo, halo, gimana kabarnya Santo? Baik. Ini aja ini skakmat luar biasa, kasihan loh teman-teman. Ini 2 pertanyaan ini skakmat nggak ada ya. Tipe kecil aja dulu lah, mereka kan bisa panjang. Nggak ada ya. Setelah dia ngaku, aku selesai ganti nanti Bang Sidik. Ngaku dulu. Setelah dia ngaku, aku nggak akan memperpanjang. Serius, aku orangnya gini Bang, kalau diskusi itu harus jujur ya. Ketika aku ini orangnya, kalau nggak jujur saya kejar. Tapi kalau jujur, saya sangat hormat kepada abang. Oh baik Bang, silakan dilanjut dengan teman-teman yang lain. Gitu aku orangnya.
Tapi kita lihat tanggapannya kan kalau nggak ada data siapa yang memerintahkan menyembah itu, terus siapa kalian menyembah dari mana? Iya, perintah menyembah Yesus itu dari mana kan gitu Bang Sidik? Iya. Lanjut. Ya sama kayak kamu juga tuh menyembah siapa? Udah, nggak usah kemana-mana. Jawab dulu. Ya, karena bicara salah juga, tapi kamu Ya jawab dulu, jawab dulu. Sabar. Nah, jawab. Ini Bang, dari tadi abang ngomong, karena aku nggak pernah potong-potong ya. Cobalah berikan kesempatan biar saya mau ngomong salah dan benar. Akhirnya Oh nggak bisa, kita nggak mendengarkan sesuatu yang ngarang. Saya maunya berdiskusi itu Bang, pakai data, dalil. Dalilnya apa? Tapi Ini. maksudnya abang dari tadi dikata Yesus, huruf Y. Nah sekarang saya tanya, yang disalib, yang mati di tiang kayu salib itu, apakah sebutannya YESUS atau ALLAH? Jawab. Yesus, Allah itu semua sama Bang. Jawab pertanyaan saya. Yang mati di tiang kayu salib itu YESUS atau ALLAH? Lah Yesus Allah itu kan satu Bang, Trinitas. Karena berarti Allah mati di kayu salib. Berarti Allah mati. Kata Yesus duluan, Yesus Allah kami. Enggak. Dengerin. Berarti kalau Yesus adalah Allah, berarti kamu menganggap yang digantung di tiang salib yang mati itu Allah juga gitu. Bukan. Tuhan punya segalanya, Tuhan punya kuasa mau digantung. Saya nggak tanya itu, saya nggak tanya kuasa. Pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu, ini aku batasin biar cepet ya. Yang mati di tiang kayu salib itu, apakah A YESUS atau B ALLAH atau C keduanya? Yang mana? Mati daging Allah. Oh berarti ALLAH mati. Yang satu Allah, yang satu Yesus. Itu satu kan Bang. Konsep kan Trinitas. Iya, berarti Allah mati. Lucu kali Bang. Iya, berarti Allah mati. Mati dalam daging, bukan mati dalam berarti roh. Allah mati kan? Kesimpulannya Allah mati nggak? Mati dalam daging, bukan mati dalam roh. Saya nggak peduli dalam daging atau dalam roh, saya nggak peduli. Intinya Allah mati. Iya mati. Iya mati. Mati. dalam daging. Allah ini pencipta alam semesta nggak? Ya pencipta. Iya pencipta. Oke, berarti pencipta alam semesta mati. Mati lah karena pertanyaan saya, ketika pencipta alam semesta ini mati, pertanyaan saya, dia akan mati 3 hari, betul nggak? 2 hari, betul nggak? 2 hari lebih ya kan? Nah, pada hari pertama mati, hari kedua mati kan? Bangkitnya kan hari ketiga, betul nggak? Iya Bang. Ya, betul. Pertanyaan saya, ketika pencipta alam semesta ini mati pada hari pertama dan pada hari kedua, siapakah yang menjaga alam semesta ini pada hari pertama dan hari kedua? Bapak. Loh. Nah, Bapak Allah bukan? Allah tuh. Loh, Yesus katanya mati. Katanya mati gitu. Bang Ardi gini Bang. Boleh aku jelasin Bang? Iya silakan. Lucu-lucu orang-orang ini. Bang. Iya. Aku mau mempertanyakan di luar dari konteks ketuhanan Tuhan. Ngomong aja belibet gitu. Bukan gini Bang. Jadi, abang tadi kan tanya ketika hari pertama, hari kedua Allah mati, Yesus ini mati. Loh, siapa yang mati itu Yesus atau Allah? Kan satu Bang. Oh berarti keduanya? Aduh. Tidak ada dua itu. Loh, libatkan kan Yesus dan Allah satu. Kan Yesus dan Allah satu, betul? Trinitas sampai mati juga. Iya. Dengerin. Yesus dan Allah satu, betul? Iya satu. Yesus ini kelihatan nggak? Yesus kelihatan, dia manusia. Kalau Allah kelihatan nggak? Allah? Nggak. Mau saya kan pertanyaan abang ini Yesus lain. Yesus lain. Enggak, saya tanya. Kalau Yesus, dengerin. Kalau Yesus kelihatan, kalau Allah kelihatan nggak?
Berarti beda dong. Allah dengan Yesus beda. Sedangkan kita beda. satu. Ah, kalau Bang Rando bilangnya sama tuh, Bang Rando. Dia udah balik kata ini. Iya. Bang Rando bilang sama, si Brutal bilang beda. Apa yang beda, Bang? Abangnya yang bilang beda, Bang. Abangnya yang bilang beda, bukan kita yang bilang beda. Bukan kita yang Abang sendiri yang bilang beda. Daripada kita ngomong satu Trinitas. Loh, Abang sendiri yang bilang beda katanya. Gimana sih? Oke, sekarang saya tanya. Bedakan. Oke, sekarang saya tanya Brutal. Sekarang saya tanya. Allah dan Yesus itu sama atau beda? Ulang lagi Trinitas satu. Pertanyaan saya, A sama B beda, A atau B? Satu. Saya nggak tanya satu atau dua, pertanyaan saya. Sama, intinya sama. Sama, oke sama ya. Berarti Yesus sama dengan Allah, Allah sama dengan Yesus, betul? Ya. Oke, jangan dibedakan lagi ya, sama ya. Bedakan. Bang Rando sepakat nggak? Yesus dengan Allah sama, sepakat nggak? Saya nggak ngomong satu, saya ngomong sama. Sama, sepakat? Sama. Iya. Sepakat ya? Oke, sabar. Dengerin dulu pertanyaan saya ya. Ketika Allah dan Yesus itu sama, dengerin dulu ya. Ketika Allah dan Yesus itu sama, pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu adalah Allah yang notabene Yesus, betul? Iya. Betul? Iya. Stop dulu, jangan jelasin betul atau salah kita aja loh. Iya. Oh betul, baik. Kesimpulannya, yang mati di tiang kayu salib Allah yaitu Yesus atau Allah yang notabene pencipta alam semesta, betul? Iya. Oke. Pertanyaan saya yang selanjutnya, ketika pada hari pertama dan hari kedua Yesus atau Allah yang notabene pencipta alam semesta ini mati, pertanyaan saya, siapakah yang membangkitkan pencipta alam semesta yang mati ini pada hari yang ketiga? Dia Tuhan, masa dia nggak bisa bangkit sendiri? Oh, berarti bangkit sendiri. Berarti bangkit sendiri. Berarti bangkit sendiri, betul? Ya iyalah, dia punya kuasa. Oke, kita buka ayatnya. Kita buka ayatnya, sabar. Kita buka ayatnya, sabar. Sabar. Kita buka ayatnya. Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Kita buka sendiri. Kita buka sendiri. Kita buka dulu ayatnya. Pada orang mati. Aduh. Sabar. Oke, Bang. Bang Adi. Iya, sabar. Kisah para Rasul 3 2 ayat 32 ya Bang? Iya 32 nggak salah. Bentar. Ini ya, betul. 2 ayat 32. Nih ya. Oke, aku buka di sini. Nih, tadi bilangnya bangkit sendiri ya. Oke. Nih baca. Yesus inilah yang bangkitkan. Bangkit sendiri. Ini bangkit sendiri atau dibangkitkan tulisannya? Hoi. Ini loh. Ini tulisannya bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dibangkitkan. Tadi katanya bangkit sendiri, gimana sih? Dibaca sampai selesai, Bang. Dibaca sampai selesai. Tadi katanya bangkit sendiri. Baca sampai selesai, Bang. Baca sampai selesai, Bang. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi ya. Tapi poinnya dibangkitkan atau bangkit sendiri? Bangkit sendiri, dia punya kuasa kok. Loh, ini tulisannya ini loh. Ini tulisannya apa? Ya. Kalau cuma itu kan dibangkitkan nih. Coba buka Kisah Para Rasul 2 nomor bentar. Di situ Kisah Rasul 2 ayat 32 ya. Kisah Para Rasul 2 nomor 26, coba buka. Ternyata dikatakan yang pencipta langit dan bumi ini ternyata hamba loh. Oke, saya cari. Katanya kan tadi pencipta langit dan bumi yang mati nih kan? Ternyata yang bangkitkan setelah dibangkitkan hamba. Gimana dia punya kuasa mau mati mau hidup. Yang mana? Kisah Para Rasul 2 berapa? Dia punya Kisah Para Rasul 3, Kisah Para Rasul 3 nomor sebentar dulu. Kisah Para Rasul 3 nomor 26. Kisah Para Rasul 3. Sabar dulu. Ternyata hamba. Ini ya. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya. Hambanya ini siapa? Yesus yang tadi katanya Tuhan. Hambanya ini siapa?
ini siapa? Merujuk kepada siapa? Hanya H besar ini. Kisah berapa, Bang? Kisah para Rasul 3:26. Hanya ini H besar merujuk kepada siapa? Paulus. 2:26 ya? Tapi gini tadi, dia tadi kan mengatakan bahwasannya yang mati itu kan Bapa dan Yesus, toh? Berarti Tuhan pencipta langit dan bumi yang mati. Ternyata setelah dibaca di Kisah para Rasul 3 nomor 26 ini, ada Tuhan yang membangkitkan Bapa dan Yesus. Nah, Tuhan mana itu? Kok tapi bangkitkan hamba pula. Iya, ini kau dengar. Berarti hamba ya, Yesus ini hamba ya, hamba Tuhan ya. Kita kalau Hamba. cerita Allah Bapa pasti juga kamu hamba, kita kan balik gitu. kata lagi. Jadi kamu yang tuh dua satu itu. Nggak usah kemana-mana. Kesimpulannya Yesus bangkit sendiri nggak? Nah, ayo. Bang, aku ada baca ya, Bang. Ntar aku baca. Iya. Di mana tertulis? Saya minta Yesus inilah yang bangkit sendiri. Di mana tertulis gitu? Ada tulisannya kan? Di mana? Pernah Di mana tertulis? Aku akan merubuhkan bait Allah ini. Nggak nyambung. Pertanyaan saya, di mana tertulis aku bangkit sendiri? Di mana? Di mana? Di mana? Hoi. Sabar. Saya sudah menunjukkan dua data bahwasanya Yesus dibangkitkan Allah dan Allah membangkitkan Yesus. Masuk akal. Oke? Masuk akal di sini nih, di sini. Tapi saya nggak mengimani ya. Ini masuk akal dalam artian konteks Sebentar ya, Bang. kitab Sebentar ya, kalian. Bang. Bukan berarti saya mengimani ya. Sekarang tunjukkan kepada saya, Yesus inilah yang bangkit sendiri. Di mana? Sebentar ya, Bang. Sebentar ya. Nggak ada, Bang. Tapi Ardi, kalau Ardi, coba kita lebarkan ya. Kita kembangkannya gini loh, kan katanya tadi yang mati itu Allah Bapa, ya tahu? Yesus dan Allah Bapa. Berarti pencipta langit dan bumi katanya mati nih kan? Mati, dua-duanya mati. Nah, kalau kita lihat di Kisah para Rasul 3 yang tadi 26 ini. Nah, dan bagi kamulah pertama-tama Allah. Iya, betul. Jadi nggak nyambung di sini. Allah ini kan udah mati tadi. Iya, berarti ada Allah lain. Allah ini membangkitkan hamba, tapi yang dibangkitkan ini ternyata Allah dan Yesus. Dikatakan pencipta langit dan bumi ini ternyata hamba di sini. Iya, berarti ada dua pencipta alam semesta. Ada dua pencipta alam semesta. Satu pencipta alam semesta yang sudah mati, yang satu pencipta alam semesta yang membangkitkan yang belum mati. Kena lagi. Abang itu doktrin, Bang. Sembuhlah, Bang. Agama yang abang anut itu berdasarkan doktrin, bukan berdasarkan Bible. Jangan ngeyel. Kami ini pendiskusi, kami ini pembelajar gitu loh. Jangan ngeyel. Bukan, Bang. Bukan. Bukan. Gimana sih? Sabar, Bang. Sebentar, Bang. Di mana Yesus bangkit sendiri? Di mana? Kalau begitu, otomatisnya saya sudah diajarkan. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, di mana tertulis Yesus bangkit sendiri? Saya juga bisa baca bahwasanya di Korintus itu Yesus itu nggak bangkit, nggak ada kebangkitan. Saya bacakan ya, ini. Aku buka. Di Korintus juga ada. Bang Sidik udah tahu belum? 1 Korintus 15:15. Iya, pernah baca. Ini. Coba ini kau baca, hoi Kristen, coba. Nih. Dekatkan, Bang. Ya. Iya. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Aduh, kami berdosa. Siapa yang berdosa ini? Yang nulis Korintus siapa? Paulus. Oke. Karena tentang dia ini siapa?
Yesus. Kami katakan bahwa ia atau Yesus bahwa ia ini Allah telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Oh, berarti nggak ada kebangkitan. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, nah itu berarti nggak ada kebangkitan. Berarti Yesus nggak bangkit. Ayo. Jadi data-data ini Ayo. nggak sinkron ya. Karena kalau kesimpulannya dia berarti benar apa yang dikatakan Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menulis kitab ini dengan tangan mereka sendiri dan berkata ini dari Tuhan. Nah, begini. Ini contohnya ini. Karena Allah itu kan Maha tahu kayak gini kan. Coba kita lihat. Ada Allah membangkitkan, di situ dikatakan kami yang berbohong. Ternyata Allah tidak membangkitkan. Betul. Berarti memang Yesus gak bangkit. Ternyata Paulus bohong. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Berdusta kepada Allah. Karena tentang Yesus kami katakan bahwa Allah telah membangkitkan Kristus, padahal ia Allah tidak membangkitkannya. Bohong ternyata. Nih, Allah kan, ia ini Allah telah membangkitkan Kristus yang tidak akan dibangkitkannya, padahal ia tidak membangkitkannya. Tuh, nya ininya Yesus kan. Tuh. Ayo, mau kemana? Udah nggak bisa jawab lagi dia itu. 1 Korintus 15:15. Nih, ayat 16-nya ya. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan kita semua berarti akan berbisar tentang Allah, sebab kita telah berkata Allah telah ayo, mau kemana? Mau lari kemana? Padahal ia tidak membangkitkannya. Ayo sekarang kita berbicara kata ganti ya. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Kami ini siapa? Lebih daripada itu, kami ini siapa? Jangan kemana-mana. Jawab dulu pertanyaan saya. Kami ini siapa? Kami. Kata ganti Yesus. Orang kan? Iya. Kami ini siapa? Pengikut Yesus. Duh, kami ini yang nulis Korintus ini loh. Kok gimana sih? Kami ini yang nulis Korintus. Paulus berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia ini siapa? Tuhan. Lah ya, siapa dia ini? Tuhan. Yesus. Tuhan siapa? Lah kalau Tuhan ya Tuhan Yesus lah, Tuhan Allah, Tuhan siapa lagi? Oke. Nih ya, karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Ia ini merujuk kepada Allah. Bahwa Allah telah membangkitkan Kristus. Kristus ini siapa? Yesus kan? Padahal ia Allah tidak membangkitkannya. Nya ini siapa? Nya siapa? Yesus, betul. Padahal Allah tidak membangkitkan Yesus, berarti memang gak ada kebangkitan. Terus yang di bawahnya, Bang? Ya, oke. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, ayat selanjutnya berbunyi, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, kesimpulannya, maka Kristus apa? Juga tidak dibangkitkan. Nah, selesai. Biar selamat datang di itu lanjut ceritanya. Oh, silakan kalau mau lanjut, silakan. Nih mau lanjut. Baca terus. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Orang yang mati dalam Kristus binasa nggak? Binasa nggak? Binasa. Hei, jawab. Sebentar bang. Orang yang mati dalam Kristus binasa nggak? Abang ini potong-potong ayat loh bang. Lo kok potong tak baca terus gini lo? Kok
Wong tak baca dari tadi, tak baca terus gini loh, kok potong-potong nih. Itu potong. Bisa, di sini kan bisa potong. Yang salah dia ambil, yang benar dibuang. Loh, kan abang bilang baca terus, saya baca terus. Kan gitu. Udah saya baca terus kok masih salah pula, Di sini Mak. tidak ada ini. Apanya tidak Yang ada? kitab tidak ada. Loh, lah ini apa ini? Bohong. Oke, Bang. Aku baca biar aku lebih paham ya, Bang ya. Baca dari ayat 15, baca dari ayat 15. Ayo. Ini aku baca Aduh. dari 15, pasal 15 ayat 15 langsung ya, Bang. Ya, baca sampai 19 boleh. Siap, Bang. Oke. Permisi ya, Bang. Jangan potong-potong ayat. Iya, Bang. Oke. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Kami itu siapa? Jawab dulu. Pelan-pelan kita. Kami siapa? Lebih daripada itu ternyata. Kami itu siapa? Kami. Hah? Tadi apa bilang Paulus? Loh, yang nulis Korintus kan emang Paulus, gimana sih? Gimana Emang Korintus ditulis sama ditulis sama Santo. Bang, kata kami itu merujuk lebih dari satu orang. Gimana mau? Kami ini, dengerin, kami ini bukan hanya merujuk kepada lebih dari satu orang, enggak, tapi kami itu adalah kata ganti, plural of majesty. Kami itu plural of majesty, paham nggak? Kalau penulis itu contoh aku buat surat lamaran ya kan ya. Dengan demikian surat lamaran dari kami dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Nah, kami yang nulis itu berapa orang? Berapa orang? Oke, paham, Bang. Oke. Bahasa Indonesia kok. Siap, Bang. Lebih daripada itu, kami dari Paulus. Ternyata berdusta. Ternyata berdusta kepada Allah. Berarti Paulus berdusta, betul? Saya tidak bisa bilang iya, saya tidak bisa. Ya berat memang, berat memang, betul, berat. Kalau jujur aja lah, kalau diskusi itu jujur. Bukan, Bang. Saya tidak bisa apa menambah atau mengurangi. Loh, ini nggak menambah. Di sini tertulis penulis Korintus ini berdusta terhadap Allah, betul atau salah? Kau nggak percaya siapa yang nulis Korintus? Nih aku tunjukin. Nih, kau nggak percaya kan yang nulis Korintus siapa? Nih, aku tunjukin ya. Aku tunjukin. Kau kan nggak percaya yang nulis Korintus itu adalah Paulus, oke? Nih aku tunjukin. Bukan gitu, Bang. Sabar dulu. Aku tunjukin biar nggak ya. Nih, Korintus ya. Korintus. Nih, sejarah Alkitab Indonesia, sejarah.sabda.id ini 1 Korintus, betul nggak? Korintus, betul nggak? Iya, Bang. Nah, siapa penulisnya? Paulus. Udah jelas? Sudah jelas, Bang. Berarti yang nulis ini Paulus, betul? Iya, Bang, ya. Ya sudah. Boleh aku baca lanjut, Bang? Iya, berarti Paulus berdusta terhadap Allah. Sepakat dulu kita. Ya, sepakat. Oke, aku ikut cara mainnya, Bang. Loh, kok cara main tertulis begini? Iya kan, saya sepakat. Ya, yang tertulis jangan sepakat dengan saya. Sepakat dengan yang tertulis di sini. Oke, siap, Bang. Oke. Aduh, mak katanya mau belajar. Oke, siap, Bang. Siap. Mohon maaf. Oke. Mana sih? Lanjut ya, Bang. Ya, karena tentang dia kami katakan, tentang dia ini siapa? Bang, aku bisa minta izin gak? Dari ayat 1 boleh nggak, Bang? Oh, baca sendirilah. Ngapain Ya, saya buka? aku yang Baca sendiri. Aku yang baca. Ya, baca sendiri. Silakan. Jadi konteksnya ini kebangkitan Kristus ya. Dari ayat 12 saja itu. Ya, Bang. Dari ayat 12 saja sampai 34. Itu paham itu. Kalau tidak paham lagi itu salah itu. Ayat 12 ya, Bang? Ya. 12, oke. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin
ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan. Tidak ada kebangkitan orang mati. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Oh, sudah bang. Apanya yang sudah? Apanya yang sudah? Baru baca di situ, udah baca dulu dong, belum selesai. Tetapi andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka itu kan bang. Tetapi andai belum selesai, baca dulu. Katanya mau baca terus dari situ. Maaf, kenapa kok dipotong sampai situ? Kenapa? Maaf bang. Oke, saya baca sampai kuas itu. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta kepada Allah. Lebih daripada apa? Lebih daripada apa? Lebih daripada itu. Itu apa? Itu merujuk kemana? Itu 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 merujuk kepada siapa? Coba Silvanti, tahu nggak? Itu merujuk kepada siapa? Nggak paham. Itu merujuk kepada pemahaman yang diberikan oleh orang yang dikasih surat. Ngarang aja. itu merujuk kepada dengerin. Itu merujuk kepada ayat sebelumnya. Iya, itu kan Paulus sudah mengarang dia. Tapi itu yang belajar bahasa Indonesia di mana? Kayak iblis. Belajar bahasa Indonesia di mana? Itu merujuk. Kamu diam, saya jelaskan buat kamu. Kalau kamu berani. Berani lah. Kenapa nggak berani? Saya jelaskan 1 menit. Di situ dijelaskan bahwa Paulus itu dia memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Tetapi orang-orang di sana itu menyatakan bahwa Paulus memberitakan yang berbeda. Ngarang ayatnya nggak gitu bunyinya. Kamu tertipu dengan orang yang seperti ini. Bunyinya nggak gitu ayatnya, kucluk. Kamu bilang saya kelucuk. Kamu tahu orang yang paling kelucuk itu orang yang bicara dengan orang kucluk. Kucluk. Abang sih santai aja bang. Jangkrik. Orang kalau tidak ada ilmu itu seperti ini. Orang ini tidak ada ilmu. Nggak apa-apa. Nggak ada ilmu. Berarti kamu ada ilmu berarti. Iya, saya ada ilmu. Oke, sebentar, Bang Rando, sebentar. Bang Silvanti ada ilmu. Saya ada ilmu. Oke, tentang kitab aslinya Abang ada ilmu ya? Saya bukan orang asli. Saya bicara tentang orang Indonesia. Enggak, saya tanya tentang kitab aslinya Abang itu kan dari Yunani. Kitab asli kan dari Yunani. Asli itu. Asli, belum diterjemahkan sama sekali. Asli itu. Ada enggak kemampuan di situ? Kitab asli itu dari bahasa Aram, Bang, bukan bahasa Yunani. Bahasa Aram kepalamu. Ya kamu yang tidak tahu. Matius, Markus, Yohanes dari bahasa apa? Ketawa saya. Kitab asli bahasa Aram, Bang. Kok bahasa Aram? Emang Matius nulis pakai bahasa Aram? Bahasa Yunani kan? Matius nulis pakai bahasa Aram rupanya. Bahasa Aram. Ya, saya tanya. Matius nulis pakai bahasa Aram, Lukas nulis pakai bahasa Aram gitu. Aram jadah tapi. Kamu kan tadi tanya bahasa asli. Saya bilang bahasa asli dari Alkitab kan bahasa Aram. Bahasa Aram Salah. Di mana datanya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan juga surat-surat Paulus itu ditulis bahasa Aram itu di mana datanya? Coba. Ya karena Yesus kan pakai bahasa Aram. Iya, datanya mana? Datanya bagaimana? Kamu tanya Yesus yang pakai bahasa Arab. Saya tanya manuskrip yang ditulis oleh siapa ini? Kisah Para Rasul berarti Paulus ya. Manuskrip yang ditulis oleh Paulus menggunakan bahasa Aram mana? Tadi kan pertanyaannya bukan begitu. Pertanyaan kan bahasa asli. Nah, bahasa aslinya bahasa apa? Kalau kamu tanya manuskrip, saya akan bilang Yunani, tidak ada masalah. Yunani memang Yunani bukan Aram, kucluk. Kamu tidak tanya manuskrip. Kamu tidak tanya manuskrip tadi. Yang ditanya kitab. Gimana nih orang? Tolol. Kitabmu itu ditulis pakai bahasa Yunani, tolol. Tolol itu orang yang bicara sama orang tolol. Kamu tahu. Kucluk, dengerin. Manuskripmu manuskripmu itu aslinya itu bahasa Yunani, bukan bahasa Aramaik.
Paham? Iya kan saya kan tadi kan bilang pertanyaan kamu kan tidak ke situ, tidak bicara manuskrip kan tadi awalnya kan tidak bicara manuskrip. Loh, Iya, emang bicara emang masalah apa kalau bukan kitab. manuskrip? Kitab. Emang naskahnya Kitab naskah itu. bahasa apa kalau bukan manuskrip? Coba. Kitab asli kan? Ya, kitab itu naskah bukan? Kitab bukan naskah. Jadi apa? Jadi apa? Kamu bilang kitab persamaan kita dan naskah. Coba kamu Enggak. bilang kitab dan naskah itu Kitab isinya bukan naskah. Sepakat? bukan persamaan Apa kitab dan isinya? naskah itu apa? Persamaan Enggak, kitab dan naskah. saya tanya isinya kitab apa kalau bukan naskah? Kamu kan bilang sama. Kamu bilang sama. Sekarang saya tanya Iya, persamaan kitab dan naskah itu apa? isinya kitab berarti bukan naskah. Saya tanya persamaan kitab dan naskah apa? Dengerin. Kamu coba belajar pintar kok. Ngomong sendiri sih ini nih orang. Apa sih ini orang kok marah-marah ini loh? Wong saya tanya, isinya kitab kalau bukan naskah apa? Saya tanya persamaan kitab sama naskah. Hei, isinya kitab itu isinya balon atau naskah? Jeruk juga nih orang. Lanjut Bang Sidik kalau mau masuk. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Theodor, kenapa nggak pakai api, Bang Theodor? Kenapa? Masya Allah, siapa Bang dah? Oh dari dulu lo Bang Theodor lo, gimana sih Bang Theodor ini? Logo nih orang ganti ya. Ya Bang Sidik, masuk Bang Sidik. Pintar nih. Coba sekarang saya tanya pintarmu ya. Yesus itu Tuhan, betul ya? Silvan, Yesus itu Tuhan, betul? Ngambek dia, ngambek. Bukan, maksudnya kalian mute saja. Jadi saya mau bicara bagaimana. Sekarang kamu bilang kamu pintar nih menarasikan Bibelmu. Sekarang saya tanya, Yesus itu Tuhan? Ya Yesus Tuhan lah. Oke, Allah Bapa Tuhan bukan? Allah Bapa Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Satunya yang mana? Ya kalau satu kan tidak ada yang dua. Iya satunya yang mana, Bapak apa Yesus? Nah itu kan bedakan bagaimana? Itu kan konsep Trinitas. Enggak, saya enggak berbicara tentang Trinitas nih. Bapak Tuhan, gitu. Iya, maksudnya kamu mau bedakan bagaimana? Itu kan kita kan sama-sama satu sekaligus. Sebentar. 1 Korintus 8 sebentar. 1 Korintus 8 nomor 6, satu Allah yaitu Bapa, satu Tuhan yaitu Yesus. Betul? Ada kata satu di situ. Nah, sekarang satu di antara dua ini yang mana? Yang mana? Bapa kan Tuhan, Matius 11 nomor 25. Kata Yesus, kata Paulus, Yesus juga Tuhan, gitu loh. Nah sekarang sebelum lanjut saya tanya di mana pernyataan Yesus aku Tuhan langit dan bumi, saya tanya yang satunya yang mana di antara dua ini? Woi. Pingsan, lagi pingsan. Satu Allah yaitu Bapa, satu Tuhan yaitu Yesus. Ada kata satu di situ. Jadi Allah Bapa ini kata Yesus Matius 11 nomor 25 Tuhan langit dan bumi. Kata Paulus juga Yesus Tuhan. Sementara di dalam Yohanes 5 nomor 26 Bapa punya hidup sendiri, Yesus punya hidup sendiri. Berarti ada dua entitas. Nah sekarang Anda mengatakan Tuhan itu satu. Satunya yang mana? Ini pertanyaan buat siapa nih? Buat saya? Katanya kamu pintar. Bukan, maksudnya kan tadi kan ada yang jawab tadi, makanya kan saya diam. Ya, yang satunya yang mana? Saya kan sudah jawab pertanyaan. Anda sudah jawab Tuhan. Lalu Anda bilang Tuhan itu Allah itu siapa? Saya juga bilang Tuhan. Lalu kamu tanya Tuhan ada berapa? Saya bilang ada satu. Lalu masalahnya mana? Ya satunya yang mana? Bapak apa Yesus? Satu, karena mereka satu Bapa dan Yesus adalah Bapa dalam arti mereka itu satu. Yang satunya yang mana? Bapak apa Yesus? Saya tanya. Gini bang. Kalau bentar. Kalau Anda mengatakan bahwasannya aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 nomor 30 dan menarasikan bahwasannya Yesus itu Bapa, ya toh? Betul? Silvan. Iya, bicara saya paham. Bicara ya. Oke. Aku dan Bapa adalah satu, oke? Nah, sekarang satu apa saya tanya? Kalau Anda menarasikan itu satu apa? Anda meyakini Bapa mati? Tidak, Bapa tidak mungkin mati. Ini beda kan? Beda antara siapa ini Rando sama ini. Berarti Bapak ini adalah Bapak tak mati toh? Nah, sekarang saya nggak ke Rando sama siapa ini? Tem Bro ini. Nah, kalau Bapak tidak mati, satunya dari mana?
Satu apa? Sekarang saya tanya, satu apanya? Satu keilahiannya. Satu keilahian, satu apanya? Keilahian itu Sudah, di mana sudah Yesus bilang berkata ada satu keilahian dengan Bapa? Satu apa saya tanya? Kalau satu berarti Bapa mati, Yesus mati. Keilahiannya. Iya, satu apa itu? Keilahian itu artinya apa artinya? Ya, satu keilahian artinya kita menyembah satu Allah. Satu Allah berarti ya Bapa mati dong. Siapa yang bilang Bapa mati? Oke, berarti Bapa tidak mati, enggak satu dong, beda. Iya. Beda ya? Kok beda? Kok kamu katanya pintar? Jadi begini. Benar saja Anda bertanya, saya jawab, tidak usah Anda menyimpulkan lah. Loh, saya nggak menyimpulkan, katanya satu. Sendiri bertanya, saya sudah jawab. Kok ulang-ulang? Sekarang saya tanya, ini satu berbeda atau satu sama ini? Ini pertanyaannya apa maksudnya? Satu ini, oknum satu ini berbeda atau oknum satu ini yang sama? Sama. Kesatuan itu bang. Berarti kalau oknum sama, berarti Bapak mati, betul? Kalau Bapak tidak mati, berarti oknum ini berbeda, toh? Kalau saya Bapak tidak mati. Kalau Anda Bapak tidak mati, berarti ada berapa entitas di situ? Ada yang mati dan ada yang tidak mati, betul? Paham enggak satu kesatuan abang ini? Bang Panto ini kayak sekarang gini abang, permisi sampai saya bertanya kan? Tunggu dulu. Ini Silvan ini katanya pinter nih. Iya, saya kan jawab pertanyaan Anda. Anda kan saya sudah jawab. Masalahnya di mana? Saya tadi jawab pertanyaan Anda. Loh, kalau Anda mengatakan Bapa mati tidak mati, Yesus mati, berarti oknum ini berbeda, betul? Kata berbeda dengan kata sama tidak? Siapa yang bilang berbeda? Siapa yang bilang berbeda tadi? Berarti Bapa mati, Yesus tidak mati, ada berapa entitas? Saya kan bilang satu. Bapa mati, Yesus tidak mati. Anda tidak usah mengikuti saya ada berapa entitas? Kemauan Anda begitu. Saya sudah jawab pertanyaan Anda. Loh, bukan Bapa mati, Yesus tak mati. Ada berapa entitas antara Yesus dan Bapa? Berapa entitas? Sekarang kamu cari dalam Alkitab ada yang ditulis Bapa mati tidak? Saya mau tanya. Tidak ada ditemukan di situ Bapa mati, toh? Tidak ada, kenapa kamu tanya Bapa mati? Nah, Anda mengatakan Bapa, Anda tarik kesimpulan Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu, padahal satu pekerjaan, toh? Makanya saya tanya, satu apanya? Yang Anda tafsirkan itu satu apa? Saya apa? bilang tadi satu keilahian. Iya, keilahian itu artinya apa? Sementara tidak ada Yesus berkata, tidak ada Yesus berkata dia satu keilahian dengan Bapa. Malah Yesus berkata, sang utusan tak lebih tinggi daripada yang mengutus. Itu kata Yesus. Terus Anda mengatakan satu keilahian dari mananya? Iya, kalau saya mau memahami Alkitab seperti itu, Anda mau bikin apa saya? Karena Anda juga menarasikan banyak. Oke. Satu apanya? Satu keilahian itu apa? Ilahi. Artinya apa ilahi? Satu apa? Satu entitas yang harus saya sembah. Kenapa ketawa? Loh, satu entitas kalau yang Anda itu menunjukkan kamu yang tidak paham. Yang saya tanya, Bapa mati, Bapa tidak mati, Yesus mati, toh? Kata gitu. Berarti berbeda dong. Berarti tidak sama. Saya tanya dalam Alkitab di mana yang ada tulis Bapa mati. Aku dan Bapa adalah satu. Sekarang saya tanya, apakah satu sama dengan sama? Saya kan sudah bilang satu dalam keilahian. Susahnya di mana kamu pahami itu dari tadi? Loh, berarti ada berapa entitas berbeda toh? Dari tadi kita tidak pernah bicara 2, 3, saya bicara 1. Loh, 1 tapi ada 2, berbeda. Iya, kamu kan sudah satu dalam keilahian. Sekarang saya tanya, Bapak, sekarang oke, saya kasih analogi. Anak mati, Bapak tidak mati. Ini kita berbicara manusia. Anak mati, Bapak tidak mati. Ada berapa entitas? 1. Loh, ada yang mati dan ada yang tidak mati. Ada berapa entitas, Kucluk? Sekarang saya tanya kamu pahami tentang Allah Bapa itu seperti apa? Di dalam Yohanes 4:24 Tuhan itu roh, oke? Iya, lalu dari Yesus itu kedagingan. Sebentar dulu, Yohanes 4:24 Tuhan itu roh dalam Bibelmu toh? Yesus itu kedagingan. Sekarang saya tanya, kedagingan dengan roh sama tidak? Kedagingan tidak sama dengan roh. Ya, berarti oknum yang berbeda toh? Iya, sekarang saya tanya kamu. Ketika Allah menjadi manusia bisa tidak? Bagaimana? Ketika Allah menjadi manusia bisa tidak? Di mana Yesus berkata menjadi? Saya tanya Anda,
Allah bisa jadi Anda manusia bertanya juga. kepada saya harus punya data. Tidak ada Yesus berkata bahwa Tuhan itu menjadi manusia. Saya Betul? pakai Yohanes 1 ayat 14. Itu bukan pernyataan Yesus. Yesus berkata Tuhan bukan manusia dan bukan anak Kalau manusia. Anda Mau tidak tahu datanya? percaya itu perkataan Yesus, berarti tidak usah diskusi karena itu Alkitab saya, begitu. Ya tunggu. Yesus berkata Tuhan itu bukan manusia dan anak manusia. Yesus Di mana Yesus berkata itu? Di mana Yesus berkata itu? Oke, kamu Di diam. mana Yesus berkata itu? Di mana Yesus berkata itu? Kamu diam ya, kamu diam, saya jawab Iya, ya. di mana? Saya tanya di mana? Ya, bentar dulu, jangan kejang-kejang, santai. Yesus saya mau berkata, tanya di mana? Saya mau lihat. Iya, ini saya jawab. Sebentar, Iya, kamu diam. jawab. Ya, oke. Yesus berkata bilangan 23, kamu jangan dulu sangka ya. Yesus tidak pernah ada dalam bilangan. Itu kesalahan kamu. Yesus tidak pernah ada dalam Kamu bilangan. diam dulu, Kamu saya sesat. mau bicara. Kamu sesat, Baru tidak kamu ada bilangan. sadar. Yesus tidak pernah bicara dalam bilangan. Oke, kamu diam dulu, kamu diam dulu. Saya belum Iya, selesai. Nanti kamu sudah tidak tahu. bisa- kamu sudah tidak bisa mengelak. Yesus Salam. tidak Iya, ada kamu diam dalam dulu. bilangan. Kamu kasih Kamu ayat diam. yang salah. Iya. Kamu diam. Kamu dengar ya. Dengar. Tidak, dengar tidak. ya. Kamu harus klarifikasi dulu karena kamu sudah menyatakan bahwa Yesus bicara dalam ulangan. Nanti saya kasih jawabannya. Diam dulu. Ayat itu tidak bisa dipakai untuk menyatakan Yesus. Tidak bisa. Matius 5 nomor 17. Janganlah kamu menyangka Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab para nabi. Sekarang saya tanya, bilangan 23 nomor 19 itu kitab yang para seperti nabi atau bilangan. kitab setan? Kamu Saya harus kasih tanya. ayat yang seperti bilangan. Saya Kamu tanya. harus kasih ayat yang seperti Saya bilangan. tanya. Kalau tidak, kamu tidak fair. Saya tanya. Tidak, kamu Bilangan harus- itu harus kitab bertanggung para jawab nabi dengan atau sikap kitab kamu. iblis? Saya tanya dulu. Kamu harus menarasikan. Kamu punya Saya tanya pembicaraan dulu, pertama tadi. bilangan itu yang Saya dimaksudkan selalu bertobat. yang dituliskan situ Tuhan bukan manusia itu kitab manusia, kitab iblis atau kitab nabi? Anda bilang Yesus yang bicara seperti itu kan tadi. Saya mau tanya Yesus bicaranya Oke, di mana? Apa kata Yesus Matius 5 nomor 17 saya tanya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang. Sekarang saya tanya dulu. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab para nabi. Yesus bicara seperti di keluar di Jadi Yesus berkata kitab para nabi tidak bisa ditiadakan, itu bukan termasuk pernyataan Yesus. Sekarang kan kamu bilang Yesus berkata seperti dalam ulangan. Saya mau tanya, yang Yesus berkata dalam ulangan. Makanya saya begini, Bung, dengarkan dulu. Makanya kamu diam dulu, oke? Sabar dulu. Bukan masalah dengar, karena dia juga tidak mau dengar saya dan dia merasa paling tahu. Begitu. Sebentar. Tantrum kamu nih Silvanti. Sebentar dulu, Silvan, perempuan, sebentar dulu. Perempuan, dia laki. Oh, laki, namanya Silvan sih maksudnya. Jadi gini, kenapa saya katakan itu pernyataan Yesus ya? Karena Yesus berkata Matius 5 nomor 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab para nabi. Oke, kitab para nabi menyebutkan apa? Bilangan 23 nomor 19. Tuhan itu bukan manusia. Hosea 11 nomor 9. Tuhan itu bukan manusia. Ayub 9 nomor 32. Tuhan itu bukan manusia. Oke? 2 Tawarik 6 nomor 18. Bumi tak mampu menampung Tuhan. Keluaran 9 nomor 14. Tidak ada Tuhan seperti Tuhannya Musa di seluruh bumi. Ya, itu kata Yesus. Satu iota, satu titik tidak bisa ditiadakan daripada kitab para nabi. Lebih mudah bumi ini lenyap daripada satu iota atau satu titik ditiadakan daripada kitab para nabi. Itu kata Yesus loh. Itu pernyataan Yesus. Iya, Kan saya begitu. paham yang Anda bilang. Saya tidak, saya Sekarang paham. tunjukkan Yang data, pemahaman saya. tunjukkan data di mana Yesus berkata Allah Bapa itu menjadi manusia. Coba, tunjukkan. Pernyataan Yesus ya secara eksplisit, pernyataan Yesus secara eksplisit, bukan pernyataan bukan perkataan. Karena di dalam Bible Anda itu ada pernyataan Yesus. Tunjukkan coba, tolong. Di mana? Jangan kita balik pertanyaan dulu. Saya mau kejar yang kamu tadi. Kamu bilang Yesus menyatakan seperti di ulangan itu. Yang mana Yesus bilang? Maksud Yesus Matius 5 nomor 17 itu apa? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab para nabi. Sekarang saya tanya, bilangan itu kitab para nabi bukan? Ulangan yang kamu bilang itu bahasanya bisa seperti apa? ada yang mengatakan Tuhan itu manusia, oke, dan anak manusia itu meniadakan nggak kata Yesus? Kata Yesus jangan kau tiadakan kitab para nabi, apalagi tentang syariat ketuhanan. Bahwasanya Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Bukan masalahnya ke situ. Sekarang saya mau tanya, yang Yesus katakan seperti ulangan itu. Itu datamu kok, gimana sih? Bukan kamu kan perkataan kepada Yesus. Kamu kan bawa tentang tidak Saya meniadakan. tanya dulu, bilangan itu kitab para nabi bukan, jujur? Bilangan bukan. Kamu lebih bodoh lagi. Bilangan itu bukan. Kitab Musa itu termasuk bilangan atau bukan? Iya. Kalau kitab para nabi itu tidak termasuk Taurat, bro. Oke, Musa itu nabi atau bukan? Saya tidak bicara Musa nabi. Saya tanya. Yang membawakan 5 kitab Musa. Ulangan itu kitab para nabi. Membawa 5 kitab Musa, Nabi Musa atau bukan nabi?
Musa itu? Sekarang saya tanya. Katanya kamu pintar nih, kesana kemari jawabanmu. Saya tanya Musa itu nabi atau bukan? Dalam kamu sudah salah. Kristen, saya tanya Musa itu nabi atau bukan? Saya tidak bicara ke situ, saya mau kejar pertanyaan kamu. Makanya saya tanya ke Anda, jangan lari-lari. Katanya kamu pintar nih, kelihatan bodohmu. Saya tanya, bilangan itu kitab para nabi bukan? Kamu bilang bilangan itu kitab para nabi, kamu yang salah. Yang membawakan 5 kitab Musa itu nabi atau bukan? Kitab para nabi itu tidak dalam Tanak itu ulangan tidak termasuk kitab para nabi. Saya tanya apa 5 kitab Musa itu apa-apa saja? Bukan masalah itu. Musa 5 kitab Musa tidak termasuk. Bukan masalah, katanya kamu pintar nih. Sosokan kayak betul aja kau. Saya tanya kamu, Tanak itu terdiri dari apa? Tanak terdiri dari apa? Jangan lari kemana-mana. 5 kitab Musa termasuk bilangan tidak? Saya tanya dulu Anda, 5 kitab Musa termasuk bilangan tidak? Iya termasuk bilangan. Lah, Musa ini nabi atau bukan? Musa nabi. Nah, jadi yang dimaksud kitab para nabi termasuk bilangan, betul? Sekarang saya tanya, kalau akui dulu, betul tidak? Tidak, kalau dalam tidak, kamu yang sudah menjawab iya, kamu ini kucluk, udah. Kamu ini sok-sokan, sok-sok pintar kamu. Nah, katanya Musa bukan. Kalau kamu mengatakan bilangan bukan kitab Musa, berarti Musa ini bukan nabi. Yang saya itu, apakah bilangan itu masuk kitab para nabi tidak? Dia sekarang tahu saya tanya, 5 kitab Musa ini siapa yang bilamkan kepada siapa? Musa nabi bukan? Nabi. Kamu tanya Ardiansa itu ulangan itu masuk kitab para nabi tidak? Tanya Musa itu nabi bukan? Dia tahu jawab itu supaya kamu paham. Saya tanya Musa itu nabi bukan? Saya tidak permasalahkan itu, saya bilang tanya Ardiansa itu kitab ulangan itu masuk kitab para nabi tidak? Dia tahu itu. Hei, sekarang saya tanya 5 kitab Musa ini apa-apa saja? Bilangan jangan kamu bantah. Nanti tambah kelihatan kamu lebih tidak tahu. Coba saya tanya, ini bro saya tanya, Anda tahu 5 kitab Musa apa saja? Tidak usah kamu tanya itu. Saya tadi kejar dia tapi dia tidak mau mengaku salah. Kalau kita mengaku salah kita lanjut begitu. Apa yang mengaku salah dari teman saya? Ya memang kitab ulangan itu tidak termasuk kitab para nabi. Sekarang yang dilamkan ulangan kepada siapa? Sekarang jawab dulu. Tuhan mengilamkan kitab ulangan bilangan kepada siapa? Saya tidak permasalahkan Musa. Saya tanya kitab ulangan kitab para nabi. Ternyata kalian tidak berani jawab juga. Mengilamkan kepada Musa. Sekarang saya tanya kucluk, kalau kamu pintar, Musa itu nabi bukan? Kalau dalam sisi Musa nabi. Nabi. Jadi bilangan termasuk kitab nabi, betul? Tidak. Kucluk. Tadi kok ngaku iya, sekarang tidak, nggak konsisten nih lah. Kita lihat ini netizen yang di bawah ini banyak kali nih. Ini kucuknya orang itu. Tadi kok di awal ngaku iya, sekarang tidak. Taman lah betul. Sekarang kalau kalian itu pintar, kalian akan paham itu Tanak itu seperti apa. Makanya kalian itu kan sendiri bingung. Saya nggak berbicara Tanak, saya berbicara 5 kitab Musa. Kalian akan paham. Sebentar, Bu. 5 kitab Musa termasuk bilangan. Nah, ditanyakan Musa nabi bukan? Nabi. Berarti nabi, bilangan itu kitab para nabi bukan? Kitab para nabi. Ya sudahlah. Kita tidak perlu berdebat karena saya tahu kalian juga tidak paham. Kita sekarang kita kembali. Saya Yeremia, Ratapan, Yeskel dan Daniel, Bang. Sekarang kita kembali. Tadi Bro atau Rando mengatakan yang mati itu Bapa. Bapa juga mati. Yesus mati termasuk Bapa. Anda mengatakan bahwasannya Bapa tidak mati. Ya, Bro ini sama Rando ini kan pemahaman Tritunggal. Kok di antara sama-sama Tritunggal berbeda pendapatnya? Nanti kita bilang Bapak mati. Nanti kau bilang lagi kenapa? Kayaknya kamu punya ini ada 2. Pertanyaan itu terus. Loh bukan, tadi Anda sendiri jangan bohong Pak Rando. Iya, Anda memang betul. Mengakui sama Bro. Kita mengerti kau punya maksud. Sebentar, jangan jadi pembohong kayak Paulus. Sebentar. Bukan bohong. Karena kamu berkata lagi. Banyak yang nonton. Kalian berdua mengatakan Bapak itu mati. Padahal pemahaman Tritunggal. Bukan mengatakan pemahaman Tritunggal Bapak tidak mati. Gitu loh. Nah ini. Satu pemahaman Tritunggal berbeda-beda gitu. Coba kita lihat. Satu pemahaman Tritung tapi berbeda-beda juga. Nah sekarang saya tanya kepada Anda Silvan. Silvan, saya tanya kepada Anda. Silvan. Iya silakan.
Silakan. Oke, Anda mengatakan tadi Bapa tidak mati, tetapi aku dan Bapa adalah satu, kan? Ya toh? Aku dan Bapa adalah satu. Sementara kata Yesus, Bapa punya hidup sendiri, Yesus punya hidup sendiri. Ya, pasti berkaitan begitu. Nah, kalau satu itu berarti kalau dalam satu kesatuan berarti Bapa juga harus mati, konsisten sama Parando. Karena aku dan Bapa adalah satu. Kalau kamu menarik bahwasannya oh itu cuma satu, berarti ya berbeda. Di antara dua entitas ini berbeda atau tidak berbeda, kan? Antara roh dan antara roh dan kedagingan berbeda. Berarti dia saat berbeda ya tidak akan pernah jadi satu. Karena namanya berbeda tidak akan pernah jadi satu, Bung. Bagaimana berbeda terus jadi satu? Kalau jadi satu berarti harus mati dong Bapak. Oke bang, gini bang, kalau jadi kan tadi aku sama Bang Rando ya bilang Bapak mati. Iya. Terus Bang Silvananya ya, Maman, aku nggak tahu cara pandang Bang Silvana seperti apa. Tapi kalau menurut aku, kalau nggak mati berarti nggak genap lah firman Tuhan. Iya. Itu kan penggenapan firman Tuhan. Itu kan penggenapan firman Tuhan, otomatis harus mati dan bangkit. Mati kan bukan mati seperti mati terus. Sebenarnya Bu, Ya, saya betul. cuma luruskan aja denomu ya. Kalau Anda mengatakan bahwasannya Tuhan atau Bapa itu mati, berarti Anda bukan Tritunggal. Anda itu Yesus only atau oneness. Yang Tritunggal ini Silvan, gitu loh. Tetapi begini, ini Silvan mengatakan aku dan Bapa, ditariknya aku pekerjaan. Kalau ditarik aku dan Bapa adalah satu, itu bukan satu kesatuan, berarti Bapa juga harus mati sama seperti Anda. Bro mengatakan bahwa memang Bapa itu mati karena ditarik Yohanes 10 nomor 30. Aku dan Bapa adalah satu. Padahal kalau kita lihat ya, kita pelan-pelan nih. Yohanes 10 nomor 23 itu berbicara tentang Yesus berbicara di bait Serambi Salomo. Terus Yohanes 10 nomor 25 satu pekerjaan. Kalau ditarik satu dalam hakikat, berarti mati, Bapak juga mati. Silvan. Terus aku dan Bapak adalah satu, terus. Nah, kalau yang konsisten ini Pak Rando. Kalau memang aku dan Bapak adalah satu, berarti memang Bapak itu mati. Begitu konsistennya. Nah, Anda ambigu. Satu tapi Bapak tidak mati. Loh, berarti ada dua entitas yang berbeda. Namanya berbeda tidak akan pernah satu, Bung. Bang Sil? Halo, Bang Sil. Iya, saya sebentar menyimak apa yang Anda jelaskan. Bukan sesuai data yang tertulis, karena begini, tidak pernah ada data Yesus berkata bahwasannya di dalam Matius 11 nomor 25 itu Tuhan Bapa langit dan bumi itu mati. Sementara di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 ini saya kasih Pak Rando ya. 1 Timotius 6 nomor 16 itu dikatakan Tuhan itu tidak takluk kepada maut. Kalian mengatakan di sini bahwa Bapa itu mati. Sementara 1 Timotius 6 nomor 16 yang Bapa ini Allah Bapa ini tidak takluk kepada maut. Nah, ini yang jadi rancu di antara kalian ini gitu loh. Coba baca 1 Timotius 6 nomor 16. Silakan bro, Anda buka. Anda kan punya anu tadi. Coba baca 1 Timotius 6 nomor 16 sampai 17. Ini saya baca ya. Dia adalah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang, yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia. Oke? Jadi Yesus nampak, Bapa tak nampak. Berbeda entitas ini. Dua entitas ini pasti berbeda. Ini memang dua entitas karena satu tampak, satu tak nampak. Jadi ada dua entitas di sini, ada dua oknum. Yang nampak dan yang tak nampak. Sebentar. Memang betul, abang baca. Sebentar dulu, saya lanjutkan. Sebentar, saya lanjutkan ya. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Kekal ini, satu-satunya yang ini kekal berarti tidak pernah mati. Oke? Kita lihat di atas, di atas ini, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Nah, ini data ini membantah argumen kalian yang mengatakan bahwasannya ya pencipta langit dan bumi ini mati. Gimana ceritanya ini? Oke, begini Bang. Ya, kalau kita berbicara satu mengatakan mati atau asumsi kalian, data satu mengatakan tak mati gitu loh.
takkan pernah mati, Nah, tapi abang, tahu kepada maut. sekarang begini. Sekarang kan kalau kita bilang begitu kan abang jelaskan langsung kayak kata itu toh. Kalau misalnya kalau kita bilang hidup, pasti abang bicara lain lagi. Bilang kamu menyembah 2 orang. Nah, pasti perkataan itu tidak mungkin kan yang itu. Anda sendiri yang mengakui. Iya, memang. Mati. Memang kita mengerti. Mati. Sementara tidak ada Yesus berkata bahwa kita tuh agama Kristen, kita mengerti tentang itu. Tapi kalau kita kalau misalnya kita bilang kita Bapak tuh dia tidak ini mati, Kenapa pasti kau Anda bilang jadi pembohong, begini. saya tanya? Bukan, saya tidak pembohong. Anda tadi mengatakan Bapak itu mati, betul? Kau bicara Anda sabar dulu, mengatakan kau Tuhan dengar pencipta dulu. langit. Coba jujur, Anda mengatakan tadi Tuhan pencipta langit dan bumi mati, betul? Saya bilang mati. Ya, Bang. memang betul. Lepas dari pertanyaan menjebak atau tidak menjebak, Anda jujur. Saya bilang Anda mati, Bang. itu dalam artian, makanya saya katakan ya, susah teman-teman Kristen itu untuk menarasikan Bible. Karena apa? Data satu mengatakan lain, data satu mengatakan lain. Tambah dengan tafsiran-tafsiran teman-teman kita ini. Ya Jadi gitu, begini Bang. jadinya. Coba bayangkan, satu pemahaman Tritunggal berbeda juga. Satu mengatakan pemahaman Tritunggal Bapak tak mati, satu mengatakan pemahaman Tritunggal Bapak itu mati, gitu loh. Padahal satu denom ini. Sore juga. Gini bang. Kalau bicara terkait dengan konteks Allah itu sebagai Bapa, dia tidak mati. Kalau bicara konteks Allah sebagai anak, dia akan mati. Jadi gini, Bung, Allah Bapa. dengar ya. Allah, tunggu. Oke, saya tangkap. Allah itu Bapa bukan? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tunggu dulu. Jangan petakan, gak bisa dipetakan bang, gak bisa dipetakan. Itu Korintus, saya nggak bisa gini. Saya sesuai Ya, dia data. sudah 1 balik Korintus lagi. 8 nomor 6. Satu Allah yaitu Bapa. Sekarang saya tanya, Bapa itu Allah betul? Sesuai Ya, data. Allah. Nah, Bapa itu Allah. Allah itu Bapa, betul sama kan? Ya. Ya, sama. Allah itu Bapa, Bapa itu Allah. Lalu salahnya di mana bang? Tulis. Nah, sekarang saya tanya, Bapak itu mati kau katakan tadi, betul? Jangan bohong. Karena cuma satu Tuhan pencipta langit dan bumi, Bapak yang kau katakan mati. Jangan bilang Bapak anak. Nggak bisa lah. Kamu ini gimana? Jadi gini bang. Bapak, Anak, dan Roh Kudus itu perbedaan nama-nama itu supaya bisa mempermudah para pengikutnya biar paham. Tadi Dia lebih mudah sampai paham. dengan teman saya Ardi mengatakan, Anda mengatakan sendiri bahwasannya Bapa Tuhan langit dan bumi itu mati. Sampai ditanya, setelah Tuhan langit dan bumi itu mati, Tidak siapa di yang tanah, mengurus kita bumi bicara ini? tanah. Gini bang ya, gini bang. Jadi kalau menurut abang berarti Yesus ini bukan Tuhan, dia manusia ya? Ya, menurut Yesus yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia penyesat. Itu kata di dalam Bible Anda, bukan kata saya. Dan Jadi oke. Berarti Yesus ini bukan Tuhan, iya kan? ya Yesus hanya utusan sesuai pernyataan Yesus dong. Oke. Nah, Utusan Abang malah percaya- dia iya. malah dia Di ini dalam- rasul. di dalam- Ibrani 3 oke, nomor oke. 1. Oke. Saya tanya di dalam kitab abang. Di dalam kitab saya nggak ada nama Yesus. Iya, bukan. Bukan, Bisa, bukan nggak bisa. Saya paham, Iya, saya nggak paham. Nggak bisa. Di dalam kitab abang, kalau Maria sebutannya apa bang? Bunda Maryam. Iya, Maryam kan? Maryam. Nah, Maryam mengandung Yesus ya? Nggak bisa ya? Iya. Lewat Bukan Yesus, hubungan Nabi biologis Isa atau nggak ada tidak? Yesus di dalam Al-Quran. Kalau Iya, kalian iya. yang Nabi Isa. Maksud saya Nabi Isa. Tunggu dulu. Kalau kalian yang menyamakan Yesus Isa Al-Masih itu benar. Karena apa? Ada gereja Isa Al-Masih. Kalau di Islam iya, nggak ada. oke. Kami nggak Oke, Bang. Aku lanjut dulu. kami nggak ada comot ambil orang. Oke, aku lanjut dulu bang. Dengar Oke. dulu. Jadi Ya, lanjut. menurut kitab abang, Maryam mengandung Nabi Isa melalui hubungan biologis atau tidak? Enggak sama Tidak, di kan? dalam Bible Anda juga tidak. Ya, tidak kan? Iya. Secara logika, apakah manusia tanpa berhubungan biologis dia bisa mengandung? Loh, kalau kehendak Tuhan, kalau di dalam Oh, Al-Quran tidak bisa. Pak Lul 5 Yud, bentar dulu. Kalau di dalam kan tanya tentang Al-Quran nih. Al-Quran itu ya dikatakan di dalam Quran surat Al-Buruj 6 ayat 16, "Falul 5 yurid." Allah Maha berkuasa berbuat apa yang dikehendaki. Sekarang mudah bagi Allah kalau cuma hal itu. Dunia aja diciptakan kok. Ada masalah itu. Ya, Dunia justru diciptakan itu apa? Tuhan kok, masalah itu kecil buat Tuhan. Justru itu apa? Nah, justru itu aku terus? jelaskan ini. Gini, Bang. Terus? Justru itu aku kan bilang
Segala sesuatu mudah bagi Tuhan. Dia bisa mati, dia bisa hidup, dia bisa menjadi 3 orang, 4 orang, 5 orang pun bisa. Tapi oke, kita berbicara by data. Oke, kita berbicara by data dong. Kalau kita berbicara tentang keimanan, berarti kita kembali kepada data yang Anda imani Bible. Sekarang coba saya tanya, di mana di dalam data Bible Anda, Yesus sendiri berkata, karena Yesus ini penyampai firman, Yohanes 17 nomor 8. Yesus itu yang diperintahkan untuk menyampaikan firman di dalam Yohanes 12, 49, 50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Aku diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan firman. Yohanes 17 nomor 8, sebab segala firman telah kusampaikan. Di mana firman yang disampaikan Yesus, Allah Bapa Tuhan langit dan bumi mati. Coba kau tunjukkan. Padahal di atas tadi saya sudah tunjukkan 1 Timotius juga mengatakan bahwasanya Tuhan tidak takluk kepada maut, yaitu pencipta langit dan bumi. Data mana? Data dari mana kau mengatakan Allah Bapa itu Tuhan langit dan bumi mati? Mana kata Yesus? Coba, yang diperintahkan menyampai firman kan Yesus. Harus dong Yesus yang berkata, mana? Karena atas perintah Tuhan kan. Nah, mana Yesus berkata atas perintah Tuhan itu bahwasanya Allah Bapa Tuhan langit dan bumi mati? Coba tunjukkan data. Bang, di dalam kitab Perjanjian Lama menyebutkan Mana kata Yesus dulu? Jangan dulu balik ke Perjanjian Lama. Nggak ada di situ Tuhan langit dan bumi mati pula. Gimana sih? Saya tanya pernyataan Yesus Allah Bapa Tuhan langit dan bumi mati mana? mau dijelaskan panjang lebar juga, abang muter-muter terus, Bang. Saya cuma minta data. Ada nggak datanya? Coba jujur. Sampai mati ditunjukin data satu, akan diputar, tunjukin data satu, putar. Saya janji nggak akan muter kalau Anda bisa tunjukkan di mana Allah Bapa kata Yesus mati. Allah Bapa Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25, Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Oke? Di mana kata Yesus Tuhan langit dan bumi ini Bapa mati? Coba. Ini kan. Sabar, aku lihat terkait dengan kematian Yesus sampai kebangkitan. Bukan yang saya tanya, Bapak ini Tuhan langit dan bumi mati mana? Nah, itu kan satu, Bang. Itu kan satu. Iya, tarik lagi aku dan Bapak satu. Saya tanya, ada nggak tertulis? Ikut saja. Gimana? Ada nggak tertulis Yesus berkata Allah Bapa itu mati? Mana ada Allah Bapa mati? Abang saja akui. Kita punya bapak itu tidak mati ya. Abang sendiri yang akui toh. Kamu yang berkata tadi bapak itu mati. Iya. Kita bukan perkataan mati, tapi abang sendiri bilang masih hidup ya. Abang sendiri yang akui masih hidup. Yuk. Yang saya tanya itu sah. Ucap sendiri itu sah. Yang saya tanya di mana pernyataan Yesus Allah Bapa Tuhan langit dan bumi. Sementara 1 Timotius mengatakan tadi Tuhan langit dan bumi tak takluk kepada maut. Itu loh. Yang bilang mati siapa sih? Ini dua orang ini. Tenbru sama Rando ini. Gak pernah mati lah Bapak. Yang mati itu kemanusiaannya Yesus yang mati. Ya. Gitu. Aja Bang. Bang Santo, aku nanya, boleh? Roma 14 ayat 9 disebutkan di situ ya Bang. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan mati maupun orang-orang hidup. Okay. Abang mengerti? Bukan Allah Bapa yang mati ya, tapi Kristus ya. Allah Bapa, aduh, itu kan nanti diputar lagi Bang. Nanti sampai mati diputar lagi Bang. Udah kan sudah dibilang Trinitas, Allah Bapa. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu kan satu. Kenapa masih diputar-putar lagi? Sekarang saya tanya. Sudah dijelaskan kan? Di dalam konsep Trinitas Bapak, ketika dijelaskan ayat Alkitab, tetap nanti dipertanyakan lagi. Bapak bukan anak, anak bukan Bapak, Roh Kudus bukan, gimana ya? Dia, tunggu saya lihat. Bapak bukan anak, anak bukan, Bapak Putra. Bapak bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapak kan? Itu konsep Trinitas gitu loh. Bukan dan bukan toh di situ. Lalu yang ditanyakan apa nih, Bang? Nah, sekarang kalau Anda mengatakan Bapak itu mati, ini Pak Wes juga ini Tritunggal. Ini Silvan juga Tritunggal toh. Di situ kalau pemahaman Tritunggal itu Bapak tidak mati. Kalau Anda mengatakan Bapak itu mati, coba Anda tunjukkan datanya di mana?
Baru saja tadi ditunjukkan. Kembali Yang mana? kita tengok lagi. Roma 14 ayat 9. Yang dimati itu Kristus atau Allah Bapa yang tertulis? Silakan baca di situ sendiri, Bang. Iya, yang mati yang dikatakan apa itu? Mati dan bangkit. Baru jadi Tuhan toh? Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Jadi di mana di situ Allah Bapa? Yang bilang manusia mati siapa? Yang bilang manusia mati siapa? Itu yang disebut Tuhan mati dan bangkit kembali. Tuhan mati dan bangkit kembali. Sekarang waktu dia hidup itu dia Allah Bapa. Inilah kalau nggak paham konsep Aneh kamu ini. Bang, waktu dia hidup dia Allah sudah Bapa. ditanyakan, aku sudah menjelaskan. Sekarang saya tanya dulu, waktu dia hidup dia itu Allah Bapa. Aku Waktu jelaskan dia ya, di Bang. dunia dia itu Aku Allah jelaskan Bapa. ya. Jangan Saya tanya, jangan waktu dia di dunia itu dia Allah Bapa. sebagai anak loh, Bang. Aduh. Anak kan 3. Dia sebagai anak atau dia sebagai Allah Bapa? Katanya 1 nih. Lah iya, di atas dia sebagai Bapa. Aduh, gini anak, Bang. Oke, anak itu Bapa atau bukan? 1, intinya 3 itu menjadi 1. Setelah ditanya, sekarang yang saya tanya, waktu dia di bumi itu dia Bapa bukan? Pelintir terus, Bang. Loh, Bang pelintir terus. Anda mengatakan gini, coba lihat gabrulnya Anda mengatakan Bapa itu mati. Setelah saya tanya, waktu dia di bumi ini dia Allah Bapa bukan? Dia di bumi, dia menginjak bumi ini dia sebagai anak. Bukan Allah Bapa. Kalau Allah Bapa, dia di bukan atas. Allah Bapa, berarti bukan Allah Bapa yang mati di salib. Iya, kalau di bumi dia anak. Nah, dia bukan Bapa toh? Bukan Bapa. Ya berarti bukan Allah Bapa dia. Berarti yang mati bukan Allah Bapa. Berarti abang gak mengerti tentang konsep Gimana Trinitas. sih Anda ini? Berarti apa tidak? Karena aku tadi kan bilang ya dari awal. Saya tanya waktu dia di salib dari awal kan aku sudah bilang jangan pernah loncat ke sekarang Trinitas. saya tanya apa beda? Ke Trinitas, Apa bedanya waktu dia di salib dan sebelum disalib? Apa bedanya? Sama-sama dia masih hidup ada di bumi. Apa bedanya? Apa? Waktu dia disalib ini dan dia belum disalib apa bedanya? Dia itu anak toh, bukan Bapa toh? Biarkan aku jelaskan, biar abang paham. Aku jelasin biar abang paham. Boleh? Aku boleh jelaskan? Gini, siapa ini? Teko coba lanjut lah. Saya sudah capek ini sama dia ini. Udah putar ulah ini. Abang yang mutar-mutar dijelaskan. Loh, Anda mengatakan tadi bahwasanya Bapak itu mati. Berarti saya tanya, Yesus itu waktu di dunia Bapak dong? Aduh, Tuhan. Ini yang tadi aku bilang, kalau nggak paham konsep Trinitas sampai mati pun akan mempertanyakan seperti gini. Sekarang saya tanya lagi, yang mati di salib itu Bapak, betul? Dia turun sebagai anak, bagaimana dia bisa disebut Bapak? Oh, berarti yang mati bukan Bapak dong? Kenapa tadi Anda mengatakan yang mati Bapak? Dia diskusi dengan Ardi. Anda mengatakan tadi yang mati itu pencipta langit dan bumi, yaitu Bapa. Makanya dengarkan aku jelaskan biar paham. Coba silakan. Nah, oke. Allah sebagai Bapa ya. Allah sebagai Bapa. Berarti dia masih ada di dalam masih ada di atas hingga sana. Masih ada di atas surga, nggak tahu ya surga mana itu. Aku nggak tahu. Jadi Allah ini sebagai Bapa, dia masih ada di atas surga. Dia mengutus anak Yesus ini, mengutus ya. Dia mengutus Yesus ini sebagai anak untuk menggenapi firman Tuhan dalam perjanjian lama. Ya. Kamu itu menjelaskan hipostatis tapi rasa warna kamu ini gimana kamu ini? Gantian capek gue saya ini. Gantian. Halo, boleh bicara bentar? Sampai mati pun bicara juga nggak akan paham kalau dipotong-potong. Iya bisa ya. Kalau dong potong begitu kan, dong tetap dia mengerti. Tetap dong akan. Nanti kalau kita ngomong dipotong. Satu kata yang ini dong akan blok. Dia akan kata lain. Terus. Dia akan kata lanjut aja ngomong. Jadi gini bang. Kenapa? Nah, disebut Allah ketika masih di atas. Dia menyerupai manusia dan turun ke bawah. Disebut anak. Paham? Udah lanjut aja ngomong. Gimana sih? Di atas, masih di atas. Disebut Allah Bapa. Allah Bapa. Terus? Ketika turun, dia sebagai Allah anak.
Allah anak. Nah, Allah anak berarti Allah Bapa masih di atas. Ada Allah anak juga. Nah, bedakan lagi. Loh, kan itu pernyataanmu. Allah Bapa ada di atas, Allah anak ada di bawah, betul? Sejak kapan saya bilang kata bagaimana? Saya kan bilang dia di atas Allah Bapa. Iya. Dia turun Bapak sebagai ya, Bapak di atas. Terus Bapak menyerupai anak. Dia turun ke bumi ini sebagai Allah anak. Allah anak. Berarti Bapak yang turun itu sudah tidak ada lagi Bapak di atas. Masih ada lagi. Yesusnya sudah itu. Tunggu dulu, yang saya tanya waktu dia turun masih ada nggak di surga Bapak? Yang tadi saya bilang Tuhan Yesus itu sudah Allah yang sudah turun. Iya, makanya saya pelan-pelan. Jangan tanya lagi Tuhan sudah turun, sudah titik itu aja. Oh iya, berarti sudah tidak ada lagi Bapak di surga toh? Nggak ada. Nggak ada, berarti yang makanya saya tanya, berarti yang ada di bumi itu Bapak toh? Bapak yang statusnya berubah sebagai anak karena sudah menginjakkan kaki di bumi. Di bumi, ya. Berarti Bapak yang sudah Bang brutal. Emangnya di mana? Allah Bapa nggak pernah akan meninggalkan surga. Surga kosong dong. Ini Anda honest ya? Nggak tahu, dia terhitung, tapi nggak tahu. Iya, kamu tuh menjelaskan hipotesis, tapi kok lari gitu loh. Itu ajaran kamu ketika Bapakmu, ketika Tuhanmu tidak ada punya kuasa. Tuhan saya itu punya kuasa, mau kemanapun, mau jadi apapun bisa. Kamu lari, Pak. Ini tadi ada dia katakan tadi Bapak nggak mati, katanya tadi Tuhan langit dan bumi mati. Capek pula saya. Lagi minta ampun. Karena aku bilang Tuhanmu sama Tuhanku beda. Tuhanku punya kuasa. Mau jadi semut dia pun bisa. Mau jadi kucing pun dia bisa. Jadi malahan Tuhan kita kasih berarti. Iya, kamu menjelaskan hipotesis, tapi nggak pada duduknya gitu. Izin bentar. Tadi aku kepental. Izin. Tadi bilang Tuhannya bisa jadi apa aja, bener ya? Punya kuasa Bisa? dia, mau jadi apapun bisa. Iya, baik. Sekarang saya tanya. Pokoknya jadi apa saja bisa gitu kan? Bisa lah. Bisa nggak Tuhanmu menjadi bukan Tuhan? Bagaimana sesuatu? Anda tahu pertanyaan katanya bisa jadi apa saja. Pertanyaan saya, bisa nggak Tuhanmu menjadi bukan Tuhan? Bisa nggak? Jadi kita mau ikut agama kamu, begitu. Loh, saya tanya, bisa nggak Tuhanmu menjadi bukan Tuhan? Bisa nggak? bagaimana konteks Tuhan dilepaskan dari sesuatu? Aduh, katanya bisa jadi apa? Tanyakan kepadamu bagaimana konteks Tuhan dilepaskan dari Satu-satu aja yang ngomong. Tanya Tuhanmu maha kuasa nggak? Ya, yang maha kuasa. Maha kuasa. Bisa nggak Tuhanmu yang maha kuasa itu berubah menjadi Tuhan yang tidak maha kuasa? Bisa nggak? Kalau kita bisa jawab, kita bisa tanya. Kita bisa jawab. Itu wajib mati akal dulu, Bang. Itu wajib mati akal. Kita tidak kita kalau mungkin kalau satu-satu yang ngomong. Siapa yang ngomong? Yang Kristen satu aja lah, yang Kristen satu aja. Siapa yang Kristen? Kalau saya semua yang ada tuh. Bang Rando ya yang ngomong ya, betul ya, Bang Rando ya. Iya. Ya silakan. Bisa nggak Tuhan Anda yang maha kuasa itu berubah menjadi Tuhan yang tidak maha kuasa? Bisa nggak? A bisa, B tidak, langsung. Kalau bagi saya kalau Tuhan kita A bisa, B tidak. A bisa, B tidak. Kalau itu kau tentukan dia. Kau tentukan dia kalau begitu. Loh, wong ditanya bisa apa enggak kok susah kali. Ya, Bisa nggak? Sekarang kalau saya tidak bisa. Tenang, Bisa atau enggak? Tenang, aku jelasin. Tidak bisa. Dia. Oh nggak bisa. Tidak Berarti bisa. Tuhanmu Ya. nggak maha kuasa kan? Maha kuasa. Dia maha kuasa. Saya tanya apa? Katanya kata Anda enggak kata Sabar Bang dulu, Brutal Abang. tadi, kata Bang Brutal tadi, Tuhannya Bang Brutal. Dengerin dulu. Matahari juga bisa. Dengerin dulu. Kata Bang Brutal tadi, Tuhannya itu bisa menjadi apa saja kan gitu. Apapun, Nah pertanyaan ya, saya, tapi- bisa nggak Tuhan Anda yang maha kuasa itu berubah menjadi Tuhan yang tidak maha kuasa? Bisa atau tidak? A bisa, B tidak. Cepetan. Itu kan kau tentukan itu. Aduh, iya pertanyaan saya bisa nggak? Kalau saya bagi saya jadi Pertanyaanmu lucu bang, sumpah. Loh, kok pertanyaan biar abang. Loh, enggak. Tunggu dulu. Abang Brutal. Tunggu. Abang Brutal Silakan. dia saja dia berkenan. Silakan Bang Rando diam dulu, Bang Brutal silakan jawab. Bisa atau tidak?
Jawab dulu, bisa nggak? Itu Langsung statusnya cepetan. kuasa, tidak akan itu statusnya kuasa. Berarti kesimpulannya ada sesuatu yang tidak bisa Tuhan Anda lakukan, yaitu menjadi tidak maha kuasa, betul? Wah, gimana ceritanya, Pak? Lah, betul nggak? Loh, ya saya ikutin Anda nih, saya ikutin Anda. Oke, gini. Saya ikutin Anda sekarang, saya ikutin Anda. Coba dijawab dulu pertanyaan saya secara gamblang tegas. Bisa atau tidak Tuhan Anda yang maha kuasa itu berubah menjadi Tuhan yang tidak maha kuasa? Silakan, bisa atau tidak? Itu Tuhan yang jawab, Bang, bukan manusia. Ini, Bang. Enggak, Bang Nainggolan diem dulu. Yang lain diem dulu. Brutal diem. Jawab dulu, brutal. Brutal diem. Bang Nainggolan kalau Tuhan. Enggak, pertanyaan saya simpel. Pertanyaan saya simpel. Bisa atau tidak? Tidak bisa Anda membuat pertanyaan Oke, seperti itu. tidak bisa. Berarti Pertanyaan jawabannya Tuhan Anda tidak bisa menjadi Tuhan yang tidak maha kuasa, betul? Tuhanmu yang tidak bisa menjadi Tuhannya Maha Kuasa. Kalau Tuhan Oh, berarti Tuhan Anda bisa menjadi Tuhan yang tidak maha kuasa, betul? Oh, tidak bisa. Itu tidak bisa disimpulkan seperti itu. Jawabannya apa sih ini? Jawabannya apa sih? Bisa nggak Tuhan Anda menjadi Tuhan yang tidak maha kuasa? Bisa nggak? Coba jawab dulu. Kapan pencipta membuat Jawab dulu. Jawab dulu. Jawab dulu. Tidak ada korelasinya. Pertanyaanmu itu tidak ada korelasinya dengan pembahasan sekarang ini loh. Jawab dulu pertanyaan saya. Bisa atau tidak Tuhan ada korelasinya Anda? dengan pembahasan sekarang ini. Apa? Ya, Sang bisa nggak pencipta intinya? membuat Kesimpulannya dirinya bisa nggak? Nggak, kesimpulannya bisa nggak? Ya, ada korelasinya dengan pembahasan Ya, sekarang ini. bisa apa enggak? Anda tadi kan ada bilang korelasinya. Tuhan saya itu bisa berubah menjadi apa saja. Nah, pertanyaan saya sekarang, bisa nggak Tuhan Anda menjadi Tuhan yang tidak maha kuasa? Bisa nggak? Kalau nggak bisa jawab, Anda saya mute, saya lempar ke yang lain. Sang pencipta dia akan tetap menjadi pencipta. Bisa nggak? Bisa nggak? Berarti kesimpulannya bisa nggak Tuhan Anda menjadi Tuhan yang tidak maha kuasa? Bisa nggak kesimpulannya? Sekarang kalau dia buat dia menjadi tidak maha kuasa. Bisa atau tidak? Cukup jawab bisa atau tidak? Itu Bisa atau tidak? Pertanyaan apa itu, Bang? Oh ya udah, kalau nggak bisa jawab diem. Oke, yang lain silakan. Bang Rando, bisa nggak Tuhan Anda menjadi Tuhan yang tidak maha kuasa? Bisa nggak Bang Rando? Kalau bagi saya tidak bisa. Tidak bisa. Tetap dia maha Berarti kuasa. ada, sabar dulu. Berarti ada sesuatu yang tidak bisa Tuhan Anda lakukan, yaitu menjadi tidak maha kuasa, betul? Maksudnya? Loh, tadi kata Anda nggak bisa, Tuhan Anda nggak bisa Iyalah. jadi Tuhan yang tidak maha kuasa. Berarti kesimpulannya ada sesuatu yang tidak bisa Tuhan Anda lakukan. Apa itu? Yaitu berubah menjadi Tuhan yang tidak maha kuasa, betul? Kalau itu tidak masuk akal loh pertanyaan itu. Nah iya, berarti kesimpulannya ada sesuatu yang Tuhan Anda nggak bisa lakukan, yaitu menjadi Tuhan yang tidak maha kuasa, betul nggak? Nah, tetap dia maha kuasa. Loh, iya bener nggak ada sesuatu yang nggak bisa dilakukan? Kalau dia punya, ini tetap dia maha kuasa, dia tidak bisa lakukan itu. Enggak, Karena dia pertanyaan kuasa. saya tadi Anda jawab Tuhan Anda tidak bisa menjadi Tuhan yang tidak maha kuasa, kan gitu, betul? Betul? Siapa? Betul nggak? Tetap dia iyalah, tetap. Betul nggak? Tadi Anda ngomong gitu loh tadi, bener nggak? Aku berisik nggak Bang Sidik? Enggak. Oke, betul atau tidak Tuhan